Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Anies Baswedan's tenure as governor of DKI Jakarta is over. The Anies Baswedan Banten National Volunteer Network held a Thanksgiving ceremony for the retirement of the Governor of Special Capital Region Jakarta on Sunday, 16 October 2022. The activity was held in Ciputri Village, Karangantu, Serang City. The banner of the event said, Indonesia calls thanks to DKI Jakarta Anies Baswedan for President 2024 for a better Indonesia. Previously, the activity began with a Thanksgiving and prayer together and continue with the cutting of the cone and compensation for the elderly. The chairman of the management Jarnas Serang City, Reddy Kurniadi, said that the simultaneous activities were carried out not only in Banten but also by volunteers in Jakarta. The Thanksgiving event was attended by community leaders, volunteers, and local residents. Reddy said the Thanksgiving event was held as an expression of gratitude for the completion of Anies Baswedan's duties as governor of DKI Jakarta. Anies has made various progress during his tenure as governor of DKI Jakarta. Rudy said this activity was purely carried out by volunteers in Serang and was carried out simultaneously with the welcoming of Anies by other volunteers in Jakarta. The Central Executive Board of Jarnas Cahyo Hendro Atmoko said that the progress of this country is a shared responsibility. The nation's problems concerning welfare, prosperity, justice, and all aspects of the nation's life must begin with solving the problem of national leadership. Society must use heart and common sense to get leaders who also work with heart and common sense. Cahyo continued, Anies is considered to have shown his work by bringing progress to Jakarta during his tenure as governor so that he deserves to be pushed to become a presidential candidate in the year 2024. The next news is 4 trucks plunged into the river, one driver lost drowned. As of Saturday, October 15, 2022, Jumino 48, the driver of a palm oil truck that sank in the Batang Hari River, Tebo Jambi, had yet to be found. Jumino was one of the victims who drowned in the Batang Hari River when the truck they were driving fell into the river on Saturday, October 15, 2022 at around 1:30 a.m. in the morning. The Bungo National Search and Rescue Agency, the Regional Disaster Management Agency, the Indonesian National Army, Police of Republic Indonesia assisted the local residents are evacuating a truck loaded with palm oil that slipped into the Batang Hari River. The resort's Deputy Police Chief, Police Commissioner Denny Mulyadi, said that 2 trucks loaded with palm oil have been successfully evacuated, but for the other 2 trucks not yet. Previously, 4 trucks loaded with palm oil drowned while crossing the Batang Hari River using a pontoon in Zaman Koto Ilir District, Tebo Regency, Jambi. Information compiled by tribujambi.com at that time of the incident was discovered that 1 person was missing when a truck loaded with palm oil fell into the Batang Hari River. So far, the victim has not been found. This was confirmed by Anthony Faction, head of the Emergency and Logistic Division of the Tebo Regency Regional Disaster Management. The incident began when the truck was about to cross the Batang Hari River using a pontoon.
When the truck was in the pontoon, the condition of the pontoon was tilted because it had a leak and the 4 trucks were the farthest from the river. As a result, one truck driver drowned and is still being searched for, while one other person was seriously injured and has been taken to the Muara Bungo Hospital. The next news is commemorating 100 days of the departure of Brigadier Joshua. Brigadier Joshua family will hold an event to commemorate the centenary of Brigadier Joshua's death on Saturday, October 15, 2022 tomorrow. However, the centenary commemoration was not only held at the residence of Brigadier Joshua's parents in Sukamakmur village, Sungai Bahar, Muaro, Jambi. The centenary commemoration was also held in the hometown of Rosti Simanjuntak, the mother of Brigadier Joshua, in Padang Sidempuan, North Sumatra. In addition to the Bahar River, the centenary commemoration of Brigadier Joshua was also held in North Sumatra in Sijukit, Padang Sidempuan, at the house of his late father. He said this commemoration was carried out by the entire extended family because they felt they had lost, and this was a form of a prayer that could be conveyed to the deceased. The next news is students becomes victim in accident on the Sragen Ngawi Highway. The Sragen Ngawi Highway precisely in the village of Sambung Macan District, Sragen Regency often occurs in accidents. Most recently, there was a collision between the Sumber Selamat bus and a Honda Beat motorcycle on Wednesday, October 12, 2022 in the afternoon. This incident caused a 21-year-old student at the Salatiga State Islamic University, Tia Wahyu Wulandari, a resident of Sambung Macan, to die at the scene. The frequent occurrence of accidents on this route makes David Effendi, a local resident, feel restless. David admits that since he was a child, he has often seen accidents. His house, which is on the edge of route Sragen Ngawi, cannot help but meet the accident victims. David said at the location where accidents often occur because there is still minimal street light lighting. In addition, if it rains, the road condition will be slippery, so that accidents often occur. Meanwhile, the head of the Law Enforcement Unit, the Traffic Police Unit of the Sragen Resort Police, Second Police Inspector Irwan Marvianto, explained that regarding the condition of the asphalt in the Sambung Macan area, his party had carried out a check, checking the good condition with the Provincial PU and the Sragen Transportation Office. The result of the inspection showed that the quality of roads in the area is good. The accident is possibly because of the rainy weather. Irwan does not deny that rain is a factor in accidents, but if the driver can control the speed, it can minimize the occurrence of accidents. He appealed to motorists to remain vigilant and always be vigilant, prioritizing safety. Pay attention to speed, road condition, and other drivers. In addition, he also appealed to drivers who are underage or children so that the participation of their families and parents always keeps an eye on them. The next news is food establishments robbed jewelry and cash loose. A catering business called Damas Catering Kudus on Kuduspati Highway, Ngembal Rejo Village by district was attacked by thieves. 30 million loss in jewelry and cash, including jewelry weighing more than 22 grams and cash around 5 million rupiah. Damas Catering business owner Muhammad Afesina, 35 years old, said that
The incident took place on Wednesday, October 12, 2022 at 31 minutes past 10 a.m. At that time, he continued, a number of workers were working on catering orders at the back of the house. Practically, the front of the house is empty. There is no one to monitor or supervise. He explained that at first, the family did not suspect that a number of jewelry and cash were stolen because there was no messy room or room. Then the mother named Ruriyah lost cash and jewelry when she was about to go shopping that night. Immediately, Muhammad Afesina checked the surveillance camera footage installed at several points. The family of Muhammad Afesina reported the incident into the nearest police station. The next uses the Mark region together with his husband participate in village head election. The region of the Mark Aisti Ana, accompanied by her husband Muhammad Zaki Mardi, cast her voice at the polling station in Jogoloyo village, Wonosalam district, the Mark Regency on Sunday, 16 October 2022. The TPS located in the field of Jogoloyo village was seen by the community. They also exercised their voting rights in the simultaneous Pilkades on Sunday, October 16, 2022. The arrival of the region of the Mark with his husband was well received by the community. By driving her private black car, she went to the polling station to vote with her husband. After arriving at the TPS, the Demak region and her husband immediately gave an invitation to the village head election committee and went straight to the voting booth to exercise their right to vote. After exercising their right to vote, the region of Demak and her husband together put the ballot into the ballot box and marked his index finger as a symbol of having used his vote. After using his voice, the region and her husband immediately said goodbye to the community and committee to go straight home. The arrival of the region and her husband had caused the traffic jams because the people want to see the region of Demak. The last news is PDTT village minister attends a van bike activity in North Maluku. The Minister of PDTT Villages of the Republic Indonesia, Abdul Halim Iskandar, immediately released the Van Bike Gelora North Maluku activity on Saturday, October 15, 2022. The Van Bike activity, which started at the Bella Ternate Hotel and finished the Orange Fort, was attended by a number of Ternate city bicycle communities. Also present were the Regional Secretary of North Maluku Province, Samsudin Abdul Qadir, and a number of officials to the leadership of the State Audit Enterprises Forum in Ternate. The Minister of Villages, PDTT, said that he had been given the opportunity to take part in Van Bike activities, and at the same time he was prepared to immediately release the activity. For him, Ternate City is a very beautiful and comfortable city, and so far he has been in Ternate for almost 2 days. Until there is still the opportunity to release the bicycle community in the Van Bike Gelora North Maluku activity. According to him, it is also hoped that this activity, especially for the bicycle community, must be enthusiastic because there are dirt prizes too. Separately, General Manager of Sahid Bella Ternate, Setiawan Hadisaputro, admitted that this activity was an activity of the Ministry of Villages, Republic Indonesia, which was in collaboration with the Bella Ternate Hotel.
which is one of the series of activities of the Proudly Made in Indonesia movement, which was carried out by Funbike Gelora North Maluku. In addition, there were several institutions that took part in the activities such as the Indonesian National Army, Police of Republic Indonesia, Apindo, and several other state-owned enterprise forum communities. Well, I think that's all the news for today with me, Bu Tiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung Just Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, and TikTok Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Milik Yermias Nggadas saat melakukan uji coba di perairan sekitar Pantai Lodik meninggal dunia dalam kecelakaan. Kronologisnya Tribuners, kejadian berawal sekira pukul 16.30 WITA hari Minggu kemarin dan dijelaskan bahwa terdapat sejumlah warga bergotong royong menarik perahu atau bodi milik Yermias Nggadas dari bibir pantai ke dalam laut di sekitar Pantai Lodik. Perahu itu baru selesai dikerjakan dan akan dilakukan uji coba. Setelah perahu berukuran panjang sekitar 9 meter dan juga lebar sekitar 1,5 meter itu berhasil ditarik ke laut, sekitar 41 orang yang terdiri dari 27 orang dewasa dan juga 14 anak-anak secara gotong royong membantu menurunkan perahu tersebut ke laut. Lalu naik ke perahu yang dinakodai Paulus Sangge untuk melakukan uji coba mengitari Pantai Lodik. Saat itu perahu baru berjalan sekitar 20 menit lepas dari Pantai Lodik ke Pantai Ndundao yang kurang lebih 200 meter jaraknya dari bibir pantai. Perahu hendak mengambil haluan untuk berputar kembali ke Pantai Loeona. Tiba-tiba perahu miring karena kemungkinan muatan syarat atau kelebihan beban dan berakibat pada para penumpang terjatuh ke dalam laut dan terdapat 7 dari 41 orang yang menumpang perahu tersebut meninggal dunia. Kepala desa bernama Mersianus ini juga menceritakan bahwa seorang pria bernama Arkilaus Bunda yang merupakan kakak korban dari Yandri Bunda, juga paman dari korban Dimas Putri Arindi Bunda, saat melihat kejadian tersebut bersama seluruh warga sekitar Pantai Lodik, berupaya membantu menyelamatkan para penumpang dengan menggunakan speedboat milik WNA bernama Mr. Richard dan juga Mr. Vincent serta sejumlah perahu nelayan yang ada di situ. Namun setelah adanya upaya penyelamatan Tribuners, ada 11 orang warga yang harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Dela dan 2 orang lainnya dirujuk ke RSUD Baa, sementara 21 orang lainnya selamat dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Sebagai informasi rekan Firda dan Tribuners, ketujuh korban yang meninggal disebutkan Kepala Desa Mersianus. Yang pertama, Jenri Junus Bunda berumur 17 tahun, warga RT 005 RW 003
Dusun Dundao, Desa Boa. Yang kedua, Deni Adu, umur 34 tahun, warga RT 005 RW 003, Dusun Dundao, Desa Boa. Yang ketiga, Nixon Ivan Ribatu, berusia 27 tahun, warga RT 005 dan juga RW 003, Dusun Dundao, Desa Boa. Yang keempat, Yanri Bunda, berumur 49 tahun, warga RT 006 dan juga RW 003, Dusun Dundao, Desa Boa. Yang kelima, Dimas Putri Arindi Bunda, berumur 12 tahun, warga RT 005 RW 003, Dusun Dundao, Desa Boa. Yang keenam, Paulus Hangge, yang adalah nakoda dari perahu hacker itu sendiri, warga RT 007 RW 004, Dusun Lodik. Dan ketujuh, Sergius Andika Hangge, berusia 24 tahun, warga RT 007 RW 004, Dusun Lodik, Desa Boa. Demikian rekan Firda, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih rekan Rio Teti dari Poskupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari paman korban, yakni Archilaus Bunda. Berikut liputan untuk Anda. Isu terlalu jauh, jadi ada speed bullet dan juga dengan perahu yang ada, atau sempat lari sampai sana cuma karena harus sudah lari keluar, jadi tolong banyak semua korban. Pas air surut, ya, jadi harus keluar. Pasang surut, jadi air lari keluar. Itu kondisi gelombang angin, ya, dia lumayan, mulai angin sudah mulai ada karena mungkin suara ribut, jadi angin gelombang sudah mulai. Tapi jaraknya tidak terlalu jauh dari bibir pantai. Kalau mau dihitung jaraknya sudah agak jauh sedikit. Jaraknya sudah agak jauh sedikit karena sudah lari keluar, apalagi pasang surut, jadi arusnya lari keluar. Jadi waktu sempat dengan speed lari lompat, jadi kita dapat tolong yang lain, tapi yang lain termasuk saya ke adik dan saya punya anak tidak dapat diselamatkan. Begitu dipompa-pompa sampai keluar air busa, tapi tidak bisa. Archilaus Bunda. Remaja berinisial P, 15 tahun, dan MZL, 13 tahun, ditemukan tewas tenggelam di aliran Sungai Gaung, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu 15 Oktober. P ditemukan oleh seorang warga Sutardi, yakni Sutardi, saat sedang memancing. Sutardi sempat merasakan kail pancingnya mengenai sesuatu dan ia kemudian mencoba menariknya dan mendapati jenazah P pada pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mardon. Terima kasih rekan Mirta. Saya akan menyampaikan terkait peristiwa tenggelamnya dua bocah asal dari Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Keduanya tenggelam di Sungai Gaung dan ditemukan di waktu yang berbeda. Kedua korban tersebut masing-masing berinisial P, usia 15 tahun, dan NZL, usia 13 tahun. Mereka sama-sama warga di lokasi tersebut. P ditemukan seorang warga bernama Sutardi. Ketika saat Sutardi itu memancing. Kejadian bermula saat Sutardi dan rekan-rekannya hendak memancing di sungai tersebut, dan kailnya tiba-tiba tersangkut dan dikiranya saksi itu merupakan umpan yang dimakan oleh ikan. Setelah ditarik ternyata ditemukan bocah tersebut. Lalu kemudian di sekitar situ juga ditemukan pakaian dua setel pakaian anak-anak. Mendapat peristiwa tersebut, Sutardi dan rekan-rekannya mau langsung melaporkan kejadian tersebut ke
dokter RT dan RT setempat melapor ke kepolisian. Dan pada Sabtu sorenya dilakukan pencarian. Dan pada malam hari saat ZL akhirnya ditemukan oleh relawan, dan relawan tersebut menemukannya di kedalaman 3 meter dari aliran sungai tersebut. Dan saat ini BPBD sudah melakukan evakuasi dan menyerahkan jenazah dan memeriksa juga terhadap kedua jenazah dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Dan diduga kejadian tersebut, tenggelamnya kedua remaja tersebut diduga kedua remaja tersebut hendak mandi saat berada di lokasi. Demikian rekan Firza. Ya, baik. Terima kasih rekan Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang telah berakhir masa jabatannya pada Minggu 16 Oktober 2022 kemarin. Pelantikan dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Senin 17 Oktober. Selain melantik PJ Gubernur DKI Jakarta, turut dilantik pula PJ Bupati Kepulauan Yapen, Sifranus Mambai, kemudian PJ Bupati Tolikara Martin Kogoya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Laras Satidya Utami yang akan melaporkannya. Silakan rekan Laras. Ya, silakan. Reporter Larasati melaporkan langsung dari Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Bagaimana disampaikan sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian baru saja melantik Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Heru menggantikan Anies Baswedan yang telah berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 kemarin. Pelantikan dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta yang juga turut dihadiri mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Diketahui sebelum menjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru menduduki posisi Kepala Sekretariat Presiden. Heri juga pernah menduduki jabatan sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mendagri mengatakan penunjukan Heru sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta merupakan hasil sidang TPA yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk masa jabatan 1 tahun. Akan tetapi kinerja PJ Gubernur nantinya akan selalu dievaluasi selama per 3 bulan. Setelah 1 tahun akan bisa diteruskan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda tergantung dari hasil evaluasi. Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian juga yang mewakili pemerintah pusat mengapresiasi kinerja Anies Baswedan dan Riza Patria selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sejak dia masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Mendagri juga menyebut Anies telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dengan banyaknya permasalahan kota Jakarta yang kompleks. Selain mengapresiasi kinerja Anies dan Riza, Mendagri Tito juga menyampaikan harapannya kepada PJ Gubernur Heru agar senantiasa amanah dalam mengemban tugas. Tentunya masyarakat Jakarta juga akan menantikan kinerja yang akan dilakukan PJ Gubernur Heru yang dilantik pada hari ini. Setelah membacakan sumpah jabatan, Heru juga kemudian menandatangani berita acara pengucapan sumpah janji jabatan dan fakta integritas. Setelah itu, Mendagri Tito juga menyematkan tanda pangkat dan tanda jabatan kepada Heru. Pada hari ini, selain melantik PJ Gubernur DKI, Mendagri juga turut melantik PJ Bupati Kepulauan Yapen, Sifranus Mambai, dan PJ Bupati Tolikara Martin Kogoya yang pelantikannya tidak bisa dilaksanakan oleh Gubernur Papua karena sakit. Ya, kembali.
Baik, terima kasih rekan Larasati Diatami dari Tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Heru Budi Hartono, penjabat Gubernur DKI Jakarta, dan juga Mendagri Muhammad Tito Karnavian, kemudian juga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, saya sedikit saja. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, tentunya Pak Menghormati Pak Mendagri. Saya hari ini sudah dilantik dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur periode 2017-2022, Pak Anies Baswedan, yang saya banggakan, saya cintai. Tentunya tadi beliau, Pak Mendagri sudah menekankan beberapa poin-poin dan itu akan kami masukkan di dalam sebuah program di 2023, termasuk juga Pak Anies menyampaikan di dalam LPD, nanti kami rinci, dan tentunya pembangunan yang bagus dan baik untuk masyarakat pasti saya akan lakukan. Dan terakhir, saya harus bekerja. Terima kasih. Alhamdulillah, saya terima kasih. Iya, kita kan tadi sudah saya sampaikan bahwa pelantikan ini dilaksanakan sebagai konsekuensi berakhirnya masa jabatan pejabat definitif, ya. DKI, Tolikara, Yapen. Tolikara dan Yapen seharusnya dilantik oleh gubernur, tapi Pak Gubernur buat surat pada saya, beliau sakit, ya. Kemudian minta kepada Mendagri, memang aturannya begitu. Kalau sakit ya Mendagri. Wakil gubernurnya kan tidak ada di sana. Kemudian dan dilakukan pelantikan hari ini, maka sudah tidak tahu hasilnya, siapa penjabatnya, hasil sidang TPA yang dipimpin langsung Bapak Presiden dengan Menteri dan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk masa jabatan selama 1 tahun. Tapi nanti kita akan evaluasi per 3 bulan, seperti itu. Setelah 1 tahun bisa teruskan orang yang sama atau orang yang berbeda, karena tergantung. Pengejaran Satreskrim Polres Pangkal Pinang berhasil membawa pelaku berinisial D yang merupakan komplotan pengedar uang palsu di kota Pangkal Pinang. Sebelumnya diketahui D ditangkap di Jakarta pada Kamis 13 Oktober, selesai 2 rekannya yakni AW 36 tahun dan RE 19 tahun terlebih dahulu ditangkap di Palembang saat berusaha kabur pada Rabu 12 Oktober. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Rizky Irianda Palev yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Iya, kemarin malam Satreskrim Polres Pangkal Pinang kembali dari pengejarannya yang telah dilakukan guna menelusuri peredaran ataupun jaringan uang palsu yang berada di kota Pangkal Pinang. Dari pengejaran tersebut, Satreskrim Polres Pangkal Pinang berhasil menangkap 3 pelaku berinisial RE dan AW yang merupakan ayah dan anak, dan pelaku lain yakni berinisial D. Untuk D ini sendiri ditangkap di Jakarta pada Kamis 13 Oktober lalu setelah pengembangan dari ditangkapnya AW dan RE yang ditangkap di Palembang pada Rabu 12 Oktober yang lalu. Saat doorstop di Bandara Depati Amir Kota Pangkal Pinang, Satreskrim Polres Pangkal Pinang AKB
Adi Putra pun sedikit membeberkan terkait penangkapan yang telah dilakukannya. Diketahui untuk barang bukti pihaknya masih pada saat kemarin masih belum bisa merinci berapa jumlah barang buktinya, namun pihaknya memastikan ada ratusan juta rupiah dengan pecahan nominal 100.000 dan 50.000 dan mata uang asing sekitar ratusan juta. Selain itu juga untuk komplotan peredaran uang palsu ini melakukan pencetakan uang palsu ini di luar provinsi Bangka Belitung. Jadi untuk yang beredar di Pangkal Pinang ini bukan dicetak di Pangkal Pinang, dan untuk di Pangkal Pinang sendiri para pelaku ini khususnya AW dan RE ini sudah mulai mengedarkan uang palsu sejak Juli 2022 lalu. Selain itu juga tak hanya di kota Pangkal Pinang, dari pengembangan yang dilakukan khususnya kepada pelaku berinisial D ini juga diketahui mengedarkan uang palsu ini di wilayah Jabodetabek. Sementara itu dari keterangan AKP Adi Putra juga untuk tingkat kemiripan uang palsu ini mencapai sekitar 90% dengan uang asli. Hal inilah yang membuat masyarakat kesulitan untuk membedakan uang palsu ini. Bahkan AKP Adi Putra juga mengatakan hanya pihak bank saja yang bisa mengecek apakah uang palsu atau uang asli. Sementara itu juga informasinya saat ini yang kami terima, besok akan ada akan ada konferensi pers dari Polres Pangkal Pinang terkait kasus peredaran uang palsu ini. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Mangkapos, Rizky, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 orang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang terseret kasus korupsi bersama mantan Bupati PPU Abdul Ghaffur Mas'ud segera diberhentikan. Ketiga ASN tersebut yakni Edi Hasmoro, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PPU, kemudian Mulyadi PLT Sekretaris Daerah PPU, dan Jusman, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora PPU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik, terima kasih Firda dan Tribuners. 3 orang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang kemarin sempat terseret kasus korupsi bersama dengan mantan Bupati PPU Abdul Ghaffur Mas'ud atau AGM segera diberhentikan. Ketiga ASN tersebut diketahui bernama Edi Hasmoro yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau BPPR PPU, kemudian Mulyadi menjabat sebagai PLT Sekretaris Daerah Jusman sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penajam Pasir Utara. Pemberhentian ketiga ASN lantaran dalam waktu dekat tidak ada yang mengajukan banding dan putusannya juga telah dinyatakan ingkrah oleh Pengadilan Negeri Samarinda. Mekanisme pemberhentiannya dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bahwa yakni dengan pemberhentian tidak hormat atau PDTH. Atas pemberhentian dari ketiga ASN itu, maka mereka tidak akan menerima hak gaji ataupun tunjangan pensiunan bulanan seperti yang diterima oleh ASN pensiun pada umumnya. Kemudian untuk proses pemberhentiannya sendiri saat ini tengah menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda. Setelah itu surat pemberhentian berdasarkan putusan akan segera diterbitkan. Seperti diketahui Firda dan Tribuners bahwa Mulyadi yakni menjabat sebagai PLT Sekda Penajam Pasir Utara divonis penjara selama 4 tahun 9 bulan dan denda 300 juta subsidi 4 bulan kurungan. Dia juga harus membayar UP sebesar 410.500.000 atau ganti 1 tahun kurungan jika ia tidak bisa membayarnya. Kemudian untuk Edi Hasmoro yang menjabat sebagai Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penajam Pasar Utara divonis 4 tahun 9 bulan penjara dan denda 300 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Ditambah dia juga harus membayar UP 557 juta rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan jika ia tidak bisa membayarnya. Kemudian untuk Jusman yang menjabat sebagai Kabid Sarpras dari Distrik Pora Penajam Pasar Utara, divonis penjara selama 4,5 tahun dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan, serta UP sebesar 53 juta rupiah atau ganti kurungan jika ia tidak bisa membayarnya. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nita Rahayu dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kain jumputan dan songket merupakan kerajinan tradisional khas Sumatera Selatan, termasuk di Kabupaten Ogan Ilir. Baik jumputan maupun songket memiliki tempat di hati para pecinta karya seni busana. Proses pembuatan dua macam kain tradisional ini juga menarik perhatian. Kain jumputan dan songket juga telah mengalami berbagai inovasi seperti dalam hal pewarnaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Agung yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Agung. Halo, rekan Agung. Selamat siang rekan dan juga Tribuners. Kain jumputan dan songket ini merupakan produk kesenian tradisional Sumatera Selatan, termasuk juga di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Seiring perkembangan zaman dan juga teknologi, maka referensi untuk kreasi kain jumputan dan songket ini juga terus berkembang. Seperti halnya untuk pewarnaan. Untuk pewarnaan kain jumputan maupun songket, ini memiliki ciri khas masing-masing. Namun dalam segi pewarnaan itu memiliki nilai atau daya tarik tersendiri dibandingkan pewarnaan dengan bahan kimia. Beberapa waktu lalu kami sempat meliput proses pewarnaan kain jumputan ini yang juga dihadiri oleh Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Febri Talustia, dan Wakil Ketuanya yakni Fauzia. Dijelaskan bahwa untuk pewarnaan kain jumputan ini menggunakan pewarna alami, diantaranya ada kayu secang, tangkai batang indigo, kulit buah jengkol, buah mengkudu, dan juga ada kulit rambutan hutan. Untuk menyediakan bahan baku ini, pengrajin ada membudidayakan tanaman yang mungkin yang bisa dibudidayakan di wilayah Ogan Ilir, seperti mengkudu dan rambutan hutan, serta ada tanaman indigo. Dan untuk bahan dasar lainnya itu memanfaatkan limbah seperti kulit jengkol. Jadi ada sampah organik dari warga itu tidak serta-merta langsung dibuang, melainkan dimanfaatkan untuk karya seni yang bernilai jual tinggi. Setelah kain jumputan dan songket selesai dibuat, proses selanjutnya dalam hal perawatan itu perlu juga diperhatikan oleh konsumen bahwa ini kain, dua jenis kain ini tidak seperti busana pada umumnya, di mana ketika setelah dipakai baik jumputan maupun songket ini juga harus dianginkan di bawah tempat yang teduh, tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Dan juga disarankan agar proses menganginkan dua kerajinan ini tidak terlalu lama karena dikhawatirkan dapat berjamur begitu. Dan juga untuk harga kain jumputan dan songket karena menggunakan bahan pewarna dari alam sehingga nilainya juga lebih tinggi dibanding pewarna bahan kimia. Jika jumputan maupun songket dibanderol mulai ratusan ribu hingga jutaan, untuk bahan yang menggunakan pewarna alam itu dipatok mulai harga minimal 4,5 juta hingga belasan juta rupiah. Dan juga pangsa pasar produk kain asal Ogan Ilir ini telah mencapai mancanegara seperti
di Singapura, Malaysia, Jepang, hingga Amerika Serikat. Meskipun nilai ekspornya belum terlalu tinggi, namun sejauh ini sudah ada konsumen yang memesan langsung dari Ogan Ilir. Untuk melestarikan kerajinan tradisional ini, pengrajin di Ogan Ilir mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui TPPKK. Namun akan dilihat dulu sejauh mana keseriusan pengrajin dalam melestarikan kain tradisional ini. Jika prospeknya bagus dan menunjukkan keseriusan, maka Pemprov Sumsel akan memberikan bantuan dan juga mendukung produksi kain jumputan dan songket asal Ogan Ilir dan juga dari daerah lainnya di Sumatera Selatan. Demikian rekan Firda, laporan dari Ogan Ilir. Baik, terima kasih rekan Agung dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua TPPKK Sumsel, Febrita Lustia. Berikut liputannya untuk Anda. Pewarna alam, selama ini kita kegiatan selalu pelatihan biasa, jadi tentang cara-cara. Ini memang benar-benar praktek. Jadi mereka praktek sendiri dan hasilnya dibawa untuk ke kabupaten kota. Terus bagaimana cara tekniknya untuk pencelupan, terus bahan-bahan yang harus dipakai untuk pewarna alam itu apa saja. Misalkan pewarna indigo dicampur dengan pewarna manggis. Kadang-kadang kita inginkan hasilnya sesuai dengan keinginan kita, tetapi waktu kita celok itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Jadi hasilnya mungkin lebih bagus, mungkin juga timbul warna lain. Itu tekniknya. Nanti kita harapan kita ini kan pesertanya dari kabupaten kota. Ya. Harapannya mereka bisa menerapkan di kabupaten kota, terus mengajak teman-teman UMKM yang ada di wilayah masing-masing. Warga lingkungan Kepandian Got, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang menggelar acara Maulid Nabi pada Minggu 16 Oktober. Puluhan pemuda dan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW membawa karung berwarna putih untuk mengambil lembaran uang yang dipasang di panjang mulut. Uang yang terkumpul bisa mencapai lebih dari 50 juta rupiah yang akan disimpan ke kas masjid. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milda. Halo rekan Firda dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa kemarin dilaksanakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Kepandian Got, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Nah, uniknya acara Maulid Nabi Muhammad di Kota Serang ini sendiri diiringi dengan rangkaian panjang mulut yang dibentuk beraneka ragam, dari mulai bentuk masjid, harimau, kemudian juga bentuk aneka ragam hiasan lainnya yang dibuat oleh masyarakat sejak 5 hari yang lalu sebelum acara peringatan Maulid Nabi Muhammad digelar. Selain itu, isian panjang juga diisi menggunakan sembako, kemudian juga uang lembar 2.000-an, 5.000-an dan lain sebagainya, serta aneka macam perabotan rumah tangga. Nah, masing-masing warga membuat aneka hiasan tersebut di rumah masing-masing, serta biaya yang digunakan pun dari uang pribadi masyarakat sendiri. Dan biasanya warga di Kepandian Got ini mereka sudah menabung serta mengikuti arisan sejak 2 bulan yang lalu untuk dapat menyiapkan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu juga warga bernama Ahmad menyampaikan bahwasanya biasanya warga mengumpulkan atau panitia mengumpulkan uang dari panjang maulid itu sekitar lebih dari 50 juta rupiah, dan nantinya uang tersebut akan disimpan di kas masjid setempat. Selain itu juga untuk sembako dan lain sebagainya akan dibagikan ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar kampung. Nah, selanjutnya juga rangkaian acara panjang mulut juga diisi dengan lantunan sholawat Nabi Muhammad serta dan lain sebagainya. Begitulah rekan Firda yang dapat sampaikan dari reporter tribunbanten.com. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Milda dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penghapusan denda pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung hingga 30 November 2022. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Kendari, Satria Damayanti, mengatakan penghapusan denda PBB ini untuk mengoptimalisasikan pendapatan khususnya di PBB. Penghapusan denda pajak ini juga dimaksudkan untuk meringankan pembayaran pajak masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Untuk di Kota Kendari, pemerintah Kota Kendari melalui Badan Perencanaan Daerah atau Bapenda Kota Kendari mengadakan penghapusan denda untuk pajak bumi dan bangunan. Ya, penghapusan denda PBB ini diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai tunggakan, baik itu 1 tahun terakhir maupun 2 tahun bahkan 5 tahun ke atas yang belum sempat dibayarkan untuk denda PBB-nya ini. Nah, selain itu, Kepala Bapenda Kota Kendari, Ibu Satria Damayanti Suad juga mengatakan jika penghapusan denda PBB ini dilakukan untuk mencapai target pembayaran oleh pihak Bapenda ke pemerintah Kota Kendari, di mana percepatan target ini juga untuk memudahkan masyarakat sehingga ketika melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, mereka hanya fokus membayar besaran pokok pajaknya saja, sedangkan dendanya sudah dihapuskan melalui kebijakan ini. Nah, untuk itu Satria Damayanti mengharapkan selama proses adanya kebijakan ini, masyarakat segera melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dan tidak tanpa perlu membayar dendanya sendiri. Nah, untuk jangka waktu kebijakan ini diterapkan hingga 30 November 2022 ini. Nah, untuk syaratnya sendiri, masyarakat hanya perlu membawa surat SPPT dan juga NOP atau nomor objek pajak PBB masing-masing wajib pajak ke Bank Sultra maupun ke kantor Bapenda Kota Kendari yang berada di Kecamatan Mandonga dekat dengan kantor Wali Kota Kendari. Di sana juga ada loket pembayaran atau untuk penanganan penghapusan denda PBB ini. Nah, selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pembayaran secara online melalui link aja ataupun m-banking melalui HP masing-masing wajib pajak. Nah, untuk itu sebelumnya Satria menyampaikan jika pembayaran khusus PBB ini jatuh tempo pada 30 September 2022 kemarin, melihat antusias masyarakat yang masih belum banyak atau belum sadar mengenai pembayaran PBB ini, dan melihat banyaknya laporan tingginya tunggakan PBB di Kota Kendari, untuk itu diadakanlah program atau kebijakan penghapusan denda PBB ini sejak 1 Oktober kemarin dan dibuka hingga 30 November. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Amelda Devi dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Kendari, Satria Damayanti. Berikut liputan untuk Anda. Di sosmed terkait dengan penghapusan denda pajak PBB, dendanya ya, bukan pokoknya, dendanya itu tujuannya agar bisa kami capai target
ini mengoptimalisasikan pendapatan khususnya di PBB. Misalnya kemarin ini kan masih banyak teman-teman masyarakat yang mempunyai tunggakan-tunggakan misalnya 2021, 2020 sampai ke bawah. Biasanya kan berat mereka, terus sudah tertambah dengan denda. Nah, dalam rangka daripada ini terus tercatat sebagai tunggakan pajak, kita diskresi daerah bahwa pengurangan atau penghapusan denda itu dilakukan, sehingga ini efeknya ini sudah banyak ini yang mengantri. Betul, banyak yang mengantri untuk membayar, dan itu tunggakan pajak tersebut nanti kami evaluasi. Ya Bu, apakah itu nanti ada batasan misalkan kayak di atas? Jaringan Gus Durian menggelar Temu Nasional atau TUNAS 2022 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Acara ini dimulai pada 14 Oktober hingga 16 Oktober 2022 dan menghadirkan para pegiat Gus Durian dari berbagai tanah air. Salah satu kegiatannya yang ada yakni panggung budaya dan konser Tahun Toleransi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Indra Lapa yang akan melaporkan. Silakan rekan Indra. Ya, terima kasih ya rekan Firda. Jadi jaringan Gus Durian menggelar Temu Nasional TUNAS tahun 2022 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Di mana acara ini dimulai pada 14 Oktober 2022 sampai dengan 16 Oktober ya. Dengan menghadirkan para pegiat Gus Durian dari berbagai tanah air. Berbagai kegiatan yang telah digelar rekan Firda diawali dengan ziarah ya ke makam Gus Dur, kemudian berbagai macam kegiatan lainnya, salah satunya juga kegiatan panggung budaya dan konser Tahun Toleransi. Nah, sebelum memulai panggung budaya tersebut, jaringan Gus Durian menggelar doa bersama untuk tragedi Kanjuruhan yang dipimpin langsung ya oleh Alisa Wahid selaku koordinator nasional jaringan Gus Durian. Nah, pada acara itu juga rekan Firda diketahui bahwa seluruh peserta ini dari pantauan kami, seluruh peserta menggunakan pakaian adatnya masing-masing, baik dari Sulawesi, dari Jawa dan lain sebagainya. Nah, ribuan peserta yang hadir, kurang lebih 1.300 yang hadir. Rekan Firda ya, demikian sudah Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Indra Lapa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kediamannya menggunakan Vespa di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Vespa yang digunakan ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ternyata memiliki kisah yang menarik. Menurut Anies, Vespa tipe Sprint tahun 1968 yang digunakannya itu adalah kendaraan ketika ia masih menginjak di bangku sekolah dasar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari wartakotalive.com ada Ramadan Elki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ramadan. Ya, kita di studio. Dalam acara bertajuk Terima Kasih Gubernur Anies Baswedan tampak mengendarai sebuah Vespa klasik. Vespa tersebut dikendarai Anies di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Minggu 16 Oktober 2022. Vespa klasik yang ditumpangi Gubernur DKI Jakarta itu berwarna abu-abu berplat nomor AB6094OX. Helm hitam tanpa kaca pun dikenakan Anies untuk menambah kesan klasik. Nah, ternyata Vespa tersebut memiliki kisah menarik. Menurut Anies, Vespa tipe Sprint tahun 1968 yang digunakannya itu adalah kendaraan ketika ia masih menginjak bangku sekolah dasar. Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan ketika ia kecil, Vespa tersebut sering digunakannya bersama ayah dan juga ibunya. Selain itu, Anies juga mengaku Vespa tersebut selalu dirawat hingga saat ini, karena kendaraan itu menjadi saksi bisu perjalanan karirnya. Bahkan plat nomor Vespa tersebut juga masih menggunakan plat AB, yakni plat nomor dari daerah Yogyakarta. Demikian informasi yang bisa disampaikan Firda di studio dan juga Tribuners.
Ya, baik, terima kasih rekan Nurmadi dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perubahan taman-taman di Jakarta sejak era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan begitu terasa. Satu di antara taman ibu kota yang tampak terasa perubahannya yakni Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Taman ini berada di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang telah selesai direvitalisasi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari wartakota.com, ada Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ramadan. Ya, terima kasih rekan Firda. Taman Literasi Marta Christina Tiahahu memang menjadi tempat baru bagi warga Jakarta karena memang taman ini baru saja direvitalisasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini sudah selesai masa jabatannya. Dan perlu diketahui bahwa Anies sempat meresmikan Taman Literasi Marta Christina Tiahahu ini pada 18 September 2022 lalu. Lokasi taman ini memang berdekatan dengan stasiun MRT Blok M dan terminal bus Blok M. Taman literasi ini terbuka untuk umum atau siapa saja, dan masuk taman ini juga tidak bayar alias gratis. Kawasan taman yang terkenal dengan kolam air mancurnya ini diketahui memang sempat suram alias tidak terurus sama sekali karena memang kondisinya yang sangat gelap, dan bahkan taman ini tampak terbengkalai yang memang bertolak belakang dengan pembaruan kawasan Blok M yang ada di sekitarnya. Kondisi taman pun juga mengenaskan karena memang banyak ilalang yang menjulang tinggi. Bahkan di sekitar taman itu juga sempat dijadikan warga sekitar untuk menjemur baju di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Dan sekarang taman ini sudah berubah total, dan banyak bunda-budi dan keluarga membawa dirinya untuk berkunjung ke Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Sejumlah fasilitas memang disediakan di sana, mulai dari plaza anak, plaza kalibrasi, plaza bunga, lalu ada pavilion literasi yang berada di lantai 2, lalu ada perpustakaan, musala, dan kamar mandi. Pengunjung juga dimudahkan untuk mengakses literasi, seperti tersedianya ruang komunitas yang dilengkapi dengan perpustakaan. Ruangan itu juga dibuat nyaman, yang mana dilengkapi dengan beberapa fasilitas, antara lain akses wifi, pendingin ruangan, dan stop kontak. Ada juga berbagai macam jenis buku tersedia di perpustakaan, mulai dari buku fiksi hingga non-fiksi. Lalu ada juga buku bacaan untuk anak-anak hingga dewasa, dan juga ilmu pengetahuan. Pengunjung juga dapat mengakses lebih dari 300 e-book dengan cara scan barcode yang disediakan di sejumlah titik yang ada di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu dengan menggunakan HP atau handphone. Dan bahkan salah seorang pengunjung pun mengaku lebih sering datang ke taman ini usai taman ini direvitalisasi. Karena memang sebelumnya diketahui taman ini sangat gelap, sehingga pengunjung menganggap rawan kriminal apabila mereka berkunjung ke taman ini. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Ramadan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update Sport Tribun News yang akan dipandu host Yesi Wineta. Dan akhirnya saya Firda Ananda beserta kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari presenter kondang Ruben Onsu kemalingan. Uang cash dan alat elektronik pun raib. Polisi telah menangkap pelaku pencuri toko kue milik Ruben Onsu. Pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi sudah mendapatkan barang bukti mulai dari CCTV hingga alat yang menggunakan untuk merampok. Sementara itu, Ruben Onsu mengaku telah bertemu dengan pelaku pencuri toko miliknya. Ruben juga mengatakan bahwa ia telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas pencuri tokonya. Sebagai informasi melalui unggahan di Instagram pribadinya, Ruben menyampaikan bahwa toko miliknya telah dirampok oleh orang tak bertanggung jawab. Ruben mengunggah foto dan video CCTV yang menampilkan si pencuri tengah beraksi di dalam toko miliknya. Melalui caption yang ditulis dalam unggahannya, Ruben menulis bahwa salah satu tokonya kerampokan pada pukul 5:35 waktu Indonesia Barat di hari Selasa 4 Oktober 2022. Perampok itu berhasil membawa uang cash dan juga alat elektronik. Kerugian berupa laptop merek Asus, 3 unit laptop merek Lenovo, dan 1 MacBook. Kemudian 1 hard disk, 2 handphone Samsung, 1 handphone Vivo, 2 tablet Samsung dengan uang tunai sebesar 3,4 juta rupiah. Berikut wawancara dengan pihak Ruben Onsu. Saya datang ke Polres ini saksi dari korban dan juga mengikuti toko di mana kamera lu panas gue banget. Data-data semuanya dan sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Sama untuk Polres Jakarta Selatan, terima kasih banget karena ini rasa kecemasan yang kami rasakan itu sebenarnya, dan apalagi bukti dan semuanya sudah saya lengkapi berdasarkan dari yang apa yang saya punya dari CCTV dan sebagainya. Kerugiannya apa aja Bang ini? Ada beberapa barang bukti dari sudah kita temukan, dari barang bukti toko dari Mas Ruben yang kita temukan dari pelaku kita termasuk juga hari ini kami ambil keterangannya Mas Ruben selaku saksi dalam hal itu korban pemilik toko kue Mas Ruben, dan alhamdulillah barang bukti juga kita tunjukkan dan memang itu betul merupakan milik korban. Dalam hal ini juga kami mengapresiasi terkait dengan metode-metode pencegahan dari Mas Ruben, terutama terkait dengan CCTV yang ada di TKP. Kami sangat terbantu baik dari sudut pengambilan gambar dalam ini angle-nya, kemudian juga kualitas CCTV memang sangat membantu kami dalam pengungkapan terkait dengan pencurian pemberatan yang diatur dalam pasal 363 hukum acara pidana. Pak Anies, boleh dijelaskan soal proses penangkapannya seperti apa kemarin? Proses penangkapan kami lakukan di daerah Pisangan, Kuta Timur pada hari Kamis kemarin. Setelah kami lakukan penyelidikan, mengidentifikasi dari hasil CCTV yang diberikan dari korban kepada kami lakukan analisa sehingga kami berhasil mengidentifikasi kendaraan dan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Kendaraan dan pelakunya pun sudah kami amankan, termasuk juga alat yang digunakan untuk melakukan kejadian dengan pemberatan tersebut. Sementara itu saja, hari ini kami masih melakukan pendalaman terhadap pelaku, terutama TKP mana saja yang pernah dilakukan. Sendiri atau seperti apa? Berdasarkan ada CCTV yang bersangkutan melakukan seorang diri.
Tapi kami masih lengkap dalam pendalaman terkait siapa saja kelompok dan di mana saja yang bersangkutan pernah melakukan. Tapi sejauh ini yang kami ambil keterangannya melakukan seorang diri, dan untuk kami fokus dulu ke TKP terkait dengan masalah. Sementara itu saja teman-teman. Ya, nanti untuk lebih jelasnya akan kami update perkembangan. Ya, cuman buat saya itu cuma memastikan saya kenal atau enggak. Dari studinya saya kembali lagi melengkapi data yang dimintai oleh polisi. Tapi ada pelajaran apa mungkin setelah kejadian ini diperketat di store-store lain atau seperti apa? Buat saya nggak hanya untuk saya sih, tapi untuk semuanya yang menyaksikan gitu ya, wajib banget yang namanya kita punya CCTV gitu ya, apalagi yang punya anak ya. Terus ya kehilangan yang seperti ini tuh buat nggak bisa dimaklumi, karena di daerah saya nih ini udah beberapa hari itu sebelumnya tuh udah ada yang hilang, jadi gemes juga gitu ngeliatnya. Jadi kayaknya cukup merajalela juga ya, makanya saya langsung lapor sebagai warga negara, terus melengkapi data-data di CCTV yang saya punya di jam segini, saya serahkan ke polisi. Baru hari ini saya datang, dikasih tahu ini dan barang buktinya ada semua, dan nanti mungkin pihak polisi yang lebih dari Polres Jakarta Selatan yang akan rilis gitu ya. Tapi kalau buat saya ya apa yang barang-barang yang hilang ya semuanya itu ya ada. Itu kerugiannya tuh? Total kerugiannya? Nanti pihak kepolisian deh ya. Tapi lega ya, kemarin kan masih penasaran kenal apa enggak, siapa seperti itu. Iya. Saya juga masih dapetan nih, gue kenal nggak ya gitu. Karena kayaknya tracknya tahu banget gitu. Dia udah tahu banget tracknya, ini semua tahu banget. Oh ternyata ya memang itu bisa menjadi salah satu barang bukti pihak kepolisian ya, apakah makanya itu ada penyelidikan lebih dalam lagi. Baik, sekarang itu teman-teman. Tapi terakhir untuk selanjutnya akan seperti apa, Farid? Untuk selanjutnya itu akan pemanggilan prosesnya apa lagi? Proses lanjut kami dalami terkait dengan pelaku. Insya Allah mungkin setelah ini nanti akan dirilis, kita lihat. Berita selanjutnya, bahagianya Kartika Putri dikaruniai anak perempuan. Kartika Putri baru saja melahirkan anak keduanya dari pernikahannya dengan Habib Usman bin Yahya. Anak berjenis kelamin perempuan tersebut lahir dengan berat badan normal pada Jumat 13 Oktober 2022. Kartika Putri menjelaskan bahwa sang anak lahir lebih cepat dibandingkan tanggal yang sudah diprediksi. Di samping itu, rasa syukur dihaturkan Kartika Putri dikarenakan bisa kembali menjalani proses persalinan di rumah. Padahal saat itu sang suami sudah panik dan sudah bersiap membawa Kartika Putri ke rumah sakit. Rasa syukur dihaturkan Kartika Putri karena proses persalinannya berjalan lancar meski dirinya tetap kekeh ingin melahirkan di rumah. Selain proses persalinannya lancar, Kartika Putri mengungkapkan bahwa hari kelahiran sang anak juga sesuai dengan keinginan sang suami, yaitu hari Jumat. Berikut wawancara dengan Kartika Putri. Selamat untuk kelahiran. Terima kasih. Bisa diceritakan seperti apa mungkin proses? Alhamdulillah, jadi kemarin tuh sebenarnya due date itu kan tanggal 24 Oktober. Tapi aku memang kayak ikhtiarnya udah mulai cepet 2 minggu lebih awal. Aku puntur terus juga lari, jalan, laktasi, jalan di treadmill dan lain sebagainya gitu. Jadi emang aku pengennya kayak lebih cepet aja lahirnya karena udah begak banget. Terus ya udah, alhamdulillahnya kayak udah berasa kontraksi nih, cuman aku nggak bilang-bilang. Aku nikmatin aja kontraksi. Habib udah ribet mau ke dokter, udah ribet ya udah kita ke rumah sakit segala macam. Karena di mindset awal aku memang kayak pengennya di rumah, akhirnya ditahan sampai bener-bener kontraksinya udah aktif banget. Ya udah, akhirnya kita aku sih sebenarnya ngeprank Habib dan juga ngeprank bidannya juga untuk coba dong liatin dulu nih di rumah nih kayaknya perlu dicek nih gitu. Dan juga kan tim bidan dan sebagainya kan taunya masih tanggal 24 kan.
Jadi ya udah mereka datang, pas datang ternyata itu udah bukaan aktif, udah kontraksi aktif. Jadi udah mau waktu kontrol melahirkan. hari Selasa itu datang pas Memang dikontrol ya trauma untuk dilihat gitu, nggak ada apa-apa, masih jauh, tapi pada saat udah datang ternyata udah aktif ditanya lagi. mau kapan nih Habib sih bilang maunya sih malam Jumat gitu. Terus ya udah, kebetulan waktu itu udah jam 4 sore, udah kontraksi aktif. Bidannya juga kayak panik gitu, ini kayak sesuai keinginannya Habib nih, malam Jumat, ini kan malam Jumat. Ya udah Bib, ke rumah sakit gitu. Terus Habib juga udah mau ke rumah sakit. Akhirnya aku bilang enggak, bidan aku tetap mau lahiran di sini. Ayo aku anterin ke rumah sakit, aku ikut gitu kan. Terus aku bilang kayak enggak, aku tetap mau lahiran di sini. Ya udah, terus mereka bilang kok gitu, kita di prank terus 2 kali gitu untuk lahiran di rumah lagi. udah siap, semua udah siap untuk rumah sakit, cuman akunya kayak udah lebih nyaman di rumah. Ya udah, akhirnya kita Habib ya terpaksa sih, tim bidannya juga terpaksa, Habibnya juga terpaksa, karena kalau nggak dilanjutin ya aku lahiran sendirian gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah 2 jam proses lahiran ngedennya dan alhamdulillah lahir dengan selamat. Ada perbedaan dengan kehamilan pertama gak? beda banget. Kalau ini kan emang lebih kontraksi terus kan, makanya pada saat 24 kontraksi jam, aktifnya itu kurang lebih 12 jam. enggak, mulai kontraksinya 24 jam. Kontraksi iya. aktif itu udah bukan 10. Kontraksi 2 yang jam. intinya 2 jam. Pokoknya aku kontraksi tuh ngerasa yang kayak udah kontraksi mau lahiran tuh udah 24 jam sebenarnya. Iya, Cuman kan aku nunggu ada flagnya dulu, udah tahu nih cikal bakal mau lahiran gitu. Karena aku pikirnya kalau seandainya udah bilang dari Sempat awal, aktif juga 4 jam terus berhenti. di hari Rabu pagi. Terus berhenti. Hilang, tidur istirahat. Iya, pokoknya ya udah. Enggak, masih jauh ini. Alhamdulillah berhasil lahiran di rumah. Untuk namanya sendiri siapa, sama beratnya dan tingginya, Pak? Lahirnya beratnya 35,5. 3,5,5. Iya. 3,5,55. Ya gitulah. Namanya Khadijah Alia Basira. Khadijah adalah namanya istrinya Rasulullah SAW. Berharap sifat watak karakternya seperti Sayyidatuna Khadijah, dan manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Alia Basiranya? Alianya apa? Alia itu tinggi, Mulia. dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berharap akan anak tersebut menjadi anak yang mempunyai kedudukan tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Basiranya sendiri itu artinya adalah berwibawa dan juga bijaksana gitu. Jadi percuma kalau perempuan soleha, perempuan yang dimuliakan tapi tidak bisa bijaksana dalam menerima semuanya gitu. Jadi harapannya kepingin menjadi anak yang selalu diberkahi Allah, dapat keriduannya Allah, tetapi juga menggunakan semua keberkahannya dengan bijaksana gitu, sehingga nauzubillah tidak menjadi manusia yang sombong, tidak menjadi manusia yang lupa diri. Lagi di rumah keinginan berat sih. Karena aku emang fobia banget rumah sakit. Berita selanjutnya, sempat tersandung kasus narkoba, Reza Bukan dapatkan mukjizat usai menikah. Presenter dan pemain sinetron Reza Bukan fokus beribadah setelah dibebaskan dari penjara akibat kasus narkoba. Reza Bukan menikahi Serafina Silain hingga memimpin banyak pelayanan di rumah ibadah. Kesibukan barunya itu membuat Reza Bukan seakan menghilang dari panggung hiburan. Jika ada tawaran pekerjaan sebagai entertainer yang dianggap pas dan cocok, Reza Bukan akan mengambilnya. Selama tawaran bekerja itu tidak mengganggu jadwal memberikan pelayanan di rumah ibadah, Reza Bukan akan menerimanya. Reza Bukan dan Serafina Silain juga mendirikan rumah ibadah di Jakarta Timur. Ia seperti mendapatkan mukjizat setelah bertemu sang istri. Berikut wawancara dengan Reza Bukan dan sang istri. Terus lagi ada acara apa sih hari ini nih? Puji nama Tuhan, hari ini akhirnya ngetes telur. Ngetes telur. 1 tahun anak kita yang paling si Pudan ini yang paling bungsu, Cia Emma Riz Kalandra ya, Emanuela Riz Kalandra. Usianya 1 tahun akhirnya. Oh. Gimana 1 tahun menjadi
orang tua ya, mungkin sebelumnya Mbak Sere udah punya anak, tapi maksud dari pernikahan kali ini memiliki satu anak, seperti apa sih kehidupannya? Seru ya, penuh sukacita pokoknya. Iya, campur-campur rasanya, terharu, senang, kadang juga ada capeknya, ada sisi manusianya, tapi dibalik semua itu ya segala sesuatunya baik dan pokoknya anugerah. gado-gado lah. Kan tahu begitu 5 bulan kena COVID, ya kan, nggak taunya begitu lahir anaknya sempurna banget, nggak ada kekurangan apapun, cantik, terus nggak berasa sekarang udah setahun lagi. Merasa muda lagi nggak sih Mbak Sere dan Mbak Reza nih? Bukan merasa muda lagi, merasa capek. Tapi seru ya kita yang ngurus anak kecil. Si Emma ini nggak rewel, terus dia anaknya easy going, terus yang pasti dia adalah full smile, senyum terus, ketawa terus, ya jadi begitu kemarin sakit flu aja tetap makan. Wah ini keren ya emang ya, itulah dia, kita dianugerahi anak. Sepertinya anak kita memang sudah tahan banting. Iya. Terus memang maksudnya mengikuti tumbuh kembang per detik pun kah untuk Emma ini nih buat Mas Reza dan Mbak Sere ini? Ya. Banget. Jadi begitu kita kehilangan 1 hari aja kadang-kadang kita lagi pelayanan kan di omanya nih. Ya kadang kita kepikiran juga nih, aduh kangen banget si Emma lagi ngapain nih. Jadi ya memang umur segitu lagi lucu-lucu banget dan memang nggak boleh ketinggalan 1 detik, pokoknya jangan sampai ketinggalan tahap-tahapannya pertumbuhan. Nah itu dia, pokoknya sebisa mungkin video call sebisa mungkin dijemput, karena kita kalau jemput malam nggak boleh sama omanya nih. Apa aja malam? Kasihan. Masuk aja kan. Wah itu dia, kita habis pulang dari manapun kita usahain pokoknya sebelum maghrib udah balik. Supaya bisa jemput dia. Tapi ketika lagi maksudnya kerja atau pelayanan gitu berdua gitu, hal yang paling dirindukan dari Emma apa sih Mas Reza dan Mbak Sere? Kalau aku sih pribadi ya senyumnya dia lah, ketawanya ngekek. Gitu. Senyumnya, terus cara dia langsung mau gapai kita, mau peluk kita, terus yang sekarang tuh lagi heboh mau berdiri. Gimana sih kalau ketemu anak terus tiba-tiba anak itu lihat kita langsung udah joget-joget terus minta gendong gitu, aduh sebagai bapak capek sih tuh hilang ada capeknya. Jadi maksudnya ini apa ya, sebuah berkah yang luar biasa banget buat kalian berdua ya. Di usia yang maksudnya sudah nggak muda lagi masih dikaruniai seorang anak gitu. Nah itu dia, makanya kita bersyukur banget nih ada Emma ya kan, walaupun usia kita tidak muda ya kan, tidak tergolong muda ya, setengah lah ya. Tapi dengan kehadiran Emma kita ngerasain kekuatan baru. Emma, Mon. Nah, anaknya baru bangun nih. Nah ini dia. Wah, bintang sekali. Halo Emma. Iya. Oke Mas Reza, ini memang kan sekarang anak sudah semakin besar gitu. Untuk job di panggung hiburan, apakah memang sama sekali sudah tidak mengambil? Terus fokus pelayanan dan keluarga atau seperti apa sih Mas Reza? Ya pokoknya kalau ditanya soal pekerjaan di panggung entertainment, panggung hiburan, saya pribadi nggak pernah menutup itu, karena berkat Tuhan itu luar biasanya. Jadi saya nggak pernah menutup bilang gue nggak kerja, enggak. Tapi kalau memang itu dari Tuhan, tetap saya ambil, ya kan. Tapi ya pasti dengan ada ketentuan-ketentuan lah, tidak mengganggu jadwal pelayanan, ya kan. Karena ada panggilan yang lebih prioritas lebih besar dari itu, yaitu saya mengembalakan sebuah gereja di GBN Sampel Jakarta Timur, ya kan. Jadinya ya prioritasnya sekarang ya melayani. Itu dia. Untuk Mbak Sere sendiri, kedepannya Mas Reza tuh maksudnya lebih maunya fokusnya di mana sih? Maksudnya lebih kepada fokusnya pelayanan aja supaya bisa banyak waktu sama keluarga, atau mungkin berjalan beriringan dengan maksudnya ya ikhlas aja gitu? Yang saya ingin, yang saya punya kerinduan adalah saya mau dengan suami seirama, ya kan, seirama melakukan apa yang Tuhan percayakan saat ini kepada. Berita selanjutnya, vakum dari dunia hiburan, Tina Astari fokus berbisnis. Pemain film televisi atau FTV Tina Astari menghilang dari panggung hiburan. Tina Astari sengaja menghilang dari layar kaca
setelah fokus mengelola sejumlah bisnis serta mengurusi keluarganya. Selain berbisnis, Tina Astari juga mendampingi tugas Mamat Abdurrahman, suaminya, yang bekerja di bidang politik. Perempuan yang saat ini berusia 43 tahun itu mengaku tidak ingin mengikuti jejak suaminya untuk terjun ke dunia politik. Walau sama-sama sibuk, komunikasi Tina Astari dan suaminya pun tetap berjalan lancar. Berikut wawancara dengan Tina Astari. Gimana antusias para masyarakat hari ini melihatnya? Antusiasnya luar biasa, dan pada hari ini kita sudah memecahkan rekor jalan sehat dengan jumlah peserta terbanyak dan wilayah terbanyak, bahkan kita dapat sertifikat. Berapa banyak tadi yang kira-kira? 20.000 lebih ya? Ya, gimana Kak Tina tadi melihat seluruh Indonesia ya? Gimana tadi Pak Erlangga begitu bersemangat bernyanyi tadi? Kak Tina juga semangat tadi. Harus semangat dong. Iya. Kayak Bu. Kita ingin membawakan energi semangat para masyarakat. Tadi kita juga jalan sehat, masyarakat juga dengan semangat, dan alhamdulillah kita semuanya kuat sampai pada garis finish. Terus kalau dibilang semangat banget dong, makanya tadi juga ada band ibunya juga sangat antusias, membawa semangat masyarakat, jadi jogetan kan, jadi euforianya. Tadi sempat ada audiensi tuh. Audiensi main gitar itu, suami Kak Tina gimana? Suami tadi main gitar, itu obsesinya dia mau main gitar karena dia nggak bisa jadi pemusik, jadi dia cuma bisa di panggung. Berita selanjutnya datang dari kekasih Kiki Amalia, akui sudah 10 tahun menantikan momen lamaran. DJ Kiki Amalia dilamar pria bernama Agung Nugraha, seorang pengusaha yang belum pernah menikah di usianya yang ke-39 tahun. Ada acara menarik dalam proses perkenalan sampai lamaran yang dijalani oleh Kiki Amalia dan Agung Nugraha, dari dikenalkan teman sampai penantian selama 10 tahun. Ia mengaku sudah menginginkan Kiki sejak tahun 2010 atau semenjak calon istrinya itu menikah dengan Marcus Horizon. Agung tak menampik begitu bahagia keinginannya yang sudah ia pendam sejak tahun 2010 itu bisa terwujud dan akhirnya bisa memperistri Kiki Amalia. Agung menyebut saat 2 bulan berpacaran ia langsung mengajak Kiki menikah sebab ia juga tak mau lama-lama berpacaran. Berikut wawancara dengan Kiki Amalia dan kekasihnya. Karena memang usia kita juga udah agak dewasa, udah banyak usia kita. Saya bilang saya tidak mau pacaran, tapi saya ingin pacaran dan menikah. Kata Kiki dia sama, dia juga mau. Akhirnya saya nggak pikir lama, berhubungan 2 bulan pacaran, saya ngomong orang tua langsung ke orang tuanya Kiki, alhamdulillah mereka merestui. Mbak Kiki seperti apa nih setelah 10 tahun ya kan sendiri, terus akhirnya sekarang dengan proses yang singkat mau melepas kesendiriannya? Saya lihat orang tua saya pertama, ibu saya sih masih ragu sampai hari ini pun saya sebenarnya dalam jujur dari hati masih ragu. Tapi saya melihat restu keluarga saya, orang tua saya, nenek saya semua bahagia melihat saya sama A. Jadi saya merasa ridho ibu saya, ridho keluarga saya, nenek saya, kakek saya semua melihat A sama saya itu ridho. Jadi saya menetapkan hati, oke, berarti ini dia. Kemarin-kemarin kan nggak kayak gitu. Jadi saya pikir udah 10 tahun yang lalu sendiri, pertama kali masih ragu. Saya kalau ragu terus kapan saya bisa menikah. Yang ini pas punya keluarga udah mantap, bahagia, ya udah ridho keluarga yang paling utama buat saya. Nah selama 10 tahun ini memang kakak maksudnya terlalu picky kah atau memang belum diridoin sama keluarga gitu? Banget, saya pilih karena standarnya udah beda kan. Karena dari umur saya yang banyak ini, saya standarnya beda untuk laki-laki. Tapi pas dengan AA pertama kali itu semua udah ada di dia gitu. Jadi wah standar saya udah yang segini, berarti udah bisa nyampe di situ, berarti ya pasti udah dia gitu.
Saya Belum pernah menikah, jadi dia itu beberapa tahun ini, hampir 39 tahun dia itu belum menikah. Itu saya ternyata. Serius, Jadi dia belum menikah. Ini memang dari awal saya bilang tadi, memang saya awal mengidolakan Kiki gitu. Cuma kan ada perjalanan waktu juga ya kan, seperti itu. Ya, akhirnya Allah menjodohkan saya sekarang. Gitu, dan jodohnya sudah waktunya juga. Ya, akhirnya saya melamar. Itu rencananya nikah di Jakarta atau di mana? Jakarta. Tapi pernikahan impian Mbak Kiki seperti apa sih? Kalau boleh tahu. Yang intimate aja sih, yang intimate, yang gak banyak orang, yang biasa-biasa aja. Ya, yang penting insya Allah di mata hukum, di mata agama, itu aja. Ya, saya sih nggak mau terlalu mewah juga. Yang biasa saja, penting hidup kedua keluarga, ya sama negara gitu. Kalau saya Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung Just Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Senin 17 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, tradisi Orin atau memindahkan rumah dengan cara diangkat secara gotong royong masih dilakukan di Kabupaten Sika. Biasanya tradisi ini dilakukan secara manual atau dengan menggunakan tenaga manusia Tribuners. Saat melakukan tradisi Witi Orin, masyarakat akan berkumpul bersama-sama baik kaum pria maupun wanita. Dan seperti apa pelan akan disampaikan oleh rekan Albert dari Tribun Flores. Silakan rekan Albert. Selamat sore rekan Ariska dan Tribun. Sebuah tradisi di Kabupaten Sika yang beberapa tahun terakhir sempat menghilang, namun pada 9 Oktober, Minggu 9 Oktober 2022 kemarin, tradisi ini kembali terlihat, yaitu tradisi Bitiorin, tradisi angkat rumah, atau dalam bahasa setempat disebut dengan Bitiorin. Tradisi ini sempat terlihat di era 70-an hingga era 90-an, namun di pertengahan era 90-an hingga 2000 tradisi ini jarang terlihat. Namun pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin, tradisi ini kembali terlihat dan diunggah oleh salah satu akun Facebook, akun media sosial bernama Yohanes Kosmas. Dan Bitiorin ini merupakan tradisi secara turun-temurun yang merupakan simbol dari gotong royong masyarakat Kabupaten Sika untuk dalam bekerja sama
atau khususnya untuk memindahkan rumah atau dalam bahasa tepat disebut dengan dithiorin. Dan pada unggahan tersebut tradisi dithiorin itu tempat terlihat kembali di Kelurahan Nangaliman, Kecamatan Nalan sedikit lebih ringan. Demikian rekan Rizky dan Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sumbar. Baik, rekan Albert dari Tribun Flores, terima kasih atas laporan Anda. Sejak era Gubernur DKI Anies Baswedan, banyak taman-taman di Jakarta yang mengalami perubahan. Termasuk diantaranya ada Taman Literasi Marta Christina Tiahahu Tribuners. Sebelum direvitalisasi, taman ini dulunya dikenal suram dan terbengkalai. Namun setelah direvitalisasi, taman ini menjadi lebih menarik. Bahkan kini menjadi spot idaman para masyarakat Tribuners. Dan seperti apa keindahan taman ini akan disampaikan oleh rekan Ramadan dari Warta Kota. Silakan rekan Rama. Taman ini baru saja direvitalisasi dan kemarin sudah resmi melepas jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan memang bila diketahui taman ini dulunya memang sangat begitu suram, bisa dibilang seperti itu, dan juga gelap. Karena memang taman ini dulunya bisa dibilang kurang diminati oleh masyarakat Jakarta untuk berkunjung ke Taman Marta Christina Tiahahu ini, seperti itu. Dan atas hal itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya merevitalisasi taman tersebut. Dan setelah direvitalisasi, warga Jakarta akhirnya ramai berkunjung ke taman tersebut. Dan lokasi taman ini memang berdekatan dengan stasiun MRT Blok M dan terminal bus Blok M, seperti itu. Dan dulunya taman ini memang sangat gelap, yang mana seperti diketahui di sekitar taman ini bisa dibilang kawasan Blok M merupakan kawasan elit. Namun salah satu taman ini bisa dibilang berbeda dari tempat-tempat lainnya. Dan setelah direvitalisasi, sejumlah fasilitas disediakan seperti itu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mana memang saat ini sudah ada fasilitas-fasilitas lain seperti adanya plaza anak, plaza kalibrasi, dan plaza bunga. Lalu ada juga pavilion literasi yang berada di lantai 2, lalu ada perpustakaan, musola, dan kamar mandi. Pengunjung juga dimudahkan untuk mengakses literasi, seperti tersedianya ruang komunitas yang dilengkapi dengan perpustakaan. Lalu ruangan juga dibuat nyaman, yang mana memang dilengkapi beberapa fasilitas, antara lain akses wifi, pendingin ruangan, dan stop kontak. Lalu berbagai macam jenis buku tersedia di perpustakaan, mulai dari buku fiksi hingga non-fiksi. Dan tersedia pula buku bacaan untuk anak-anak hingga orang dewasa, dan juga ilmu pengetahuan. Pengunjung juga dapat mengakses lebih dari 300 e-book dengan cara scan barcode melalui handphone. Bahkan salah seorang pengunjung yang bernama Aryadi mengaku lebih sering datang ke Taman Literasi Marta Christina Tiahahu ini usai direvitalisasi. Sebelum direvitalisasi, ia yang bekerja di perusahaan swasta di kawasan Jakarta Selatan ini merasa takut untuk datang ke taman itu karena suasananya gelap, seperti itu. Dan bisa dibilang memang situasi taman sebelum direvitalisasi memang bisa dibilang gelap. Lalu terdapat juga ilalang-ilalang yang menjulang tinggi. Bahkan taman itu juga sempat digunakan oleh warga untuk menjemur baju, seperti itu, rekan Rizka. Baik, terima kasih rekan Ramadan dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pengunjung yang bernama Aryadi dan juga Grias. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk saya sih tanggapannya dari Pak Anies sih, untuk Pak Anies sih bagus ini ya, bisa kata buat
anak-anak muda bisa nongkrong, tempat-tempat buat santai-santai enak, buat keluarga juga ada di sini, semuanya kayak gitu. Dan untuk transportasi sih cukup bagus, kayak busway, MRT, ini semuanya bagus banget. Cuman dikedepankan lagi untuk benar yang berikutnya, untuk di sistem di Transjakartanya lebih diperhatikan lagi untuk masyarakat kecil yang nggak mampu aja sih, seperti itu. Nah, udah kesini ke taman ini udah berapa kali Pak? Kalau ini saya tiap hari gitu, pulang kerja kemarin gitu, kadang suka nongkrong sini. Oh emang tiap hari berarti kesini ya? Nah berarti kan Bapak udah tahu dong perbedaan taman yang sebelumnya sama yang sekarang. Nah itu menurut Bapak gimana Pak perbedaannya Pak? Perbedaannya sangat jauh sekali sih, lebih bagus di sekarang ketimbang yang dulu. Kalau yang sekarang kan sekarang ada tempat-tempat kayak buat main anak-anak gitu, ada baca-baca buku. Jadi kita Ya Mbak, bisa dijelasin Mbak terkait Taman Marta Christina Tiahahu yang sekarang itu menurut Mbak gimana sih Mbak? Kalau menurut saya sih lebih bagus ya, lebih tertata, jadi ada space untuk orang muda untuk duduk-duduk, main. Kalau menurut teman saya gimana? Ya sama jadi bagus, dan plusnya dari taman-taman baru yang lain mungkin karena ada di pojok literasinya itu, jadi kayak bisa baca-baca juga di sini, dan disediain kayak banyak buku-buku juga. Serunya di sini kayaknya. Udah berkunjung ke mana aja tadi? Baru muter sih, baru masuk. Oh, baru muter. Pertama kali. Nah kalau melihat taman-taman di Jakarta nih, selain di sini gitu, itu menurut Mbak gimana Mbak perbedaannya Mbak? Jadi jauh lebih baik ya, lebih ramah buat pengunjung, terus hijauannya juga lebih diperhatiin, jauh beda dari dulu sih. Lebih accessible lah buat warga Jakarta. Tribuners, di Lampung City Mall Kota Bandar Lampung ada festival kuliner yang menarik untuk dikunjungi. Dalam festival ini ada sekitar 70 tenan yang menjajakan aneka kuliner Tribuners, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Beragam kuliner ini bisa Anda nikmati hingga tanggal 23 Oktober 2022 mendatang. Dan untuk melihat kemeriahan festival kuliner ini, kita sudah tersambung dengan rekan Reski Mertarega dari Tribun Lampung. Silakan rekan Reski. Oke, baik. Terima kasih rekan Arista. Nah, teman-teman Tribuners, mungkin sebagai bahan informasi bahwasannya ada festival UMKM atau festival kuliner yang diselenggarakan oleh tim kuliner Lampung yang beralamat di Jalan Yosudarso, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Tepatnya di Lampung City Mall Kota Bandar Lampung. Nah, di sini banyak berbagai pilihan varian kuliner, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat nih. Contohnya seperti seblak, bakar-bakaran, dan lainnya yang dibanderol dengan harga yang cukup murah. Nih, uniknya lagi nih teman-teman Tribuners, bahwasannya ini akan berlangsung hingga tanggal 23 Oktober 2022 nih. Nah, ini saya sedang ada di salah satu makanan favorit, yaitu seblak gombung-gombung ala Kota Bandar Lampung yang sudah sangat terkenal lagi. Nah, ini mulai dari harga 15 ribuan aja kalian udah bisa makan seblak dan aneka makanan lainnya. Kurang lebih dalam acara ini berlangsung selama 2-3 minggu nih yang akan berakhir pada tanggal 23 Oktober nanti. Nah, di sini juga terdapat beberapa rangkaian acara seperti penampilan band-band dan lainnya. Nah, tempo lalu kita sudah mendatangkan band Kotak, El Suaro, dan berbagai artis ibu kota di sini. Selain itu juga teman-teman Tribuners, sebagai bahan informasi bahwasannya ini buka di mulai dari jam 3 hingga jam 10 malam dengan kurang lebih 70 tenan UMKM kuliner yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, jadi buat kalian yang bingung mau kemana, silakan datang ke Lampung City Mall Kota Bandar Lampung. Nah, di sana banyak pilihan kuliner yang bisa kalian cobain. Oke, baik Tribuners, sekian informasi dari saya, rekan Arista. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Reski Mertarega dari Tribun Lampung. Tribuners, tanggal 12 hingga 16 Oktober lalu di Mantos 3 Manado tengah berlangsung Marpus Bread Market. Dalam acara ini ada beragam paket wedding yang ditawarkan dari berbagai hotel Tribuners. Satu di antaranya ada Hotel The Centra Manado yang menawarkan paket wedding dengan harga menarik.
Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Selamat sore Tribuners. Seperti yang dikatakan rekan Ariska bahwa di Manado 3 baru saja dilaksanakan kemarin kegiatan Expo Wedding yang kita tahu bersama ini penyelenggaranya dari Merkus Trade Market yang dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Nah, dari berbagai hotel menawarkan produk Expo Wedding. Dalam hal ini yang mengambil bagian juga adalah di hotel yang sudah disampaikan tadi, Sentra Manado, di mana hotel ini menawarkan dengan berbagai potongan harga menarik, mulai dari cashback dan juga ada promo-promo menarik. Nah, di dalam wawancara bersama dengan bagian marketingnya, ia berharap lewat kegiatan ini masyarakat boleh datang melihat-lihat dan kalau memang sudah selesai, ada nomor yang sudah ditinggalkan dan masyarakat boleh menghubungi terutama yang ada pasangan muda-mudi yang ingin menikah. Nah, pilihannya sangat menarik. Selain Hotel di Sentra Manado, ada juga berbagai hotel seperti Hotel Arya Duta, terus juga ada juga Mercure Hotel, ada juga resort. Mereka hadir di tempat ini dengan satu tujuan memberikan penawaran kepada masyarakat Sulawesi Utara ketika mau adakan pernikahan atau kegiatan-kegiatan lainnya, mereka siap melayani. Tentunya di Expo ini mereka menawarkan harga-harga terbaik masing-masing dari hotel ini. Nah, kegiatan ini sudah berlangsung, sudah selesai maksud saya di hari Minggu kemarin. Dan untuk promo-promonya masih bisa didapatkan oleh masyarakat. Jadi untuk masyarakat Sulawesi Utara sebagai informasi, silakan menghubungi panitia yang ada karena sampai saat ini sudah kembali ke tempat mereka masing-masing. Seperti kalau mau cari paket wedding untuk di Hotel Arya Duta bisa langsung saja datang ke Hotel Arya Duta. Kalau mau ke resort bisa saja langsung datang ke resort dan berbagai hotel lainnya yang hadir di Bread Market ini. Mungkin itu laporan saya, rekan Ariska, dikembalikan ke Anda ke studio. Baik, rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, Pulau Pemana yang ada di Teluk Maumere menyimpan sejumlah pesona yang memukau. Satu di antaranya ada Pantai Sawenka yang memiliki hamparan pasir putih dan air, Tribuners. Pasir putih di sepanjang pesisir pantai ini juga terdapat pepohonan kelapa yang tumbuh subur. Menariknya lagi, pantai ini memiliki air laut yang berwarna hijau toska hingga menciptakan gradasi warna memukau dengan pasir putihnya. Dan seperti apa keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan Christine Adel dari Tribun Flores. Silakan rekan Christine. Oke, baik rekan Ariska, Tribuners, bahwa Pantai Sawenka ini merupakan salah satu pantai yang berada di Pulau Pemana, tepatnya di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, Tribuners, untuk bisa sampai ke tempat wisata ini, yaitu di Pantai Sawenka, nah Tribuners harus melalui perjalanan laut mulai dari Pelabuhan Lorensai Maumere, menggunakan kapal motor dari Pulau Pemana untuk menuju ke Desa Pemana, yaitu tempat Pelabuhan Pemana, dan harga tiket dari Pelabuhan Lorensai itu seharga Rp30.000 per orang untuk orang dewasa. Nah, teman-teman, saat sampai di dermaga atau Pelabuhan Lorensai, teman-teman akan melanjutkan perjalanan dari dari Desa Pemana menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga bisa menggunakan kendaraan roda 4. Nah, untuk perjalanan di sini kondisi jalannya sudah bagus karena menggunakan paving block. Jadi teman-teman akan menyisir perjalanan bagian selatan dan akan menuju ke Desa Gunung Sari, tepat lokasi dari Pantai Sawenka ini. Nah, dari Desa Gunung Sari menuju ke Pantai Sawenka ini jaraknya sekitar 200 meter, teman-teman. Jadi teman-teman yang datang akan tiba dari singgah di Gunung Sari terlebih dahulu, nanti bisa juga dengan warga sekitar akan menuju ke Pantai Sawenka. Nah, yang unik dari Pantai Sawenka ini adalah airnya yang sangat bersih dan dengan pasir putihnya yang bersih juga, teman-teman. Jadi tempat ini sangat sepi karena memang belum
dibenahi oleh pemerintah daerah setempat dan juga oleh pemerintah kabupaten setempat. Jadi tempat ini memang menjadi salah satu spot wisata andalan yang akan juga dikembangkan oleh masyarakat atau pemerintah desa di Desa Gunung Sari. Jadi dia mempunyai air yang berwarna biru toska, hijau toska, mohon maaf, kemudian pasir putihnya, dan tempat ini juga sangat teduh, ombaknya juga sangat tenang. Jadi untuk masuk ke tempat ini teman-teman tidak perlu membayar karcis karena untuk sekarang ya teman-teman, jadi belum ada pemberlakuan karcis karena belum dibenahi. Jadi juga di situ belum ada lopo atau bungalow, jadi akan hanya ada naungan yaitu pohon kelapa, dan juga di sekitar situ ada rumah warga yang jaraknya sekitar 5 meter. Ada dua rumah yang jaraknya 5 meter dari tepi pantai di Pantai Sawengka. Jadi teman-teman yang mungkin mau makan ataupun minum, teman-teman bisa membeli terlebih dahulu di Desa Gunung Sari yang jaraknya lumayan dekat, yaitu 200 meter ke tempat wisata ini. Jadi tempat wisata ini sebenarnya menawarkan keindahan pantainya, air lautnya yang masih bersih, dan terus pasir putihnya juga yang masih bersih, jadi masih bebas dari limbah rumah tangga, karena memang tempat ini berdekatan dengan pemukiman warga, yaitu warga yang suku Buton yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang sudah lama tinggal di tempat ini. Mungkin demikian, Ariska. Baik, rekan Christine Adal dari Tribun Flores, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, Bogor dikenal sebagai kawasan dengan segudang tempat wisata, termasuk diantaranya ada Villa Kayangan Bogor yang hits Tribuners. Dikutip dari tribuntravel.com, Villa Kayangan merupakan tempat wisata ramah keluarga yang bisa dikunjungi oleh anak-anak hingga dewasa. Saat berkunjung ke Villa Kayangan, Anda akan dimanjakan dengan beragam spot Instagramable Tribuners. Spot foto yang dinamakan sebagai spot selfie tersebut menyediakan banyak background berfoto, mulai dari yang buatan sampai dengan pemandangan alam dan birunya langit. Selain itu, Villa Kayangan juga menghadirkan beragam wahana permainan seru. Bagi Tribuners yang mau main wahana menyenangkan bareng anak-anak, Anda bisa mencoba wahana bebek air, becak mini, nonton bioskop 3D, dan juga flying fox. Sementara bagi Tribuners yang suka wahana menguji adrenalin, ada sepeda gantung, becak udara, ayunan ekstrim, hingga virtual reality. Diketahui masing-masing wahana ini bisa digunakan oleh pengunjung dengan membayar tarif terpisah dari harga tiket masuknya. Selain itu, Villa Kayangan juga menawarkan penginapan kekinian bagi pengunjungnya. Dari penginapan ini, pengunjung bisa menghabiskan waktu dengan melihat sunrise dan juga sunset. Atau jika ingin mencoba wisata yang menyehatkan, Anda bisa terapi ikan Tribuners. Untuk merasakan keseruan tempat wisata ini, Anda bisa membeli tiketnya terlebih dahulu. Tempat wisata yang satu ini menawarkan harga tiket masuk yang beragam Tribuners. Saat weekday, tiket masuk Villa Kayangan dibanderol dengan harga Rp35.000. Dengan harga tersebut, pengunjung sudah gratis nonton bioskop 3D, spot selfie kolam, dan juga terapi ikan. Sedangkan harga tiket masuk saat weekend dibanderol seharga Rp40.000. Namun jika Anda ingin camping, Anda harus membayar biaya sebesar Rp80.000 baik saat weekday maupun saat weekend Tribuners. Tribuners, Pasar Bersehati Manado mulai running hari ini 17 Oktober 2022. Meski demikian, pasar ini langsung dipadati pengunjung Tribuners. Saat ini Pasar Bersehati juga dinilai lebih nyaman, adem, dan tidak becek. Dan seperti apa suasana di sana akan dilaporkan oleh rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi Pasar Bersehati baru saja dibuka pada
tadi hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 dan pasar ini kelihatan berbeda dengan pasar Persahati sebelumnya yang sangat kumuh. Jadi pasar ini cukup modern dengan fasilitas yang cukup baik bagi para pedagang maupun para penjual, para warga yang datang berbeli di sana. Dan di lokasi pasar Persahati juga itu ada sejumlah lokasi spot wisata seperti food court. Jadi food court ini adanya di samping kanan pasar, dan dari food court ini dapat terlihat Selat Manado dengan pemandangan juga Jembatan Soekarno dan juga sunset. Jadi rencananya pasar ini akan segera diresmikan. Meski demikian pasar ini sudah dibuka pada tadi dan ini sudah banyak sekali pengunjung yang datang ke pasar tersebut. Jadi informasinya pasar tersebut direhab dengan dana rehab sekitar 65 miliar yang bersumber dari dana BEN. Jadi rehab ini sudah berlangsung dari awal tahun dan ini sudah rampung dan sudah lantas dipergunakan oleh para penjual. Demikian. Baik rekan aktivis dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Dieng memang dikenal sebagai kawasan yang memiliki suhu udara dingin khas pegunungan. Meski demikian, di sana ada satu alternatif tempat wisata yang bisa membuat Anda lebih nyaman di suhu udara dingin, Tribuners, yakni Dekiano Spring Water Park. Di Dekiano Spring Water Park ini merupakan air panas yang ada di kawasan Dieng. Tepatnya Dekiano Spring Water Park ini berada di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari Tugu Selamat Datang di Dieng, jarak tempuh menuju Dekiano Spring Water Park ini hanya sekitar 4,6 km dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Untuk masuk dan menikmati kehangatan di tempat wisata ini, pengunjung hanya perlu membayar biaya sebesar 20.000 Tribuners, baik untuk kunjungan saat weekday maupun saat weekend. Dengan harga tersebut, pengunjung bisa renang di kolam air panas atau berendam di kolam rendam. Tempat wisata yang satu ini juga dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari musola, area parkir, kantin, dan toilet atau kamar bilas. Dilansir dari kompas.com, meski namanya adalah pemandian air panas, suhu airnya tetap hangat dan wisatawan bisa berenang atau berendam dengan aman. Namun saat ini ada area waterpark yang masih belum bisa digunakan Tribuners, sebab area tersebut tidak digunakan selama 2 tahun akibat adanya pandemi COVID-19, sehingga perlu direnovasi terlebih dahulu. Apabila penasaran dan tertarik untuk berkunjung ke Dekiano Spring Water Park Dieng, jam bukanya adalah pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Tribuners, beberapa waktu belakangan polemik terkait revitalisasi halte Transjakarta Tosari Bundaran Hotel Indonesia menjadi perhatian publik. Sebab halte tersebut memiliki model arsitektur yang dinilai menutup pemandangan ke patung Selamat Datang Tribuners. Terkait hal ini, pada Rabu 12 Oktober lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi halte Transjakarta Tosari Bundaran Hotel Indonesia. Dalam kesempatan itu, Anies menegaskan bahwa ia tidak ingin ikut dalam polemik revitalisasi halte tersebut. Anies juga menegaskan jika revitalisasinya nanti akan membuktikan polemik yang tengah terjadi. Ia pun menekankan prinsip kesetaraan soal revitalisasi halte Tosari Bundaran HI tersebut, Tribuners, di mana Sandiaga Uno ingin warga menikmati patung Selamat Datang dari halte. Sebab sebelum adanya halte, patung Selamat Datang hanya bisa dinikmati dari ketinggian yang mayoritas di sana dilihat dari resto-resto mahal. Oleh karena itu, halte ini dibuat agar masyarakat juga bisa menikmati patung Selamat Datang tanpa merogoh kocek dalam-dalam. Adapun revitalisasi halte itu masih terus berjalan meski menuai kritik Tribuners. Pemerintah Provinsi DKI beralasan desain halte Tosari Bundaran Hotel Indonesia telah dirancang jauh-jauh hari. Sementara itu, Ketua Tim Sidak Pemugaran DKI Jakarta Boy Birawan mengatakan revitalisasi halte Tosari Bundaran HI berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Boy menilai desain final halte tersebut nantinya akan menghalangi visual monumen Selamat Datang yang berstatus objek di juga cagar budaya. Tribunal sejak 29 September 2022 lalu, pemandangan berbeda tampak di lantai GF Palu Grand Mall. Sebab di tempat tersebut telah digelar wahana rumah hantu Palu Tribuners. Agenda yang bertajuk UN Tira ini masih berlangsung hingga akhir bulan nanti. Tepatnya tanggal 30 Oktober 2022 Tribuners. Rumah hantu Palu UN Tira ini merupakan wahana hantu yang bisa dimanfaatkan untuk uji adrenalin para pengunjungnya. Rumah hantu yang hadir dengan konsep jalan kaki ini adalah wahana yang digelar oleh CKTGO bersama Rumah Hantu Indonesia Tribuners. Dalam wahana ini, pengunjung akan diajak untuk menyusuri lorong yang penuh dengan kejutan menegangkan. Apabila tertarik dengan wahana ini, Anda bisa datang mulai pukul 15 hingga 22 Tribuners. Untuk masuk wahana ini pun cukup terjangkau, yakni sebesar 25.000 saat weekday dan sebesar 35.000 saat weekend. Tiket ini berlaku untuk pengunjung dengan usia 1 tahun ke atas Tribuners. Sementara untuk 1 tahun ke bawah, belum dikenakan tarif tiket masuk alias gratis. Bagi Anda yang datang di kelompok untuk masuk ke wahana rumah hantu Palu UN Tira ini maksimal 6 orang Tribuners. Jadi jika rombongan yang datang lebih dari 6 orang akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Adapun tiket masuknya ini bisa Anda dapatkan melalui tiket.com atau melalui link resmi UN Tira Palu. Selain secara online, tiket rumah hantu Palu UN Tira ini juga bisa Anda dapatkan secara offline di Palu Grand Mall. Tribuners, BTS baru saja menggelar konser di Busan, Korea Selatan pada 15 Oktober 2022 lalu. Menariknya, konser bertajuk Yet to Come in Busan ini digelar secara gratis Tribuners. Tepatnya konser ini digelar di Stadion Utama ASEAN Busan yang bisa menampung hingga 100.000 penonton. Selain disaksikan secara offline, konser dari grup idol papan atas Korea Selatan ini juga bisa disaksikan secara virtual dari seluruh dunia. Diketahui konser kali ini merupakan pertama kalinya BTS kembali seusai melakukan jeda istirahat. Tak heran jika nama-nama member BTS tersebut langsung menjadi trending topik di Twitter jelang konsernya itu Tribuners. Selain itu, jelang konser BTS ini juga mengakibatkan kota Busan dengan warna ungu melambangkan boy group tersebut. Tak sedikit orang yang mengunggah foto berbagai tempat penting di Busan saat lampunya diganti berwarna ungu, termasuk di Jalan Raya Busan yang juga dipenuhi lampu berbentuk bulat ungu terang Tribuners. Jembatan Guangan dengan jarak yang cukup panjang di Busan pun turut berubah menjadi warna ungu. Pasalnya perayaan serba ungu ini merupakan bagian dari acara Boracay Busan yang diadakan jelang konser BTS Yet to Come in Busan. Tribuners, Banyumas Fashion Festival sukses digelar selama 2 hari berturut-turut di Kabupaten Banyumas. Tepatnya pada tanggal 15 hingga 16 Oktober 2022 kemarin di Java Heritage Purwokerto Tribuners. Gelaran yang pertama kali digelar di Kabupaten Banyumas ini dimeriahkan oleh 50 desainer, baik desainer lokal maupun nasional Tribuners. Mulai dari Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Semarang, Jakarta, Surakarta, Yogyakarta, Salatiga, Kudus, dan juga Pekalongan. Dilansir dari tribunjateng.com, event yang satu ini digelar sebagai upaya untuk mengangkat talenta-talenta daerah, terutama Banyumas dan sekitarnya. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Panitia Banyumas Fashion Festival 2022, Dwi Krisnanto Tribuners. Asalnya, Kabupaten Banyumas ini menjadi salah satu kota yang memiliki potensi sumber daya kreatif, terutama
Saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News Sore edisi Senin 17 Oktober 2022. Seperti biasa, sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami sajikan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Diamita dan reporter kami di lapangan, inilah Live Update Tribun News Sore selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Tim kuasa hukum Verdi Sambo terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Dalam eksepsinya, mereka meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan seluruh dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa. Selengkapnya terkait alasannya, Tribuners akan dilaporkan reporter Tribun News, ada rekan Rizky Sandi Saputra di sana. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, Dea dan juga Tribuners, sebelumnya saya mengucapkan selamat sore dan juga pada hari ini benar telah dilakukan sidang dakwaan atau sidang perdana atas para tersangka tewasnya Brigadir J dalam hal ini perkara pembunuhan berencana, di mana tadi terdakwa yang sudah dibacakan dakwaannya yakni pertama kali mantan Kadif Propam Polri Bapak maksud saya Verdi Sambo, di mana dalam dakwaannya tadi jaksa menyatakan kalau Verdi Sambo dinyatakan melanggar gitu pasal 340 KUHP subsider pasal 338 junto pasal 55 junto pasal 56 tentang pembunuhan berencana dan juga pada perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya, tadi tim kuasa hukum dari Verdi Sambo langsung menyatakan mengajukan keberatan atau mengajukan nota keberatan atas dakwaan tersebut atau yang disebut dengan eksepsi. Eksepsi itu biasanya digelar pada sidang selanjutnya. Namun tadi tim kuasa hukum dari Verdi Sambo menyatakan sudah siap untuk membacakan eksepsi. Alhasil tadi majelis hakim mengizinkan begitu kepada tim kuasa hukum untuk sedianya membacakan eksepsi langsung di ruang persidangan. Alhasil tadi tanpa harus menunggu adanya sidang lanjutan, tadi kuasa hukum langsung menjawab apa yang sudah didakwakan kepada kliennya, dalam hal ini Verdi Sambo. Di dalam eksepsinya, tadi koordinator dari kuasa hukum Verdi Sambo yakni Arman Hanis menyatakan kalau seluruh dakwaan dari jaksa penuntut umum itu tidak cermat begitu, disusun dengan tidak cermat, tidak jelas, dan ada beberapa fakta yang kabur atau fakta yang hilang, terutama peristiwa atau tragedi yang ada di Magelang maksud saya, di mana memang mereka masih meyakini adanya dugaan pelecehan seksual begitu di kota Magelang, di rumah Magelang maksud saya. Dan kendati begitu tadi di dakwaan jaksa dikatakan oleh Arman Hanis kurang lengkap begitu dan banyak fakta yang terlompat begitu. Alhasil tadi dari Arman Hanis menyatakan kalau pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk sedianya membatalkan seluruh dakwaan yang jaksa buat begitu dan juga memerintahkan jaksa untuk menghentikan proses persidangan ini. Namun tadi majelis hakim tidak langsung merespon hal tersebut karena nantinya akan ada lagi tanggapan dari eksepsi jaksa begitu terhadap maksud saya tanggapan dari jaksa terhadap eksepsi dari tim kuasa hukum yang akan digelar pada Kamis besok gitu. Kalaupun nantinya memang jaksa tidak memberikan tanggapan, maka majelis hakim akan melangsungkan namanya putusan sela untuk menentukan nasib dari proses persidangan Verdi Sambo kali ini. Sebagai informasi Dea dan juga Tribuners, hingga sore ini di belakang saya ini tepat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, proses persidangan masih tetap digelar. Namun untuk terdakwa lain yakni istri dari Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati, saat ini tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang membacakan dakwaan untuk Putri Chandrawati. Terlihat di belakang polisi aparat keamanan masih tetap bersiaga begitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengingat memang masih ada sekitar 2 terdakwa lain yakni Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang akan rencananya bakal dibacakan dakwaannya pada hari ini. Sedangkan untuk tersangka lain yakni Barada Richard Eliezer baru akan disidangkan pada esok hari pada hari Selasa 18 Oktober 2022 karena mengingat yang bersangkutan berstatus sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang mau
bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Mungkin itu Dea yang bisa disampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju kabar berikutnya. Sejumlah doa mengalir untuk Barada Richard Eliezer, satu di antaranya dari tetangganya di Mapanget. Mereka berharap agar Barada E dan juga orang tuanya diberikan kekuatan oleh Tuhan agar mampu melewati persidangan ini. Mereka pun juga berharap hakim dapat memutuskan hasil persidangan dengan seadil-adilnya. Rekan-rekan. Baik, kami sudah terhubung dengan rekan Randy Umar. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Oke, selamat sore semuanya Tribuners. Dimanapun Anda berada, saya dari Kota Manado, Sulawesi Utara akan melaporkan hasil liputan saya tadi di kediaman dari Barada E di Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, dari hasil pantauan saya, rumah Barada E berada di perumahan Tamara. Perumahan Tamara itu berlokasi di daerah Kima Atas, Kecamatan Mapangat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, untuk lokasi rumah yang di Barada E saat ini memang terpantau masih sangat sepi ya Tribuners. Kondisi memang pintu masih tertutup, dipakai horden, pagar juga ditutup. Nah, namun sempat ada ketika saya lewat, saya melihat ada seorang ibu dan bapak memang sempat keluar dari situ. Dan waktu saya lihat memang mereka sementara menggembok pagar. Ketika saya hampiri, saya pun coba tanya apakah ini memang alasan kenapa dia menggembok dan juga menanyakan kabar-kabar terbaru seputar keluarga. Dan ketika saya konfirmasi ternyata memang mereka masuk ke rumah itu memang sudah ada izin dari ibu Barada E. Jadi sekitaran 2 bulan lalu ibu dari Barada E menghubungi mereka untuk membantu menjaga rumahnya. Nah, mereka pun ketika saya tanya tentang posisi keberadaan ibu Barada E, memang sampai saat ini mereka tidak tahu ada berada di mana. Namun mereka pun yakin bahwa saat ini ibu Barada E berada di kota Jakarta mendampingi Barada E akan menjalani persidangan. Dan mereka pun secara sukarela menjaga itu ya Tribuners, karena ibu Barada E ternyata sangat akrab dengan mereka. Ibu Barada E itu begitu baik dengan lingkungan sekeliling. Bapaknya juga adalah seorang pelayan gereja di daerah perumahan Tamara situ Tribuners. Jadi keberadaan mereka pun dianggap sangat baik. Nah, tentang sosok Barada E pun dorong memanjatkan doa agar persidangan ini bisa berjalan dengan baik, dan mereka sejauh ini masih sangat yakin bahwa Barada E ini juga merupakan korban dari peristiwa ini. Jadi atas perintah dari Irjen Pol kala itu adalah Pak Ferdi Sambo. Dan sejauh ini mereka mengharapkan dukungan, juga mengharapkan sokongan, berharap ada keputusan yang adil dari pengadilan yang saat ini sementara dijalani oleh Barada E agar hakim bisa bijak dalam memutus segala perkara ini. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya pastikan bahwa kondisi di rumah Barada E saat ini masih sunyi, tidak ada aktivitas, dan memang ada orang yang menjaga, tapi cuma tetangga, jadi mereka cuma datang bersih-bersih di situ, ketika itu mereka langsung balik ke rumah. Itu saja dari Kota Manado, Sulawesi Utara saya laporkan. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih rekan Randy Umar untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya. Polda Metro Jaya akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa. Tribuners, maksud kami, Komnas HAM meminta keterangan paguyuban supporter Timnas Indonesia atau PSTI di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat. Pertemuan itu terkait tragedi Kanjuruhan dan berlangsung tertutup selama sekira 2 jam pada hari ini, Senin 17 Oktober 2022.
Hadir memenuhi undangan tersebut ada Ketua Umum PSTI, kemudian penasihat PSTI dan juga Divisi Hukum PSTI. Kami sudah terhubung dengan rekan kita Irawan, reporter dari Tribun News yang akan menginformasikan terkait pemeriksaan ini. Selengkapnya silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat. Ya, tadi pagi saya bersama dengan awak media lainnya meliput terkait dengan agenda permintaan keterangan Komnas HAM RI kepada paguyuban supporter timnas Indonesia terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Ya, jadi tadi dalam pertemuan tersebut berlangsung tertutup, berjalan sekira 2 jam dari pukul 10 hingga pukul sekira 12. Tadi setelah pertemuan dari pihak Komnas HAM, yakni Komisioner Komnas HAM M. Khairul Anam mengatakan bahwa hari ini pihaknya mendalami sejumlah hal terhadap PSTI. Di antara yang didalami adalah terkait dengan rantai tanggung jawab. Artinya Komnas HAM mencoba menggali informasi, keterangan, dan juga perspektif dari supporter terkait siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan tersebut. Selain itu tadi Komisioner Komnas HAM M. Khairul Anam juga menyampaikan sejumlah informasi lainnya masih menyangkut dengan tragedi Kanjuruhan. Di antaranya adalah Komisioner Komnas HAM M. Khairul Anam menyampaikan mendapatkan informasi bahwa saat ini pengobatan untuk korban luka tragedi Kanjuruhan dihentikan oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, informasi tersebut yang didapatkannya dari Aremania masih ditelusuri hingga saat ini terkait dengan kepastiannya. Tadi kami juga mencoba mengkonfirmasi kepada Menko Polhukam RI sekaligus juga Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Kanjuruhan terkait dengan apakah Menko Polhukam Mahfud MD sudah mendengar kabar tersebut. Namun demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan belum mendengar terkait kabar tersebut dan akan melakukan atau melacak terkait kebenaran informasi tersebut. Selain itu tadi didapatkan juga informasi dari Komisioner Komnas HAM RI BK Ulung Hapsara bahwa pihak Komnas HAM telah melakukan permintaan keterangan kepada pihak Persebaya FC. Di antaranya adalah kepada pihak manajemen, security officer, para pemain, dan juga pihak-pihak lainnya. Didapatkan keterangan dari Persebaya, di antaranya adalah bagaimana tentang kondisi pemain saat ini, juga kronologi pada saat kejadian, bagaimana mereka dievakuasi dari stadion sampai ke mes Persebaya, dan juga informasi-informasi lainnya. Sementara itu dari pihak PSTI tadi setelah memberikan keterangan menyampaikan sejumlah hal, diantaranya adalah harapan-harapan ke depannya agar PSSI juga memiliki semacam sub organisasi yang khusus mengawal terkait dengan hak asasi manusia tersebut, karena memang menurut keterangan dari PSTI tadi sampai saat ini FIFA sudah memiliki semacam suborganisasi yang membawahi khusus di bidang hak asasi manusia. Hal tersebut juga tampak dari beberapa slogan atau sikap dari dunia sepak bola internasional, diantaranya adalah anti rasisme dan yang lain sebagainya. Kedepannya nanti pihak Komnas HAM diagendakan pada hari Rabu akan memeriksa PT LIB, dan kemudian pada hari Kamisnya nanti Komnas HAM juga akan memantau langsung proses ekshumasi korban tewas dari tragedi Kanjuruhan di Malang. Demikian informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Dea, kembali ke studio. Baik, Tribuners, rekan kita juga sudah mendapatkan keterangan dari Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia dan juga Komisioner Komnas HAM. Berikut liputannya. Komnas HAM bahwa supporter ini selama ini masih dijadikan objek, belum menjadi subjek, sehingga hanya diambil keuntungan baik penjualan merchandise, penjualan tiket, tapi tidak ada perhatian
kami gitu ya, untuk penanganan supporter. Mulai dari edukasi ini juga minim sekali dilakukan. Kami meminta undang-undang olahraga ini aturan-turunan ini mengatur bahwa seluruh stakeholder ini terlibat dalam edukasi terhadap supporter, edukasi juga terhadap panitia pelaksana di pertandingan, bagaimana membuat steward yang baik, pengamanan yang baik, itu juga harus dilibatkan. Tadi juga bagaimana dan siapa yang punya kewenangan dan siapa yang bisa ngambil keputusan, karena itu akan menjadi kerangka kami juga untuk menentukan sebenarnya dalam konteks kanjuruhan ini siapa yang paling bertanggung jawab, ya, termasuk di level pengamanan, ya, hubungan juga statutanya PSSI dengan dengan FIFA kayak apa dan sebagainya. Jadi itu seputaran itu yang tadi kami dalami. Ada nggak fakta-fakta yang disampaikan sama PTSI itu yang mendukung temuan-temuan Komnas HAM sejauh ini? Banyak keterangan yang memberikan perspektif bagi kami, ya, khususnya terkait siapa yang punya. Anggota Pos TNI Angkatan Laut Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur berhasil menggagalkan penyelundupan rumput laut kering. Penyelundupan melalui Pelabuhan Balauring, Kecamatan Omesuri pada Kamis 13 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 22:35 waktu Indonesia Tengah. Total 6 ton rumput laut kering dibawa dari Kabupaten Alor menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan dengan kapal cahaya indah berwarna biru. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Riko Wawo, reporter dari Tribun Flores yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Riko dengan informasi Anda. Baik, selamat sore dia, selamat sore Tribuners sekalian. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Lembata. Anggota Pos TNI Angkatan Laut Kabupaten Lembata bekerjasama dengan anggota Koramil Omesuri TNI Angkatan Darat berhasil menggagalkan penyelundupan 6 ton rumput laut kering yang dibawa dari Kabupaten Alor menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Penggagalan upaya penyelundupan ini dilakukan di Pelabuhan Laut Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Adapun anggota Pos TNI Angkatan Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kapal yang mengangkut rumput laut kering dari Alor dan akan dikirim ke Makassar, Sulawesi Selatan via Pelabuhan Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Mendapat informasi dari masyarakat tersebut, anggota Pos TNI Angkatan Laut pun langsung melakukan koordinasi dengan anggota Koramil Omesuri untuk melakukan penggerebekan pada hari Kamis malam. Dan pada hari Jumatnya, keesokan harinya, anggota Pos TNI Angkatan Laut langsung melakukan penyitaan, mengamankan barang bukti. Informasi yang diterima, sebenarnya ada sekitar 20 ton yang akan dikirim. Namun begitu mengetahui ada penggerebekan di Pelabuhan Balauring, kapal yang mengangkut rumput laut sisanya mengurungkan niatnya untuk bersandar di Pelabuhan Laut Balauring dan tidak jadi dikirim ke Makassar, Sulawesi Selatan. Dan aparat Pos TNI Angkatan Laut langsung mengamankan rumput laut kering tersebut ke Pos Angkatan Laut yang ada di Lewerewa. Untuk diketahui, ini merupakan upaya Pos TNI Angkatan Laut Kabupaten Lembata menegakkan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur NTT agar rumput laut kering tidak boleh didistribusikan keluar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan menindaklanjuti aturan Pergub tersebut, anggota Pos TNI Angkatan Laut pun langsung menggagalkan upaya tersebut. Demikian dapat saya laporkan. Ya. Baik, Tribuners, rekan Riko juga sudah melakukan wawancara bersama PJS Komandan Pos AL Lembata, Sertu Herman. Berikut laporannya. Begini, kami di Pos AL Lembata mendapat informasi laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pengiriman barang
berupa rumput laut dari Alor, Kabupaten Alor menuju ke Balauring, Kabupaten Lembata, dan rencananya akan dibawa ke Sulawesi. Nah, itu kami mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Kamis sekitar jam 17.00. Nah, ketika laporan itu diterima, kami tindak lanjutin. Kami sekitar jam 10 malam kami turun ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Kami berkoordinasi dengan aparat setempat termasuk Babinsa dan Ramil bahwa ada barang yang akan dikirim ke Sulawesi via Balauring. Kami melakukan koordinasi, bekerja sama, turun ke lokasi, mengecek langsung ke lokasi, ke kapal yang dimaksud. Ternyata barang itu kami temukan dan hasilnya memang sudah dimuat lebih kurang 6 ton. Katanya ada 20 ton tapi belum sampai Balauring. Info dari masyarakat demikian, lebih kurang 20 ton. Namun setelah kita mengadakan penyergapan baru 6 ton, kapal berikutnya yang mau masuk ke Kabupaten Lembata dalam hari. Bupati Purwakarta Anda Ratna Mustika akan melaporkan sejumlah YouTuber ke Polda Jawa Barat. Laporan itu diduga terkait konten atau isi dari video YouTube yang membuat informasi hoax atau fitnah terhadap dirinya. Saat ini tim kuasa hukum tengah melengkapi data-data untuk melaporkan kasus tersebut ke Ditreskrim Polda Jabar. Untuk informasi lebih detailnya terkait kasus ini, Tribuners akan dilaporkan reporter Tribun Jabar. Kami sudah terhubung dengan rekan Nasmi Abdurrahman di sana. Silakan. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Benar sekali bahwa Bupati Purwakarta, Anda Ratna Mustika, berencana melaporkan sejumlah YouTuber ke Polda Jabar. Adapun laporan tersebut diduga terkait konten atau isi video di channel YouTube yang memuat informasi hoax atau fitnah terhadap Anda. Kuasa hukum Anda sendiri, Riyad Abdul Hanan, mengatakan bahwa pihaknya bersama tim sudah bertemu dengan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar untuk melaporkan pemilik channel yang dinilai telah mencemarkan nama baik atau memfitnah terhadap kliennya. Pihaknya mengaku saat ini tengah melengkapi data-data untuk laporan tersebut ke Polda Jabar. Menurutnya laporan ini bertujuan bukan untuk membalas dendam, tapi lebih ke penegakan hukum sekaligus mengklarifikasi bahwa informasi yang disebarkan akun YouTube itu tidak benar. Sementara Anda Ratna Mustika sendiri atau Ambu mengaku saat ini sudah menyimpan sejumlah bukti berupa rekaman video, kemudian sampul judul yang memfitnah dirinya. Adapun fitnah tersebut, kata Anda, menyebut bahwa salah satunya menyebut bahwa Yudhistira selaku anaknya diberitakan sebagai orang ketiga atau orang lain. Dirinya menegaskan bahwa ia akan melaporkan channel YouTube itu totalnya sementara ini ada 5 channel YouTube yang dianggap telah menyebarkan fitnah atau hoax, dan kondisi itu membuat masyarakat percaya dengan informasi tersebut. Informasi terbaru rencananya Ambu bersama tim kuasa hukum akan datang lagi ke Polda Jabar pada Selasa 18 Oktober besok untuk melaporkan 5 channel YouTube tersebut. Demikian deh. Baik, Tribuners rekan Nasmi juga sudah mendapatkan keterangan dari kuasa hukum Anda Ratna Mustika, Riyad Abdul Hanan. Berikut selengkapnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya Ade Nurdin yang bersama-sama dengan Riyad Abdul Hanan pada kantor advokat dan konsultan hukum Riyad Abdul Hanan terdiri dari 1 Riyad Abdul Hanan, 2 Ade Nurdin, 3 Lukman Jailani, 4 Bella Mandraguna adalah penerima kuasa untuk memberikan bantuan hukum, nasihat hukum, dan hal lain langkah-langkah hukum terkait adanya dugaan perbuatan pencemaran nama baik atau perbuatan fitnah yang dilakukan oleh beberapa
konten YouTube ya, yang menyerang marwah, kehormatan, harga diri dan martabah Ibu Hajah Ane Ratna Mustika, yang hari ini beliau adalah Bupati Kabupaten Purwakarta. Terkait dengan hal itu, ada beberapa akun YouTube yang telah menyampaikan postingan yang berisi konten-konten yang tidak benar, konten-konten kebohongan, atau istilah publik bisa dikatakan juga adalah konten hoax, di mana akibat daripada hoax itu nyata-nyata sekali lagi perlu saya sampaikan, nyata-nyata telah menyerang harga diri, marwah, martabat kedudukan beliau. Tempat usaha mebel kayu di Jalan Raya Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran hangus dilalap api. Lantaran lokasi api terdapat banyak kayu, dengan cepat langsung merambat dan membesar hingga ke rumah korban, di mana kayu-kayu dalam tempat usaha mebel tersebut yang membuat api semakin lama semakin membesar. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, ada rekan Oki Indrajaya yang akan melaporkan terkait kronologi kejadian. Silakan rekan. Oke, terima kasih rekan Dea di studio. Selamat sore Tribuners. Kali ini saya akan menyampaikan informasi dari Kabupaten Pesawaran, yakni terjadinya peristiwa kebakaran yang terjadi di Dusun Gedong Dalem, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kejadian itu bermula pada pukul 3, di mana sang pemilik, yaitu Supriyanto, bersama dengan istrinya, Prasanwati, melihat kobaran api yang berada dan terdapat di tempat usaha mebel tersebut yang banyak sekali peralatan-peralatan berupa kayu. Sehingga karena tempat tersebut merupakan banyak sekali kayu, sehingga api dengan mudah membesar, dan tak cukup waktu lama api tersebut langsung melalap hampir seluruh tempat usaha kayu tersebut, hingga pada pukul 4 pemadam kebakaran datang dengan 4 mobil ambulan. Dengan mengarahkan 4 mobil ambulan langsung membantu memadamkan api di tempat tersebut. Sehingga pada pukul 7 api sudah seluruhnya padam, namun menyisakan dan puing-puingnya saja. Hanya itu, Kecamatan Gedong Tataan Syukur mengatakan bahwa kejadian tersebut ditaksir kerugiannya hingga 500 juta, namun pemilik mengatakan bahwa kerugian tersebut lebih dari 500 juta. Sedangkan dari pihak damkar menyatakan bahwa seluruh barang-barang itu sudah lenyap, namun ia sendiri mengatakan bahwa kerugian yang terjadi pada kebakaran tersebut mencapai 200 juta. Pada saat kejadian tersebut, sore harinya, Bupati Kabupaten Pesawaran, yaitu Denny Romadona, mengunjungi korban sekaligus melihat tempat kejadiannya dan sekaligus membawakan bantuan. Tak hanya Bupati Pesawaran, bersama juga dengan BPBD dan juga Dinas Sosial, bersamaan dengan membawa bantuan-bantuan untuk korban dan juga membawa pihak-pihak untuk merincikan kerugiannya. Kembali ke rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ki Indra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga Kelurahan Bitung Amurang dikabarkan meninggal dunia saat mengikuti lomba paduan suara dalam rangka hari ulang tahun PKB GMIM ke-60 di Motoling, Minsel, Sulawesi Utara. Almarhum tiba-tiba terjatuh di podium seusai memberikan penampilan di middle choir seri A di Gereja GMIM Ebenezer, Motoling pada Sabtu Oktober 2022 lalu. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Manuel, reporter dari Tribun Manado yang akan menginformasikan terkait kejadian ini. Silakan rekan.
Seorang pria warga dusun Lembong, Desa Ranga, Enrekang, Sulawesi Selatan selamat dari peristiwa banjir bandang. Korban mengaku sempat terseret banjir sejauh hampir 10 meter. Ia bahkan melihat banyaknya batu besar, tanah, lumpur, hingga kayu-kayu yang sempat dilihatnya ketika terseret arus. Laporan lengkapnya Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Timur, ada rekan Erlan Saputra. Silakan rekan, bisa Anda informasikan terkait kejadian banjir bandang ini. Baik, terima kasih rekan dia dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Bahwa benar yang dikatakan rekan saya bahwa beberapa hari pekan terakhir itu Kabupaten Enrekang itu dilanda cuaca ekstrim. Di sejumlah wilayah di kecamatan itu terjadi beberapa bencana, itu baik banjir maupun tanah longsor. Dan salah satunya itu yang terjadi di Desa Ranga, Dusun Lembong, Kabupaten Enrekang yang terjadi banjir bandang pada tanggal 10 Oktober 2022 lalu dan mengakibatkan sejumlah rumah ambruk akibat diterjang bencana banjir ini. Nah, salah satu korban yang selamat dalam peristiwa ini adalah saudara Herman, salah satu warga Lembong, Desa Ranga, yang mengisahkan ceritanya waktu kejadian. Saudara Herman ini adalah seorang pekerja petani yang saat itu sedang menyelamatkan barang-barang ambil berharganya yang ada di rumahnya. Namun seketika itu tiba-tiba banjir bandang melanda. Akibatnya Herman sempat terbawa arus banjir sejauh 10 meter. Nah, seketika itu dia berusaha untuk menyelamatkan diri dengan menjauhi tempat tersebut dan menanjak ke gunung yang lebih aman. Nah, di rumah dari Herman itu tidak bisa lagi ditempati untuk saat ini. Akibatnya saudara Herman beserta dengan anak dan istrinya itu sedang mengungsi di rumah keluarga. Selain itu, selain selain rumah Herman itu ambruk, sekitar 31 jumlah rumah yang masih terdampak dari isi 37 kepala keluarga. Adapun jumlah 130 orang yang masih terdampak, dan ketika sedang berlangsung hujan lagi, masyarakat itu meninggalkan rumah karena masih trauma dengan insiden tersebut. Seperti itu, saudara Dea dan rekan. Dan baik. Ya, Tribuners rekan Erlan juga sudah melakukan wawancara bersama warga Kelurahan Lembang yang menjadi korban banjir, yakni Herman. Selengkapnya kami tampilkan. Di bawah kolong Yerusalem datang itu longsor. Itu jam berapa kejadiannya, Pak? Jam 4. Jam 4. Bapak ada di dalam rumah? Di bawah, Kak. Kena sini itu longsor. Kena. Berarti Bapak sempat terbawa tanah? Cuma sedikit, cuma tidak terlaluan itu. Iya. Bawa tadi kan untuk selamatkan motorku tapi tidak bisa, Kak. Itu di dalam rumah berapa orang, Pak, di rumah? Tidak ada di dalam rumah. Oh. Sudah kosong, istri kita sudah lari menyelamatkan diri. Berarti itu Pak, itu kan banyak batu di bawah ya Pak? Banyak sekali. Sempat dikena sama Bapak? Anda sempat juga karena cuma lumpurnya yang duluan. Dia langsung menghindar ya begitu Pak? Menghindar, tapi di gunung. Naik ke di gunung, lupa baru dari ke gunung. Iya, lama sekali ke di gunung. Memang banyak memang airnya di situ Pak waktu banyak kejadian. Sekali itu airnya. Satu hari itu hujan memang Pak? Memang hujan itu deras sekali ya, sekitar 5 jam. 5 jam. Kalau di situ goyang tanah.
Ya agak-agak goyang sedikit. Pak, Bapak ini mengungsi di mana, Pak? Di sini. Di rumah keluarga. Berarti setelah dari itu pasti Bapak ini trauma, ya begitu. Iya. Asal saya dengar itu bunyi-bunyi langsung berdebar. Rumah itu katanya tidak bisa lagi ditempati. Satu rumah warga di Kelurahan Kampung 4, Tarakan hangus terbakar. Dari insiden kebakaran ini, satu orang penghuni rumah yang merupakan anak 5 dilaporkan menjadi korban. Korban meninggal dunia di dalam salah satu ruang kamar di rumah tersebut. Untuk informasi lebih detailnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Andi Pausia, reporter Tribun Kaltara. Silakan rekan, bisa Anda informasikan terkait kejadian ini dan juga bagaimana terkait korban. Ya, baik rekan, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, satu rumah warga berlokasi di RT 11 Kelurahan Kampung 4, Kota Tarakan, hangus terbakar sekitar pukul 1:13 dini hari pada hari Minggu tanggal 16 bulan Oktober 2022 kemarin. Dari insiden kebakaran ini ada satu orang anak berusia 8 tahun meninggal dunia dan tak sempat menyelamatkan diri dari dalam kamarnya. Adapun dugaan penyebab kebakaran dikatakan Bapak Kabid Kantor Pemadam Kebakaran Kota Tarakan melalui Kasih PMK dan Penyelamatan Bapak Irwan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab pasti awal mula terjadinya kebakaran tersebut. Pihaknya sendiri menerima informasi dari masyarakat yang ada di Kampung 4 bahwa terjadi kebakaran sekitar pukul 1:15, kemudian tiba sekitar pukul 1:23 WITA, dan sampainya di sana ia langsung melakukan proses pendinginan karena posisinya pada saat dalam perjalanan sendiri ke lokasi, warga ternyata sudah lebih duluan memadamkan api yang ada di lokasi RT 11 tersebut. Setelah itu petugas pemadam kebakaran langsung melakukan evakuasi terhadap korban yang tak bisa diselamatkan. Dan adapun saya sempat mewawancarai juga dari pihak kelurahan, Ibu Lurah Kampung 4, Ibu Neni Fitriani. Dikatakan Ibu Neni sendiri sama juga dengan pernyataan dari pihak pemadam, pihaknya belum bisa memastikan penyebab awalnya karena dari pernyataan orang tua juga belum mengetahui pasti pada saat kebakaran tersebut terjadi. Posisi kedua orang tua sedang tertidur, sementara 3 orang yang lainnya ada di kamar sumber asal muasal api terjadi, dan posisinya pada saat ia sudah terbangun api sudah dalam kondisi membesar. Anaknya yang kelima menjadi korban berinisial RS berusia 8 tahun, saat ini duduk di bangku kelas 2 SD. Adapun pemakamannya dilakukan di TPU Pemakaman Muslim yang ada di Kampung 4. Saya juga mewawancarai pihak RT, Ketua RT 11 Bapak Daryono. Dikatakan Bapak Daryono pada saat kejadian, informasi yang dia terima, posisi saat itu belum terjadi hujan, sehingga jika dikatakan dugaan terjadi konslet juga belum bisa dipastikan karena pada saat itu hujan belum mengguyur. Nanti setelah kebakaran baru hujan dan petir mulai terjadi di sebagian wilayah di Kota Tarakan. Adapun dari 3 orang yang berada dari dalam kamar tersebut, 2 orang sempat berhasil menyelamatkan diri dan 1 orang tersebut, anak yang berinisial RC tersebut, tidak sempat menyelamatkan diri dan diduga memang kondisinya panik. Sebenarnya 2 orang yang berhasil melarikan diri ini sempat memanggil, berteriak, namun posisinya setelah beberapa saat kemudian sudah tidak ada lagi respon dari dalam kamar tersebut, dan juga posisinya memang pada saat terjadi kebakaran diketahui sumber apinya berasal dari dalam kamar tersebut, namun tidak diketahui penyebab api munculnya karena apa. Pada saat itu korban posisinya sedang berteriak mencari ayahnya, namun tidak beranjak dari dalam kamar tersebut, sehingga 2 orang yang lainnya yang merupakan sepupu dan kakaknya yang keempat melarikan diri keluar sambil terus diteriaki untuk keluar dari dalam kamar tersebut. Namun naas, korban tidak bisa diselamatkan dan api terus membesar. Saat ayahnya terbangun juga saat akan melakukan penyelamatan,
ia masuk ke dalam kamar, api sudah dalam kondisi membesar dan tangan ayahnya juga mengalami luka karena ingin menyelamatkan anaknya tersebut. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia untuk laporan Anda di Tarakan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Aceh. Cuaca buruk yang melanda Kabupaten Aceh Singkil memicu hujan angin dan gelombang besar. Kondisi itu pun menyebabkan nelayan tidak melaut dan stok ikan laut menjadi langka di kawasan tersebut. Untuk informasi lebih detailnya, Tribuners, dan juga bagaimana situasi terkini cuaca di Aceh Singkil akan diinformasikan reporter Serambi News. Kami sudah terhubung dengan rekan Dede Rosadi. Silakan rekan. Ya, dapat dilaporkan bahwa cuaca buruk melanda wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh pada 2 hari belakangan, mulai hari Sabtu 15 Oktober sampai kemarin hari Minggu 16 Oktober 2022. Cuaca buruk berupa hujan angin yang memicu terjadinya gelombang besar di Laut Aceh Singkil. Selain itu, cuaca hujan juga menyebabkan nelayan kesulitan jarak pandang ketika melaut. Nah, ketika cuaca buruk tersebut, memang nelayan di Kabupaten Aceh Singkil akhirnya tidak bisa melaut selama 2 hari kemarin. Begitu juga transportasi yang menggunakan kapal tradisional dari Singkil menuju objek wisata Kepulauan Banyak yang merupakan objek wisata andalan di Provinsi Aceh tidak bisa dilakukan. Namun pada pagi hari ini, cuaca di Kabupaten Aceh Singkil sampai saat saya melaporkan pada sore hari ini sudah membaik. Memang awan mendung tapi hujan tidak lagi turun, begitu juga dengan angin sepanjang hari ini cukup bagus sehingga tadi pagi pantauan saya pada nelayan sudah bisa kembali melaut dan menjelang sore hari ini sudah kembali juga kedaratan dengan hasilnya cukup lumayan. Tadi jenis ikannya yang saya pantau itu jenis ikan talang, memang talang-talang memang harganya tidak terlalu mahal, hanya 15.000 per kilonya, tapi dengan diolah menjadi ikan asin akan lebih mahal, harganya per kilonya bisa mencapai Rp40.000. Memang cuaca buruk dalam beberapa bulan di Kabupaten Aceh Singkil ini datangnya kerap tidak bisa diprediksi, ini yang menyulitkan bagi para nelayan, termasuk juga untuk transportasi Singkil Kecamatan Pulau Banyak yang hanya bisa dilalui melalui jalur laut itu diubah dari biasanya pukul 10 atau 11 sekarang diubah menjadi pagi-pagi. Hal ini untuk menghindari cuaca buruk ketika berangkat menjelang sore atau setelah tengah hari, tentu nanti sampainya akan menjelang malam itu tentu akan berisiko tinggi, makanya berangkatnya menjadi pagi. Dan ini juga disampaikan oleh para kru dari kapal tradisional kepada para penumpang wisatawan yang mau datang ke Kabupaten Aceh Singkil menggunakan kapal tradisional agar datang ke dermaga jembatan tinggi yang ada di Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil, pagi-pagi sehingga bisa ikut naik ke kapal tradisional. Berangkat pagi-pagi ini tentu untuk menghindari cuaca ketika turun tiba-tiba, posisinya masih siang hari dan tentu bisa cepat menuju pulau terdekat atau bisa kembali lagi ke Singkil. Sementara untuk nelayan sendiri memang dalam sepanjang 2-3 pekan ini memang banyak sekali tidak melautnya dibandingkan dengan berangkat melautnya, karena memang cuaca terus tidak menentu berupa hujan angin dan memang yang selalu turun. Dan cuaca itu bisa berubah setiap saat, ketika panas tiba-tiba hujan bisa turun drastis disertai angin kencang. Memang hujan atau angin kencang itu biasanya datangnya menjelang sore hari seperti saat seperti ini, kemudian nanti sepanjang malam dan nanti akan reda kembali, namun biasanya cuma beberapa saat saja atau beberapa jam saja. Tentu berisiko kalau bagi nelayan untuk pergi melaut, dan itu membuat nelayan jadinya tidak pergi melaut. Dan memang kemarin selama 2 hari ini akibat nelayan tidak melaut, stok ikan sempat langka, dan kalaupun ada memang ikan-ikan yang ditaruh di keramba oleh nelayan, biasanya ketika ikannya melimpah dan masih hidup biasanya ditaruh di keramba. Sementara untuk ikan yang sudah mati, di hasil tangkapannya memang sejauh ini di Kabupaten Aceh Singkil belum ada penyimpanan, padahal potensi ikan di Kabupaten Aceh Singkil memang cukup melimpah. Catatan saya per tahunnya potensi perikanan di Kabupaten Aceh Singkil mencapai 11.000 ton dan yang berhasil ditangkap masih di bawah 50%. Tapi itu tadi akibat cuaca sering tidak menentu dalam akhir-akhir ini sehingga hasil tangkapan nelayan tentu menjadi menurun, walaupun memang alat tangkapnya sejauh ini sudah mengalami peningkatan dan modernisasi. Demikian dia.
Baik, terima kasih rekan Dede Rosadi untuk laporan Anda dari Aceh Singkil. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Tenggara, Tribuners. Sejumlah warga memblokade jalan depan Rumah Sakit Santana Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu 16 Oktober 2022 kemarin. Aksi blokade jalan ini karena mereka meminta kepolisian setempat untuk segera memproses hukum pelaku penikaman terhadap rekan mereka, yakni warga di sana. Aksi protes warga juga sempat membuat arus lalu lintas di jalan tersebut macet. Untuk informasi lengkapnya terkait kasus ini akan disampaikan reporter Tribun News Ultra. Sudah ada rekan Laude Ari di sana yang siap laporannya. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Kemarin sekitar hari Minggu siang dilakukan sejumlah warga melakukan aksi blokade jalan yang berada di depan Rumah Sakit Santana Kota Kendari, Jalan Muhammad Hatta di Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Aksi protes dari sejumlah warga ini dengan cara membakar ban bekas, yang kemudian dan sempat membuat arus lalu lintas yang ada di jalan di depan rumah sakit itu sempat macet, hingga beberapa warga terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke tempat lain. Aksi protes ini dilakukan karena para sejumlah warga ini memprotes aksi polisi yang diduga untuk tidak memproses hukum pelaku penikaman terhadap rekan mereka yang bernama Hafid. Aksi protes namun dari pihak kepolisian menyebut bahwa ini sebagai miskomunikasi atas yang sebenarnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saat ini bahwa kemarin saya sekitar sore hari pelaku penikaman itu yang berinisial C dilarikan ke rumah sakit Hermina Kota Kendari untuk dilakukan perawatan karena mengalami luka-luka. Karena sebelumnya dia yang berinisial C ini sebelum diamankan polisi sempat diamuk warga dari kerabat korban bernama Fardin yang di mana kejadiannya sebelumnya dia berinisial C ini diduga mengeroyok bahkan menikam salah satu warga bernama Fardin sekitar Sabtu malam 3:30. Fardin dilarikan ke rumah sakit Santana untuk perawatan sementara dari kerabat dan keluarga melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Namun saat pagi hari tersangka ini belum diamankan dan keluarga kerabat Fardin ini menemukan pelaku ini di Gunung Jati di rumah kerabatnya, sehingga mereka mengeroyok, menangkap dan menyerahkan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian membawa tersangka ini ke rumah sakit Hermina karena mengingat dari kerabat Fardin ini sudah menunggu di rumah sakit Santana karena ingin pelaku ini langsung diproses hukum karena dan sering meresahkan masyarakat, sehingga dari adanya miskomunikasi ini kemudian warga menduga bahwa polisi langsung membawa lari atau kabur pelaku tidak, dan mereka melakukan protes dengan bakar ban di sekitar jalan di depan jalan di depan rumah sakit Santana. Aksi kemarin sempat kemudian dari pihak kepolisian melakukan komunikasi dan menjelaskan bahwa sesungguhnya terduga pelaku ini sementara dirawat karena mengalami luka-luka dan setelah itu akan diproses hukum. Dari kepolisian meminta kepada keluarga korban ini untuk menyerahkan kasus ini untuk segera diproses di kepolisian. Dan dari kejadian ini dari keluarga korban maupun keluarga dari pelaku tidak saling memprovokasi melakukan tindakan-tindakan lain yang bisa memicu gangguan keamanan di wilayah sekitar Gunung Jati. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan
Laude Ari untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek Kendari AKP Kahadin Kaendo terkait ini selengkapnya. Kita sudah berkomitmen bahwa akan menindak tegas semua tindak pidana yang terjadi. Yang kedua, kami dari Polsek Kota Kendari secara khusus dan Polresta Kendari secara umum menghimbau kepada seluruh masyarakat di Gunung Jati, terutama masyarakat yang terjadi permasalahan antara menahan diri agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak gangguan kamtipmas yang lebih besar. Jadi masing-masing pihak untuk menahan diri, menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Tiga orang diduga gangster meresahkan warga dengan berboncengan berkeliling sambil mengacungkan celurit di Kota Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 16 Oktober 2022 sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Barat subuh di sekitaran Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Karena tidak menghiraukan peringatan, anggota BRIMOB yang tengah lewat melakukan tembakan terukur untuk mengamankan para pelaku. Laporan selengkapnya Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Bogor. Kami sudah terhubung dengan rekan Naufal Fauzi. Silakan rekan. Baik, rekan Dea dan juga rekan-rekan Tribuners dapat kami informasikan bahwa ada di Kota Bogor ada kawanan 3 orang remaja diduga gangster melakukan semacam konvoi berkeliling menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam. Ini ditembak oleh seorang anggota kepolisian yang belakangan diketahui anggota polisi tersebut merupakan anggota BRIMOB Kedung Halang. Dan berdasarkan keterangan dari Polresta Bogor Kota, jadi kronologinya ini awalnya kawanan remaja diduga gangster ini berkeliling menggunakan sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit di kawasan Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor sekitar pukul 4.30 WIB. Kemudian mereka berpapasan dengan seorang anggota polisi, yang kemudian anggota polisi tersebut memberikan peringatan secara verbal. Namun peringatan tersebut tidak dihiraukan, malah si para pelaku diduga gangster ini malah turun dari motornya, kemudian mendekati anggota polisi tersebut sambil membawa celurit. Dengan kondisi tersebut akhirnya si anggota polisi ini mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 kali ke udara sehingga para pelaku 3 orang kawanan remaja bercelurit ini langsung melarikan diri. Tidak sampai di sana, si petugas anggota kepolisian ini kemudian melakukan pengejaran dan dilakukan kembali tembakan peringatan ke udara saat pengejaran sehingga total tembakan peringatan ke udara ini dilakukan sebanyak 3 kali. Namun saat pengejaran tersebut, si kawanan 3 orang diduga gangster ini tak juga berhenti dari pelariannya, sampai akhirnya petugas kepolisian tersebut mengarahkan tembakannya secara terarah ke arah ketiganya sampai ketiganya terluka, kemudian terjatuh. Dan berdasarkan keterangan dari pihak Polresta Bogor Kota, saat ini si ketiga orang diduga gangster ini masih dalam perawatan atau penyembuhan, dan nantinya akan dilanjut setelah sembuh akan dilanjut kepada pemeriksaan untuk pengembangan lebih lanjut terkait motif apa sebenarnya yang dilakukan oleh 3 remaja
diduga gangster yang melakukan atau berkeliling sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit tersebut. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Danmen 2 Pas Pelopor Brimob Kedung Halang, Kombes Pol Yustanto Mujiharso dan juga Wakapolres Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan selengkapnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Rekan-rekan media, pada sore hari ini kami akan menginformasikan ya, tentang perkembangan kejadian yang terjadi adanya 3 orang yang mengalami luka tembak di wilayah Kecamatan Bogor Utara. Adapun kronologi singkatnya dapat kami jelaskan bahwa tadi pagi ini sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, ini petugas patroli Polsek Bogor Utara menerima laporan dari warga yang ada di sekitaran TKP di Villa Bogor Indah, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, yang menginformasikan bahwa ada 3 orang ya, pelaku menggunakan satu kendaraan roda 2 dan didapati senjata tajam jenis celurit yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi untuk kronologi sudah disampaikan sama Pak Wakapolres, sudah sangat jelas. Saya menambahkan pertanyaan dari rekan media terkait senjata yang digunakan. Senjata yang digunakan HS 9 mm untuk amunisinya. Kemudian untuk senjata anggota tersebut sebagai anggota intel. Jadi ada beberapa anggota intel kita yang kita tugaskan di luar. Di luar berarti bukan ini ya, tapi memang tugasnya mencari informasi. Kemudian apalagi pas kondisi malam minggu seperti itu, jangan sampai nanti ada benturan anggota di luar, anggota bikin masalah dan sebagainya. Kira-kira begitu. Apakah penanganannya sesuai prosedur, protap, atau dia sudah mendengar ini langsung tembak di tempat atau seperti apa memang? Iya, rekan-rekan media, jadi tadi saya sudah tanya langsung sama yang bersangkutan, kemudian juga ada Pak Wakapolres. Jam 7 pagi yang bersangkutan sudah melaporkan ke Propos. Kemudian Propos telepon saya, meminta informasi. Viral di media sosial rekaman video yang menyebut adanya begal di Gunung Merbabu. Pantauan dari tribunsolo.com pada Minggu 16 Oktober kemarin, video berdurasi 20 detik memperlihatkan seseorang yang berada di bawah payungan tanda warna putih. Tanda itu disebut-sebut sebagai markas begal dan pencuri logistik di Gunung Merbabu. Terkait faktanya, Tribuners akan diinformasikan reporter Tribun Solo, ada rekan Tri Widodo yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Tri. Ya, dan Tribuners dapat saya sampaikan dari Boyolali, viral setelah adanya viral di media sosial tersebut mengenai adanya dugaan seorang begal yang mendekam ataupun menguasai wilayah Gunung Merbabu. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu kemudian langsung melakukan serangkaian pemeriksaan maupun klarifikasi terhadap beredarnya video tersebut. Dari informasi yang dikumpulkan oleh Balai Taman, diketahui bahwasannya aksi seorang laki-laki yang berada di bawah payungan tenda berwarna putih yang berada di wilayah Gunung Merbabu ini, lokasinya ada di pos 3 di jalur Semanting, Kabupaten Magelang. Dari hasil pemantauan ataupun dari informasi-informasi yang dikumpulkan Balai Taman Nasional, seorang yang diduga begal ini bersembunyi ataupun menetap ataupun bermukim di sebuah wilayah yang ada di seberang ataupun di balik sebuah punggung bukit yang ada di kawasan Gunung Merbabu tersebut. Hanya saja Balai Taman Nasional belum bisa memastikan apakah ini benar-benar dugaan ataupun benar-benar terjadi adanya tindakan kriminal ataupun bukan, mengingat sampai saat ini Balai Taman Nasional belum menerima secara langsung aduan ataupun laporan dari korban yang merasa menjadi korban adanya juga aksi pembegalan yang dilakukan oleh seorang pria tersebut. Selain itu, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu juga sudah melakukan koordinasi terutama dengan aparat penegak hukum, meskipun sudah memiliki ataupun ada di
polisi hutan, namun Balai Taman Nasional juga melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian setempat, yaitu di mana lokasi yang diduga adanya begal ini terjadi di wilayah Kabupaten Magelang ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan juga diduga dari orang yang diduga seorang begal ini diyakini ataupun diprediksi mengalami kelainan ataupun mengalami gangguan kejiwaannya, sehingga dengan keadaan kondisi terbatas, seseorang tersebut meminta ataupun mengambil logistik dari para pendaki sendiri. Kemudian karena ini meskipun demikian, namun Balai Taman Nasional Gunung Merbabu tetap akan melakukan evaluasi terkait adanya dugaan terjadinya begal yang sudah viral di media sosial tersebut. Selain itu, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu juga mengimbau kepada para pendaki yang biasa melakukan summit, sebaiknya tidak seluruh rombongan pendaki melakukan summit semua, namun ada satu atau beberapa anggota lain yang berjaga di tenda camp sebelum sebagian dari para pendaki itu melakukan summit ataupun menuju puncak Gunung Merbabu untuk melihat sunrise pada pagi hari. Kemudian dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu juga mengimbau karena belakangan ini masuk wilayah ataupun masuk kondisi musim pancaroba sehingga menimbulkan cuaca yang cukup ekstrim. Untuk itu Balai Taman Nasional juga mengimbau agar bagi calon pendaki Gunung Merbabu agar benar-benar menyiapkan fisiknya secara prima, sehingga apabila terjadi cuaca buruk, kondisi badan masih bisa survive, dan dengan segala kondisi alam yang cuaca yang tidak bisa dideteksi dari bawah bisa masih survive dan kembali ataupun pulang kembali dalam keadaan sehat dan segar. Ya. Baik, terima kasih rekan Triwidodo untuk informasi Anda dari Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung, Tribuners. Satu unit mobil double cabin menabrak pohon di jalan kawasan Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Selain itu, mobil itu juga menabrak pagar pembatas rumah warga hingga hancur. Menurut warga sekitar, sopir yang mengendarai mobil itu dalam keadaan mabuk. Dan bagaimana Tribuners terkait kronologi kejadian ini selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Lampung, sudah ada rekan Bayu Saputra. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Bisa sampaikan bahwasannya benar terjadinya kecelakaan tunggal dengan mobil double cabin yang menabrak pagar pembatas rumah warga di Jalan Indra Bangsawan, Raja Basa, Bandar Lampung. Saksi dari ataupun pemilik rumah bernama Indah menyatakan bahwasannya pada saat itu dia ingin berbincang dengan warganya, namun pada malam tersebut sekitar pukul 21.30 terdengar suara dentuman yang keras sehingga mengakibatkan pagar rumah yang berada di Jalan Indra Bangsawan tersebut hancur dan hancur. Kemudian dijelaskan oleh Indah juga bahwasannya pemilik kendaraan double cabin tersebut dengan berplat Jakarta itu sudah meminta maaf kepada keluarga dan sudah dimintakan untuk supaya tidak dilanjutkan lagi persoalan tersebut. Nah, mobil yang dikendarai oleh salah satu kru dari tempat wisata Lengkung Langit dengan mobil Ford Ranger double cabin dengan kejadian tersebut pada hari Minggu pukul pada Sabtu malam sekitar pukul 21.30 dengan berplat G9128 KBA. Nah, Tribun juga sudah mewawancarai dari si korban, yakni Indah, bahwasannya persoalan tersebut sudah selesai dan sudah diganti rugi untuk pembelian material, dan harapannya
pagar tersebut sudah bisa digunakan lagi seperti sedia kala. Terima kasih rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra untuk laporan Anda dari Bandar Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat. Kasus N dibegal dan juga dibuang ke tengah sawah di kawasan Jalan Raya Bojongkarya, Dusun Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok viral di media sosial Facebook pada Jumat 14 Oktober 2022 lalu. Ia bercerita bahwa dirinya dibegal oleh 4 orang penjahat yang membawa senjata tajam. Namun ternyata setelah diselidiki, ternyata N hanya mengarang cerita karena telah menggelapkan sepeda motor. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Cikuan Suwandi, reporter dari Tribun Jabar yang akan melaporkan terkait kasus ini selengkapnya. Silakan. Ya, selamat sore Dea. Ya, selamat sore rekan Cikuan, silakan. Ya, jadi kejadian ini terjadi pada hari Jumat lalu, dan di mana saat itu N mengaku kepada keluarganya bahwa dirinya menjadi salah satu korban pembegalan di Dusun Rengas Dengklok Selatan, Jalan Raya Bojongkarya. Dan N sendiri memang tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, namun karena dari mulut ke mulut kejadian tersebut pun menjadi viral di media sosial Facebook, yang kemudian bahwa N mengaku bahwa dirinya itu menjadi korban pembegalan. Dia dibegal oleh 4 orang dan kemudian motornya dibawa dan dia dilemparkan ke tengah sawah hingga dirinya penuh dengan lumpur. Terus melihat bahwa kasus tersebut viral, jajaran Polsek Rengas Dengklok kemudian memintai keterangan termasuk N dan sejumlah saksi lainnya, dan ternyata ada salah satu saksi yang kabarnya mengaku mengetahui bahwa cerita N tersebut bohong, dan bahwa N sendiri telah menggadai sepeda motornya yang dibawanya tersebut. Dan kemudian polisi memintai keterangan dari N sendiri bahwa dia mengakui atas perbuatannya, dan dia mengakui melakukan tersebut karena kebutuhan uang, dan dia takut terhadap istrinya karena telah menggadai sepeda motor itu dengan harga sekitar 1 juta. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Cikuan Suwandi untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono resmi menjadi penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta pada hari ini 17 Oktober 2022. Agenda pengambilan sumpah jabatan juga dilakukan di waktu dan tempat yang sama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan reporter dari Warta Kota. Kami sudah terhubung dengan rekan Yolanda Putri Dewanti. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Ya baik, Dea, terima kasih dan selamat sore Tribuners. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian melantik Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjadi penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, yang dimana berlangsung di kantor Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7 RT 5 RW 2 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin pagi tadi. Adapun pelantikan Heru berdasarkan Kepres nomor 100/P tahun 2022 tentang pengesahan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017 sampai 2022 dan pengangkatan penjabat Gubernur DKI Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah membuat keputusan tepat dalam menunjuk Kepala Sekretariat Presiden atau Kasatpres Heru Budi Hartono sebagai penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Anies juga menilai bahwa Heru merupakan sosok seorang teknokrat yang memiliki pengalaman luas dalam menghadapi berbagai permasalahan di DKI Jakarta.
Selain itu, Anies juga turut berterima kasih kepada Mendagri Tito Karnavian yang selalu mendampingi dirinya dan seluruh jajarannya untuk menjalankan tugas di ibu kota. Menurut Anies, Tito terus memberikan panduan yang berdampak pada apa yang dikerjakannya di Jakarta. Sementara itu, usai pelantikan, Tito bersama Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria turut serta memberikan selamat kepada Heru dan foto bersama. Sebagai perwakilan pemerintah pusat, Tito mengucapkan rasa terima kasih kepada Anies Baswedan yang telah menjabat selama 5 tahun di DKI Jakarta. Tito juga berharap Heru bisa menuntaskan masalah pandemi COVID-19 yang belum benar-benar selesai. Begitu deh ya. Baik, terima kasih rekan Yolanda Putri untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan. Selengkapnya kami tampilkan. Rencana pemeriksaan Irjen Pol Teddy Minahasa terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba batal dilakukan pada hari ini, Senin 17 Oktober 2022. Tidak hanya itu, pemeriksaan kode etik ex-Kapolda Sumber ini juga tidak jadi dilakukan hari ini. Informasi mengenai ini selengkapnya Tribunnews dan juga alasan dari batalnya pemeriksaan akan disampaikan reporter Tribun News. Kami sudah terhubung dengan rekan Nova Lanten. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners. Saat ini saya masih berada di Mabes Polri, Jakarta Selatan, dan pada sekira pukul 4:30 tadi, Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum Mabes Polri, Kombes Pol Nurul Azizah, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba batal dilakukan pada hari ini. Nah, hanya itu juga pemeriksaan terkait dengan kode etik mantan Kapolda Sumber ini juga tidak jadi dilakukan pada hari ini. Kombes Pol Nurul mengatakan batalnya pemeriksaan Irjen Teddy Minahasa ini karena yang bersangkutan mengidap atau mengalami sakit. Ia mengatakan kondisi yang bersangkutan sedang tidak sehat pada hari ini, sehingga Irjen Pol Teddy Minahasa meminta untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter. Atas hal itu juga ia memastikan bahwa pemeriksaan terkait kasus Irjen Teddy Minahasa ini terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik ini diundur hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Namun, kalau demikian, dia dan juga Tribuners, Nurul tidak merinci terkait sakit yang diderita oleh Irjen Teddy ini. Ia juga tidak menjelaskan lebih lanjut kapan pemeriksaan selanjutnya akan diagendakan kembali. Lebih lanjut, tim penyidik hari ini memeriksa 5 orang saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus Irjen Pol Teddy Minahasa pada hari ini. Demikian hal itu juga disampaikan oleh Kabak Penum Kombes Pol Nurul Azizah saat konferensi pers tadi. Ia mengatakan bahwa hari ini telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berjumlah 5 orang terkait dugaan pelanggaran kode etik Polri oleh terduga pelanggar IJP ATM. Sementara itu, pemeriksaan terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa dibatalkan oleh Polri pada hari ini karena alasan sakit. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa
diperiksa penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus narkoba di Polda Metro Jaya pada hari ini Senin 17/22. Informasi ini disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo melalui singkat pada Senin tadi. Kata dia rencananya akan ada pemeriksaan hari ini di Polda Metro Jaya. Kemudian hal itu juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulfan terkait pemeriksaan Irjen Pol Teddy Minahasa. Nah, untuk diketahui juga dia dan juga Tribuners, ex Kapolda Sumbar ini direncanakan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan peredaran gelap narkoba pada Senin 17 Oktober pada hari ini. Sebelumnya sempat ada drama bahwa Irjen Teddy Minahasa menolak diperiksa sebagai tersangka pada Sabtu lalu. Penolakan ini diketahui karena Irjen Teddy Minahasa ingin didampingi oleh kuasa hukum. Pilihannya sendiri bukan kuasa hukum yang diberikan oleh Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulfan mengatakan jadwal itu merupakan pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan pada Sabtu lalu terhenti kemarin. Adapun atas perbuatannya ini, Irjen Teddy Minahasa dipersangkakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 junto pasal 55 UU 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Demikian dia dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Naufal. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kabak Penum Mabes Polri, Kombes Pol Nurul Azizah selengkapnya. Terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba oleh IJPTM, sebagaimana komitmen Bapak Kapolri bahwa Bapak Kapolri menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden secara konsisten dengan tegas akan memberantas judi dan narkoba. Pada hari ini telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berjumlah 5 orang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Polri oleh terduga pelanggar IJPTM. Kemudian rencananya pada hari ini juga akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap IJPTM terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Polri. Namun karena yang bersangkutan kurang sehat, maka yang bersangkutan minta dilakukan pemeriksaan oleh dokter, kemudian untuk pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik diundur. Ya, jadi untuk IJPTM pemeriksaan dugaan pelanggaran terkait dengan kode etik diundur. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menceritakan pengalaman indah dua pemimpin Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saling menghormati. Momen itu diceritakannya terjadi pada tahun 2019 lalu saat Jokowi dan Anies datang ke peresmian Pasar Ikan Modern Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Selengkapnya terkait cerita ini, Tribuners akan disampaikan reporter Warta Kota. Kami sudah terhubung dengan rekan Rifki Ibnu Masih. Silakan rekan dengan informasi Anda. Baik, selamat sore Tribuners dan rekan Dea di studio. Diinformasikan langsung dari Jakarta Utara, di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan telah purna tugas pada hari Minggu 16 Oktober 2022. Namun sebelum Anies lengser, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim membagikan momen spesial keberadaan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, di mana kedua sosok pemimpin tersebut satu sama lain sholat maghrib pada waktu itu. Selain itu, Wali Kota Jakarta Utara juga memberikan penilaian untuk Anies Rashid Baswedan. Menurut Ali, bahwasanya di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, pembangunan ibu kota dilakukan di wilayah Jakarta Utara terlebih dahulu, lalu dilanjutkan untuk wilayah-wilayah lainnya seperti Jakarta Pusat, Timur, hingga Barat. Selain itu, Ali juga
memberikan penilaian bahwasanya masa kepemimpinan Anies Rashid Baswedan di DKI Jakarta ditandai dengan pembangunan di wilayah Jakarta Utara seperti yang kita ketahui Jakarta International Stadium atau JIS. Selain itu, kepemimpinan Anies di mata Wali Kota Jakarta Utara juga merupakan sosok pemimpin yang mendahulukan musyawarah, di mana Ali merasakan sendiri bagaimana diskusi-diskusi yang dijalin oleh Gubernur DKI Jakarta pada masa kepemimpinannya. Dan diinformasikan juga bagi Tribuners bahwasanya saat ini DKI Jakarta dipimpin oleh pejabat sementara atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru yang baru saja dilantik tadi pagi. Demikianlah rekan Dea yang bisa saya informasikan langsung dari wilayah Jakarta Utara. Baik, terima kasih rekan Rifki Ibnu Masih untuk informasi Anda, dan berikut kami tampilkan keterangan dari Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim selengkapnya. Izin Pak Wali, untuk sudut pandang Pak Wali sendiri bekerja sama Pak Anies selama ini gitu, bagaimana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Maulana Hakim, Wali Kota Jakarta Utara. Terkait dengan 5 tahun Pak Anies Rashid Baswedan jadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sudut pandang dari Jakarta Utara bahwa perkembangan kota Jakarta itu berawal dari Jakarta Utara dan berkembang ke pusat, ke selatan, ke timur, ke barat, tetapi Jakarta Utara tertinggal sehingga ada residu di situ. Ya, terkesan Jakarta Utara image-nya kurang baik karena perkembangan pembangunan mulai ke pusat dan selatan. Di era Pak Anies, ini segala pembangunan mulai diutarakan. Jadi ada beberapa pembangunan, pembenahan destinasi, pembangunan perkampungan, sehingga saya juga dapat pesan dari Pak Gubernur waktu itu agar effort waktu kita di lingkungan hidup itu dibawa ke Jakarta Utara supaya image Jakarta Utara yang lingkungannya kurang baik, pembangunannya juga kurang meningkat, semakin ditingkatkan. Dan alhamdulillah selama Pak Anies di Jakarta Utara banyak pembangunan bahkan yang levelnya internasional juga ada di Jakarta Utara. Warga Berbaungan jauh-jauh datang untuk menyaksikan pameran Alutsista TNI Expo di Medan. Kegiatan ini diketahui untuk memperingati Hari Ulang Tahun TNI 2022 yang ke-77 di lapangan Benteng pada 16 Oktober 2022. Dalam expo itu, masyarakat awam dapat mengetahui tentang persenjataan dan perlengkapan milik TNI yang dipergunakan saat menjaga keamanan negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Medan. Kami sudah terhubung dengan rekan Aprianto di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Dan selamat sore Tribuners. Warga Perbaungan Kecamatan Serdang Bedagai jauh-jauh datang untuk menyaksikan pameran Alutsista di acara TNI Expo di lapangan Benteng, Kota Medan pada Sabtu 16 Oktober 2022. Pameran TNI Expo ini dilakukan untuk memperingati HUT TNI yang ke-77 di tahun 2022, di mana kegiatan ini dimeriahkan beberapa artis nasional dan juga artis lokal, dan tidak lupa juga dari TNI melakukan pameran berupa alutsista yang dipergunakan mereka dalam menjaga keamanan negara ini. Salah satu pengunjung yang hadir sana yaitu Yudi, warga Perbaungan. Dia mengatakan acara ini sangat bagus dikarenakan masyarakat awam dapat mengetahui dan dapat melihat dan dapat menggunakan senjata ataupun alutsista yang dipamerkan oleh TNI di stand-stand yang dipamerkan mereka di lapangan Benteng. Dia datang tak cuma sendirian, dia datang bersama keluarga besarnya, dan terlihat di sana keluarganya tampak menggunakan beberapa alutsista yang dipamerkan milik TNI, dan tak lupa anggota TNI yang berjaga di stand tersebut memberitahukan karakteristik senjata yang dipegang oleh pengunjung. Di stand tersebut pun tak cuma persenjataan, namun dipamerkan juga beberapa perlengkapan seperti body anti armor yang dipergunakan personil saat bertugas. Dan acara ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Oktober hingga tanggal 21 Oktober 2022. Begitu dia. Baik,
Tribuners, rekan Aprianto juga sudah mewawancarai langsung Yudi, warga Perbaungan yang datang untuk menyaksikan expo ini. Selengkapnya kami tampilkan. Pak, atas nama siapa, Pak? Nama saya Yudi, atas nama sebenarnya Edi Saputra, panggilannya Yudi. Pak, bagaimana ini Pak tanggapan dengan acara TNI Expo ini, Pak? Oh, kalau saya tengok ya lihat ya, alhamdulillah bagus. Ini kan hari ulang tahun TNI ya, yang ke-77 kalau nggak salah. Nah, kebetulan kita memang pengunjung, kebetulan kita pengunjung dari jauh, dari Perbaungan kemari. Nah, tujuan kemari ingin tahulah melihat ya apa yang diberikan dengan TNI ini yang untuk dipamerkan. Nah, artinya dengan ya stand-stand ya itu yang kita melihat tentang alat-alat alutsista ya TNI ya, cukup mengagumkan lah, bagus lah kayak gitu ya. Datang ke sini sama siapa aja, Pak? Itu sama keluarga dengan kakak, adik ya, sepupu, kita satu keluarga lah kemarin. Iya ya. Ini Pak, apa ini harapan Bapak untuk TNI ke depannya, Pak? 58 peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN 6 yang berasal dari Komunitas Masyarakat Adat Maluku, Provinsi Maluku, tiba di Jayapura, Papua. Delegasi dari Komunitas Masyarakat Adat Maluku ini menggunakan KM Dobon Solo menempuh perjalanan selama 3 hari dari Pelabuhan Ambon. Kontingen pun disambut oleh tari-tarian khas Papua dan musik serta tarian lenso masyarakat Maluku. Informasi lebih lengkapnya terkait kegiatan ini, apa saja nantinya juga kegiatan yang dilakukan, akan diinformasikan reporter Tribun Papua. Ada rekan Putri Nurjana Kurita, silakan dengan informasi Anda. Baik, dia melaporkan dari Kota Jayapura, Papua, peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan berlangsung pada 24 hingga 30 Oktober mendatang di Kota dan Kabupaten Jayapura telah tiba dari masyarakat adat Maluku yang kemarin Minggu 16 Oktober 2022 tiba di Pelabuhan Jayapura. Rombongan disambut dengan tarian adat Papua dan juga tarian lenso dari masyarakat adat Maluku yang berada di Kota Jayapura. Dalam penyambutan tersebut, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jayapura, Ben-Hur Wali, memasangkan mahkota kepada Ketua Masyarakat Adat dari Maluku sebagai bentuk daripada penghormatan kontingen yang pertama tiba di Jayapura, Papua. Diinformasikan Dea dan juga Tribunos, masyarakat adat yang datang dari Maluku ini sebanyak 58 orang dari 200 komunitas adat yang berada di Maluku, berada di Provinsi Maluku. Mereka datang dengan menggunakan kapal laut KM Dobon Solo selama 3 hari melakukan perjalanan dari Pelabuhan Ambon menuju ke Kota Jayapura. Ya baik, Dea dan juga Tribuners, masyarakat adat dari Maluku ini mereka kemudian diarahkan oleh panitia untuk tinggal di Sekretariat Ikatan Keluarga Maluku yang berada di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, yang akan kemudian direncanakan untuk melakukan registrasi sebelum pembukaan pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat pada 24 Oktober 2022 nanti. Ya, dan juga Tribuners, Kongres Masyarakat Adat ini akan dilangsungkan di 12 titik di kota dan Kabupaten Jayapura, di mana 12 titik ini merupakan kampung-kampung. Direncanakan ketika pembukaan kongres nanti, masyarakat yang datang termasuk dari masyarakat adat Maluku ini akan tinggal bersama dengan masyarakat yang berada di kampung-kampung di setiap lokasi sarasehan di baik kota maupun Kabupaten Jayapura. Dia dan juga Tribuners, Ketua Dewan Aman Wilayah Maluku, Ratuel Salakuri, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih untuk penjambutan yang luar biasa ketika rombongannya tiba di Pelabuhan Jayapura. Ratuel juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kongres nanti di Sarasehan, pihaknya membawa isu daripada perempuan dan perampasan wilayah adat. Kongres yang akan berlangsung di wilayah kota dan Kabupaten Jayapura ini
rombongan dari Maluku ini merupakan peserta kongres yang tiba pertama di tanah Papua. Latuel juga menjelaskan bahwa merupakan sebuah kebanggaan bahwa rombongannya tiba di Papua terlebih dahulu. Demikian Dea dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Putri untuk informasi Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ketua Dewan Aman Wilayah Maluku, Latuel Salakuri selengkapnya. Untuk itu, dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara yang berlangsung di tanah Papua, di bumi Cendrawasih ini yang akan berlangsung dari tanggal 24 sampai tanggal 30, maka bagian dari Maluku yang juga bagian dari Papua, maka kami bersepakat untuk hadir ke muka menginjak bumi Cendrawasih, bumi Papua ini sebelum peserta-peserta dari wilayah Nusantara dari Aceh sampai Merauke. Itu adalah filosofi yang tertanam di dalam seluruh peserta dari bumi raja-raja. Setelah Sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengungkap banyak fakta, termasuk Ferdi Sambo dan istrinya yakni Putri Chandrawati yang ternyata justru saling meyakinkan dan menguatkan untuk melakukan perencanaan pembunuhan. Menurut dakwaan yang dibacakan JPU, Sambo merancang skenario supaya Yosua dianggap melecehkan Putri di rumah dinas Duren 3. Ferdi Sambo awalnya memanggil Bribka Riki Rizal yang kemudian disusul Barada Richard Eliezer atau Baradae di ruang keluarga lantai 3. Pada saat Sambo menjelaskan tentang skenario itu, Putri Chandrawati pun ikut mendengarkan pembicaraan dan duduk di samping suaminya. Selain itu, Putri juga terlibat pembicaraan dengan Sambo mengenai keberadaan kamera CCTV di rumah dinas Duren 3. Ia juga disebut meminta sang suami untuk menggunakan sarung tangan sebelum menembak Yosua. Dalam dakwaan, diduga PC juga secara sadar menjalankan rencana pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo dan membantu membawa Brigadir J ke lokasi eksekusi. Putri mengajak Brigadir J ke Duren 3 dengan alasan melakukan isolasi mandiri setelah melaksanakan pemeriksaan PCR. Padahal ajakan itu merupakan bagian rencana Ferdi Sambo untuk mengeksekusi Brigadir J. JPU menilai Ferdi Sambo dan Putri yang merupakan suami istri saling tidak mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat. Akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak Ferdi Sambo. Jaksa penuntut umum kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J mengungkap korban masih bergerak kesakitan usai ditembak Barada Richard Eliezer di rumah dinas Ferdi Sambo Duren 3 Jakarta Selatan. Dalam dakwaan tertulis, awalnya Baradae melepas tembakan terlebih dahulu saat proses eksekusi terhadap Brigadir J. Total ada 3 atau 4 kali tembakan yang diletuskan oleh ajudan Sambo itu menggunakan pistol jenis Glock 17. Pistol itu diberikan oleh Ferdi Sambo seusai Baradae sepakat mau menjadi eksekutor. Brigadir J mendapatkan sejumlah luka tembakan yang mengakibatkan dirinya tergeletak di dekat tangga. Saat hari kejadian, diketahui Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal berada di belakang Ferdi Sambo dan Baradae. Sedangkan Putri Chandrawati berada di kamar yang jaraknya 3 meter dari lokasi kejadian. Dalam dakwaan disebutkan pula, seusai ditembak Baradae, korban jatuh tertelungkup dengan kondisi masih bergerak dan kesakitan. Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam lalu mendekati ke Brigadir J dan memastikan sudah tidak bernyawa lagi. Ferdi Sambo kemudian langsung meletuskan 1 kali tembakan ke arah kepala belakang Brigadir J hingga tewas. Diketahui persidangan Ferdi Sambo berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini Senin 17 Oktober 2022. Dalam sidang pembacaan dakwaan itu, Ferdi Sambo dihadirkan secara langsung ke dalam persidangan.
Masih terkait informasi yang sama, Tribuners, JPU menyebut istri Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati, menyampaikan terima kasih kepada para tersangka lain usai pembunuhan berencana Brigadir J dilakukan. Selain itu, Verdi Sambo juga memberikan hadiah ponsel baru sebagai ganti dari ponsel Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf yang dirusak. Hal itu terungkap dalam persidangan Verdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022. Ucapan terima kasih itu disampaikan Putri Chandrawati pada tanggal 10 Juli atau 2 hari pasca pembunuhan terhadap Brigadir J. Menurut dakwaan, ucapan itu disampaikan Putri di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, nomor 29. Selain itu juga disebutkan bahwa Verdi Sambo memberikan ponsel merek iPhone 13 Pro Max. Ponsel baru itu sebagai ganti ponsel lama yang dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa perampasan nyawa korban Yosua hilang. Sambo dan sang istri juga menjanjikan uang kepada Bribka RR senilai 500 juta rupiah, kepada Kuat Ma'ruf 500 juta rupiah, dan Baradae senilai 1 miliar rupiah. Namun uang itu sebagai janji dan akan diberikan setelah kondisinya sudah aman. Jaksa mengungkapkan bahwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf pun tidak menolak hadiah yang diberikan Verdi Sambo. Untuk diketahui, dalam dakwaan disebutkan bahwa Verdi Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua karena marah dengan kabar pelecehan terhadap Putri di rumah mereka di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Padahal menurut dakwaan, kebenaran tentang peristiwa pelecehan itu belum terbukti kebenarannya. Apabila kondisi sudah aman. Kemudian terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Chandrawati selaku istri terdakwa Verdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf. Saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh terdakwa Verdi Sambo bersama saksi Putri Chandrawati tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua. Brigadir Ricky Rizal menolak perintah menembak Brigadir J karena namun ia perintah saat diminta melindungi Sambo jika dakwaan Verdi Sambo yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Senin 17 Oktober 2022. Peristiwa itu berawal ketika Verdi Sambo memanggil Bribka Ricky melalui handy-talkie atau HT. Bribka Ricky diperintahkan menemui Verdi Sambo yang berada di lantai 3 rumah pribadinya. Setelah itu, Verdi Sambo kembali mengatakan kepada Bribka Ricky Rizal mengenai rencananya yang hendak menghabisi Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri itu kemudian menanyakan kesanggupan Bribka Ricky menjadi eksekutor. Namun Bribka RR menjawab tidak sanggup karena mentalnya tidak kuat. Sambo pun mengatakan tidak mempermasalahkannya, tetapi memerintahkan ajudannya tersebut untuk melindunginya jika korban melawan. Permintaan Verdi Sambo yang meminta dilindungi itu pun kemudian tidak dibantah oleh Bribka Ricky Rizal. Karena tidak ada bantahan dari Bribka Ricky, setelah diperintah membackup, Verdi Sambo lantas meminta dipanggilkan Baradae.
Menurut jaksa, Bribka Riki yang sudah mengetahui niat jahat pembunuhan Brigadir J ternyata tidak berusaha menghentikannya. Ia justru disebut mendukung rencana itu dengan memanggil Baradae yang sedang berada di luar rumah dan tidak memberitahu rencana jahat Sambo dan tidak menyarankan untuk menolak permintaan eksekusi. Sambo dihadirkan langsung dalam sidang perdana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Mantan Kadif Propam Polri itu tampak mengenakan batik berbalut rompi tahanan saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Sambo duduk di kursi sidang dengan memangku map berwarna merah dan buku hitam. Verdi Sambo terlihat diam dan tenang. Ia terlihat menjawab pertanyaan dari hakim bahwa tengah dalam kondisi sehat. Hingga tiba saat giliran para jaksa penuntut umum atau JPU membacakan isi surat dakwaan. Selama itu, Sambo terlihat ikut menyimak surat dakwaan yang ada di map yang ia bawa. Ia juga menuliskan catatan-catatan di buku hitam yang ia bawa dan tampak meng-highlight surat dakwaan menggunakan spidol. Beberapa kali mantan Kadif Propam Polri itu tampak menarik napas dan menghela panjang sambil mengelus-elus jari tangannya. Tidak jarang juga Verdi Sambo tampak memijit keningnya selama mengikuti persidangan. Sambil menyimak JPU yang membacakan surat dakwaan, beberapa kali Sambo tertunduk melihat ke arah sekitar depan atau sampingnya. Sebagai informasi, usai sidang, kuasa hukum Verdi Sambo mengungkapkan pihaknya keberatan atas surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari ini. Atas dakwaan itu, tim kuasa hukum Verdi Sambo mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Terus informasi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di live update petang hari ini. Sampai jumpa.
kulit yang sehat itu seperti apa sih, Dok? Paling kelihatan adalah ketika tanda-tanda penuaan dini itu muncul, kayak kulit-kulit yang bersquama atau bertekstur seperti kayak proses pengelupasan gitu, tapi itu terjadi setiap hari. Itu adalah salah satu tanda kulit kita tidak sehat atau penuaan dini itu sedang terjadi di kita. Jangan terlambat menggunakan serum atau eye cream. Jangan menunggu dia sudah ada dulu perutannya baru kita pakai. Nah, Dok, kalau untuk bisa mendapatkan kulit glowing nih, Dok, caranya gimana? Stigma tentang cantik atau harus putih itu harus kita patahkan karena cantik itu tidak harus putih, tapi cantik itu adalah kulit yang sehat. Meskipun face patricknya gelap, tapi tetap bisa berkilau, bercahaya, natural, seperti cerah alami aja. Jadi tidak harus berpatokan harus putih. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa di Bincang Kecantikan. Tribuners, hari ini masih seperti biasa dengan tema kita yaitu tentang kecantikan. Kalau sudah berbicara dan membahas tentang kecantikan, rasanya wanita Indonesia siapa sih yang nggak pengen punya kulit wajah cantik, mulus, sehat, dan tentunya glowing ya Tribuners. Nah, hari ini saya sudah hadirkan narasumber, walaupun ini dokter saya ini tidak bisa datang langsung, tapi ini tidak menutup kemungkinan dan tidak membatasi kita untuk berbincang hari ini. Nah, hari ini saya sudah kedatangan Dokter Sari dari Ella Skincare. Halo dokter. Oke, sorry. Hey. Halo, selamat siang semuanya. Dokter Sari dari Ella Skincare. Nah, Tribuners, siapa sih yang nggak tahu tentang Ella Skincare? Ini salah satu klinik kecantikan yang tentunya hits juga di Bandar Lampung. Dan hari ini, pokoknya kalau hari ini Dokter Sari nggak bisa datang langsung ke studio gitu ya, kita next mungkin bulan depan kita bakal ngobrol dengan Dokter Sari secara live ya Tribuners ya. Dokter Sari, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Dok, hari ini kita bakalan menemani Tribuners nih Dok selama kurang lebih 25-30 menit ke depan dengan Dokter Sari tentunya dari Ella Skincare, yang hari ini kita akan membahas tentang Korean Fire and Ice Light Treatment atau terapi ya Dok, benar ya Dok? Iya, betul. Nah, sebelum kita masuk ke bahasannya nih Tribuners, aku pengen kasih tahu dan announce juga dengan Tribuners yang sedang nonton ini, bahwasanya jangan sampai di skip ya Dok ya, karena kita di awal sudah announce bahwasanya Ella Skincare itu memberikan promo nih buat Tribuners yang lagi nonton, audiens yang lagi nonton. Ini ada dua tipe promo. Jadi promo untuk yang belum pernah treatment di Ella Skincare dan promo yang sudah pernah treatment di Ella Skincare. Jadi kalau untuk Tribuners yang sudah pernah treatment di Ella Skincare itu Tribuners dapat potongan 20%. Nah, kalau Tribuners yang belum pernah untuk treatment sama sekali, silakan treatment karena Tribuners mendapatkan diskon sebesar 100.000. Jadi kalau Tribuners pilih treatment yang harganya 129.000, Tribuners di diskon 100.000. Jadi cuman perlu bayar 29.000 aja Tribuners, dan ini tuh berlaku no limit ya, bisa untuk sebanyak-banyaknya, mungkin batas kuota 50 orangan ya Dok ya, benar ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini banyak sekali saya ngomong. Oke, sekarang waktunya giliran Dokter Sari untuk yang menyapa Tribuners di rumah dan juga membuka untuk bincang kecantikan kita hari ini. Mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah, Dok. Halo semuanya, Tribuners Lampung, selamat bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa diterima dan bisa menjadikan pelajaran kita bersama untuk tahu kulit yang sehat itu seperti apa. Seperti itu ya. Oke, langsung masak nih kan ya gue. Langsung masuk nih Dok ke bahasan. Dok, mungkin banyak banget nih Tribuners di rumah dan bahkan aku sendiri pun itu masih belum tahu sebenarnya ciri-ciri kulit yang sehat itu seperti apa sih Dok? Ciri-ciri kulit yang sehat sebenarnya gampang sekali kita
lihat itu bisa dari ketika kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, kulit kita kalau kelihatan lebih plump, kemudian lembab, tidak berminyak yang berlebihan atau tidak kering, itu bisa dikatakan kulit kita sehat, seperti itu. Jadi kulit yang sehat itu yang kelembapannya terjaga, tapi bukan berminyak ya, bukan berminyak yang berlebihan. Kadang ada yang glowingnya ekstra banget, tapi sebenarnya dia kadar minyaknya berlebihan. Itu akan ngurangin banget kesehatan kulit kita sebenarnya. Kemudian kulit yang kelihatan plumpy, bukan yang apa ya, ibaratnya kayak ada kelihatan halusnya atau muncul tanda-tanda penuaan dini. Sudah muncul di usia-usia 30 tahun ke bawah, seperti itu. Karena kan sekarang radikal bebas, zaman sekarang pola hidup juga nggak terlalu baik ya, junk food dan lain-lain itu mempengaruhi timbulnya penuaan dini di usia-usia yang harusnya belum, seperti itu. Jadi ternyata memang kulit yang sehat itu bisa kita lihat setelah kita bangun tidur ya dok ya? Cara mudahnya seperti itu. Sebenarnya memang kita harus lakukan analisa ya. Bisa dianalisa di klinik dengan dokter untuk melihat kadar air, kadar kolagen, seperti itu. Tapi gampangnya kita bisa lihat ketika kita bangun tidur, kulit kita tipe yang seperti apa sih gitu. Kalau misalnya terlalu berminyak berarti dia oily sekali, itu harus dikurangi kelenjar minyaknya, sekresi kelenjar minyaknya. Tapi kalau misalnya terlalu ngekrek, bahasa sekarang ya, terlalu kering, ada kulit-kulit yang mengelupas, itu berarti harus dilembabkan kulitnya, seperti itu. Tapi kalau yang sehat ya dia cerah, berkilau, cerahnya cerah alami, seperti itu. Oke, nah kalau kebalikannya dok, gimana sih cara kita untuk mengetahui kulit kita itu nggak sehat gitu? Baik itu dari dalam ataupun dari luarnya dok. Karena kan yang biasanya yang kita tahu tuh kulit yang nggak sehat itu dari luar doang tuh dok, kelihatan kan. Tapi kalau dari dalam dan dari luarnya gimana sih dok sebenarnya? Kalau dari dalam, harusnya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita minum air yang cukup? Kemudian makanan kita seperti apa, sudah high fiber atau belum. Kemudian yang paling kelihatan adalah ketika tanda-tanda penuaan dini itu muncul, kayak kulit-kulit yang bersquama atau bertekstur seperti kayak proses pengelupasan gitu, tapi itu terjadi setiap hari. Itu adalah salah satu tanda kulit kita tidak sehat atau penuaan dini itu sedang terjadi di kita, seperti itu. Terus kulit yang sensitif, mudah merah, yang sebenarnya kalau kita beraktivitas agak ekstrim seperti olahraga, itu kulit merah itu adalah hal yang normal. Tapi ketika kita tidak aktivitas berlebihan, kulit kita seperti gampang merah, itu juga salah satu tanda skin barrier kita sedang rusak, seperti itu. Oke, jadi memang ada beberapa ciri yang bisa kita kenali juga ya dok ya. Dan sebenarnya Tribuners juga harus bisa peka terhadap kondisi kulit gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah kondisi kulit nih dok, gimana sih dok? Pasti kan cewek-cewek semua tuh pengen ya dok dapat kulit tuh yang bagus, bersinar, plumpy seperti yang dokter bilang tadi kan. Itu gimana sih dok? Kalau kita bahas secara perawatan skincare dulu deh gitu, yang benar runtutannya untuk bisa mendapatkan kulit sehat. Sebenarnya poinnya ada 3 kalau mau dapat kulit sehat. Yang pertama skincare. Skincare-nya yang tepat, harus yang tepat, sesuai dengan jenis kulitnya, sesuai dengan usianya. Kemudian yang kedua adalah treatment untuk maintenance. Kalau kulit kita sudah bagus, bukan berarti kita tidak perlu merawatnya. Karena kelembapan kulit kita bisa berkurang seiring bertambahnya usia. Seperti itu. Yang kedua, kembali lagi ke kebiasaan sehari-hari kita, yaitu pola hidup. Pola hidup bisa dilihat dari makanan yang kita makan sehari-hari, kemudian pola stresnya, bagaimana manajemen stres, kemudian sama pola tidur, seperti itu. Oke,
Jadi memang bisa kita lihat dari 3 ciri tadi ya dok ya, dan 3 cara tadi ya, berarti dari pola skincare, pola kehidupan, aktivitas, dan pola tidur tadi ya dok ya. Oke. Iya, pola tidur tuh berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali ya dok. Nah kalau untuk yang runtutan pemakaian skincare yang baik itu sebenarnya seperti apa sih dok? Runtutan untuk pemakaian skincare, kebanyakan yang salah adalah penggunaan cleanser atau sabun cuci muka. Kalau untuk penggunaan sabun cuci muka itu sebaiknya dilakukan sehari 2 kali saja, baik pagi maupun malam hari sebelum kita tidur menggunakan skincare. Terkadang kita menggunakannya lebih dari 2 kali. Kalau siang mandi kita cuci muka, kalau sore mandi kita cuci muka lagi, nanti mau pakai skincare cuci muka lagi. Itu salah, karena cuci muka yang berlebihan itu akan meningkatkan pH kulit kita, sehingga kulit kita jadi kering sekali. Seperti itu. Yang pertama untuk cuci mukanya. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa setelah cuci muka pasti kulit kita mengalami kenaikan pH. Nah, kita akan menggunakan skin toner atau toner untuk mengembalikan pH kulit kita, supaya kulit kita siap untuk menerima produk berikutnya. Karena kalau kulit kita terlalu kering, pH-nya naik, itu akan menghambat proses penyerapan produk berikutnya. Seperti itu. Yang kemudian kedua adalah serum. Setelah serum bisa digunakan moisturizer, kemudian kalau pagi gunakan sunscreen, kalau malam langsung digunakan krim malamnya. Oke, jadi memang runtutannya itu harus sebenarnya dari runtutan dan juga cara pemakaiannya itu juga berpengaruh banget ya dok untuk kondisi kulit kita. Nah Tribuners, itu tadi yang sudah kita bahas ya sedikit banyaknya tentang dari mendapatkan kulit yang sehat seperti apa sih, dan juga cara pemakaian skincare yang benar seperti apa gitu kan ya. Oke, kita masuk ke case lain nih dok. Ada case yang dokter bilang tadi penuaan dini, seperti contohnya itu mulai timbulnya bintik hitam seperti apa dok? Bintik hiperpigmentasi. Nah, pigmentasi. Itu kan ada yang bilang bahwasanya lagi tren-trennya freckles loh, Dok. Nah, jadi itu gimana tuh, Dok? Itu beneran freckles yang baik atau memang itu ternyata penuaan dini yang kita tuh nggak tahu gitu? Sebenarnya freckles itu adalah flek. Kalau dalam bahasa medisnya itu flek yang ada di kulit superficial atau yang biasa kita sebut evelyt. Itu salah satunya adalah tanda-tanda penuaan dini, salah satunya. Tapi bukan berarti kalau misalkan keluar freckles di usia 40 tahun dia jadi penuaan dini. Tidak, karena memang usia kita mulai regenerasi selnya lemah itu di atas 35 tahun. Salah satu kebiasaan yang paling sering membuat freckles itu keluar adalah terlambat menggunakan sunscreen. Seperti itu. Terlambat menggunakan sunscreen. Misalkan sebenarnya untuk di lingkungan kita yang sekarang, penggunaan sunscreen itu bisa dimulai dari kita balita. Sudah ada ya sekarang sunscreen baby. Itu harusnya sudah mulai digunakan. Tapi beberapa dari kita enggak, beberapa aja. Tapi yang baru aware tentang sunscreen itu di usia-usia 25 tahun ke atas. Itulah yang menyebabkan freckles itu muncul sejak usia 19 tahun. Kalau sekarang sudah ada ya, yang 19 tahun ada seperti itu. Sebenarnya itu adalah penyakit kulit, hiperpigmentasi, yang kita bilang flek, evelyt namanya kalau di medisnya ya. Itu flek yang letaknya di superficial, seperti itu. Nah, berbicara masalah flek hitam dan juga freckles ini yang mungkin orang menganggapnya ini sebagai freckles dan tren kekinian ya dok gitu, karena baru-baru ini tuh kayak booming banget dok, makeup aja banyak yang buat tema freckles dan lain sebagainya, dan ternyata ini tuh sebenarnya memang flek hitam ya dok gitu, memang flek hitam, dan memang ini disebabkan karena beberapa permasalahan kulit tadi Tribuners gitu. Nah dok, kalau berbicara masalah tema kita yaitu kulit kencang,
Karena kan ada beberapa nih, mungkin aku sendiri juga merasakan bahwasanya wah kok kulit aku udah nggak kenceng lagi ya, kok udah kendur, padahal nih belum tua gitu, belum memasuki umur 30-an. Nah itu faktornya apa sih dok? Yang paling berpengaruh kalau sekarang adalah lifestyle ya, sama kebiasaan aja sih, kebiasaan sehari-hari. Kalau kadang ada persepsi tentang skincare itu digunakan sebagai perawatan kulit, bukan untuk penyembuhan suatu permasalahan. Misalkan seperti yang kita bahas sebelumnya adalah flek ya. Flek itu kan ada beberapa jenisnya. Kalau sudah munculnya freckles, digunakan skincare bisa memudar. Tapi kalau misalnya dia melasma itu harus pengobatan. Seperti itu. Jadi kulit kendur pun sama. Kalau misalnya kita merawatnya sejak dini, kita tahu perawatan yang tepat, skincare yang tepat, tidak akan terjadi kulit kendur ini. Dan kalau misalkan kita pola hidupnya jadi tadi baik, makan high fiber, kemudian tidurnya cukup, stresnya, manajemen stresnya bagus, terus sama olahraga, tidak akan muncul seperti yang kita takutkan yang kulit kendur. Biasanya yang paling terlihat itu di area kelopak mata. Oke, kelopak mata ya dok ya? Iya, yang paling pertama kalau misalnya kita melihat ada tanda-tanda terjadi penuaan dini, itu di area kelopak mata. Karena di situ mukasanya agak tipis, kalau kelembapannya kurang, dia lama-lama akan turun sehingga nanti dia akan membentuk kerutan halus seperti itu. Nanti baru lama-lama sagging dia akan turun seperti itu. Nah, kalau untuk jadi kalau misalnya gimana kak? Kalau untuk pengukurannya sendiri bisa nggak sih dok diukur, kayak misalkan kita ngukur nih kulit kita kayak gini, oh ternyata ini udah kendur banget ya gitu. Bisa nggak sih dok mengukur kayak gitu, atau memang kita tuh harus melakukan konsultasi dokter dulu untuk bisa mengukur gitu dok? Sebenarnya kalau mau mengukur kulit kita udah kendur atau belum, itu harus pakai skin analyze ya. Cuman kalau misalnya kita elastisitas kulit kita agak lumayan kembalinya lambat, itu berarti kulit kita kurang lembab, seperti itu aja. Cara mudahnya. Makanya saya bilang tadi paling terlihat di area bawah kelopak mata atau di area kelopak mata. Kadang kalau misalnya kita cubit sedikit gini, kemudian dia kembalinya agak lama, itu bisa aja kelembapannya kurang. Seperti itu, karena di situ mukosanya tipis sekali. Jadi kalau penuaan dini paling gampang kelihatan di bawah area mata. Nah itu kalau nggak kita tangani, lama bisa sagging turun. Nah dok, ada nggak treatment khusus ataupun cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menghindari terkenanya pengeriputan dini ataupun kulit kita itu jadi nggak kencang gitu dok? Penggunaan skincare yang tepat sih kak. Kalau misalkan untuk di bawah mata, jangan terlambat menggunakan serum atau eye cream. Jangan menunggu dia sudah ada dulu kerutannya baru kita pakai. Kalau bisa sebelum ada kerutannya kita harus jaga dulu. Makanya yang saya bilang tadi, kalau kulitnya sudah bagus bukan berarti dia tidak akan mengalami penuaan. Karena usia kita kan semakin bertambah, radikal bebas di sekitar kita juga banyak. Sehingga penggunaan skincare, kadang-kadang kalau misalnya orang tua tuh agak takut kalau anaknya usia 20 tahun pakai skincare. Sebenarnya itu sudah harus banget. Cuman skincare-nya aja yang disesuaikan dengan usianya dan kondisi kulitnya, seperti itu. Oke. Nah dok, kalau untuk bisa mendapatkan kulit glowing nih dok, caranya gimana? Prinsipnya sama. Kalau kulit glowing itu dari dalam. Kalau kelembapan kulit kita kurang, kolagen kita menurun,
mau kita kasih krim bertumpuk berlayer-layer ya nggak akan glowing. Balik lagi gitu, ke skin barrier kulit kita. Kalau skin barrier kulit kita kolagennya bagus, iya, kolagen kulit kita bagus, kelembapannya bagus, kadar airnya cukup, pasti akan glowing. Ketika dipakein apa-apa, ya jadinya tetap bagus kulitnya. Jadi memang harus dirawat, di treatment. Penggunaan skincare aja nggak cukup sebenarnya kalau untuk kulit glowing. Jadi memang penggunaan skincare aja itu nggak cukup ya dok ya, kalau untuk mau mendapatkan kulit glowing se-glowing artis-artis Korea ya dok ya. Jadi memang harus ada treatmentnya. Nah kalau di Ella Skincare sendiri dok, seperti tema yang kita bahas hari ini itu bisa dijelaskan nggak di dok, Korean Fire ya dok ya, atau Ice Like itu apa sih dok, treatment apa gitu? Sebenarnya ini termasuk treatment baru di Ella Skincare ya. Kita sudah launching sekitar 2 bulan yang lalu. Treatment ini ditujukan untuk pasien-pasien yang memang kulitnya merasa sudah kering atau skin barriernya agak-agak nggak oke gitu ya. Kalau misalkan Korean Fire ini ada 3 treatment yang digabungkan jadi satu, yaitu ada yang pertama Fire Peel. Fire Peel itu peeling dulu. Terus kemudian ada teknologi IPL atau IPL, kemudian ada snow gel. Masing-masing punya manfaat sendiri, tapi pada akhirnya memang dia akan membentuk skin barrier yang bagus sehingga bisa glowing tapi tidak berlebihan. Oke. Nah, berapa kali sih dok treatment ini bisa kelihatan hasilnya gitu secara maksimal? Kalau ditanya berapa kali, sebenarnya ini bukan salah satu ajang promosi sebenarnya. 1 kali aja langsung kelihatan. Kalau ditanya berapa kali, dalam 1 kali treatment pulang-pulang udah kinclong. Cuman balik lagi, bagaimana cara kita merawatnya di rumah, seperti itu. Bener ya dok, jadi memang kalau kulit kita mau bagus, kulit kita mau sehat, dan kulit kita mau glowing, kencang itu tadi ya Tribuners, kita tidak bisa melakukannya sekali aja. Itu sama sih dok ya, nggak hanya treatment mungkin, tapi dari cara pemakaian skincare juga tidak bisa cuma sekali dan kita berharap hasilnya langsung glowing, langsung maksimal gitu, nggak bisa ya Tribuners. Jadi di mana-mana namanya treatment itu harus dilakukan secara berulang untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu. Nah dok, kalau untuk setelah kita treatment nih dok, ada nggak sih pantangan kita untuk nggak boleh pakai skincare ini dulu gitu? After treatment itu ada nggak pantangan untuk menggunakan skincare? Untuk after treatmentnya ada, tidak boleh menggunakan krim malam atau skincare malam dulu, karena pada treatment ini Korean Fire kan sudah saya jelaskan tadi bahwa salah satunya ada Fire Peel, yaitu peeling sama dengan mengeksfoliasi kulit mati. Jadi dia sudah ada eksfoliasinya, sebaiknya diistirahatkan dulu, kemudian besok malam baru dinutrisi dengan krim malamnya. Kemudian kalau ini habis di peeling, tetap penggunaan sunscreennya harus dipertebal lagi gitu. Oke, nah dok, kita berbicara lagi nih tentang tadi Korean Fire dan Ice Like treatment. Ada nggak sih dok treatment-treatment yang hampir sama seperti treatment ini gitu? Yang hampir sebenarnya pada dasarnya kalau mau satuan bisa ya, karena ini kan memang penggabungan treatment. Jadi kalau misalkan ingin IPL-nya saja, hasilnya pun akan sama seperti Korean Fire. Hanya bedanya kalau yang IPL biasa itu tidak ada eksfoliasinya, sehingga ya udah cerah aja gitu. Kalau yang ini tuh karena tadi ada Fire Peel-nya, Fire Peel sendiri itu bisa meningkatkan kadar air untuk menggantikan sel kulit mati dengan sel kulit yang baru, sehingga dia meningkatkan air yang lebih banyak, jadi bikin glowing. Bedanya di situ. Kemudian ada yang saya sebutkan tadi, snow gel ya. Snow gel itu sendiri isinya ada copper tripeptide
Kemudian ada Pentavir sama Centella asiatica. Seperti yang kita tahu bahwa Centella asiatica itu memiliki efek shooting dan calming. Jadi kulit kita jadi lebih moist, jadi lebih kelihatan plump seperti itu dari si snow gelnya. Nanti enak banget tuh treatmentnya, snow gelnya diaplikasikan menggunakan snowball. Jadi rasanya dingin, makanya namanya Korean Ice and Fire. Oke. Makanya kenapa namanya ice like treatment tadi ya loh, Dok ya, karena memang ada sensasi dinginnya. Kalau fire-nya tadi tuh gimana sih, Dok, secara tindakan sendiri gitu? Ini kan kalau fire tuh membawa namanya aja mungkin orang baru ngelihat udah takut, wah diapain nih ya pakai api gitu. Tapi sebenarnya diapain sih, Dok, gitu? Fire itu fire peeling, dioleskan serum peeling, memang rasanya agak sedikit panas dan cekit-cekit seperti peeling pada umumnya. Cuma kalau fire peel ini dia peelingnya dia superficial, jadi tidak yang sampai ngelopek. Kan ada sih peeling-peeling yang ada di peeling dia akan bikin kulit kita mengupas. Kalau yang ini memang dia superficial peeling sehingga kulitnya lembab aja, tidak ada downtime sama sekali, tidak ada proses pengelupasan, tidak ada meskipun rasanya agak panas, dia tidak ada kemerahan setelah treatment. Oke, berarti memang treatment peelingnya ini tidak yang seperti mengelopek dan juga merah terus ada jangka waktu penyembuhan gitu, enggak ya, Dok ya, langsung bisa kita beraktivitas seperti biasa. Oke, berarti kalau misalkan Tribuners di rumah itu mau ambil yang Korean Fire-nya aja itu bisa, Dok, secara terpisah dari Ice Like ini? Atau memang rekomendasi dan bagusnya digabungkan? Lebih baik sih digabungkan ya, karena kalau superficial peel ketemu dengan I2PL yang memiliki gelombang untuk gelombang tertentu untuk sampai ke tujuan target kita, itu hasilnya jauh lebih baik daripada peelingnya sendiri. Kalau peelingnya sendiri ya udah habis dieksfoliasi sudah sel kulit mati kita terangkat, tapi jadi tidak ada nutrisi atau gelombang yang masuk sehingga apa yang kita capai apa yang kita tuju tidak tercapai, seperti itu. Oke. Nah, Tribuners, itulah tadi kita tuh udah ngobrol banget ya. Ini lumayan cukup panjang obrolan kita dengan Dr. Sari terkait dengan gimana sih cara untuk bisa mendapatkan kulit wajah yang sehat. Selain sehat, kalau mau tambahan bonus kencang dan juga glowing, itu tadi di Ella Skincare itu ada treatment Korean Fire dan Ice Like treatment ataupun terapi yang itu bisa jadi rekomendasi Tribuners untuk bisa mendapatkan kulit yang lebih glowing, kencang dan juga sehat pastinya ya, Dok ya. Nah, dan di sini juga aku mau himbau buat Tribuners bahwasanya di Ella Skincare ini buat Tribuners yang lagi nonton, jangan lupa untuk capture ya webinar ini dan mungkin bisa tunjukkan ke admin atau tag di sosial media Ella Skincare juga bisa ya, Dok ya. Boleh, nanti di tag di Ella Skincare Official Lampung, nanti kita akan hubungi atau nanti langsung datang saja tunjukkan screenshotnya ke CS. Nah, itu Tribuners. Jadi Tribuners bisa langsung screenshot aja tanda bahwa Tribuners nonton webinar kita hari ini bersama Ella Skincare dan langsung aja tuh hubungi ke CS ataupun Tribuners bisa langsung aja upload ke Instagram. Jangan lupa tag Tribun Lampung dan juga Ella Skincare Lampung ya, yang cabang Lampung gitu. Udah bisa mendapatkan diskon tadi Tribuners. Jadi diskonnya aku ulang lagi nih. Diskonnya ada 20% untuk Tribuners yang sudah pernah treatment di Ella Skincare. Dan yang belum pernah sama sekali treatment di Ella Skincare itu mendapatkan diskon 100.000 gitu. Mungkin Dr. Sari ada closing statement dan kata-kata yang pengen dokter sampaikan untuk Tribuners di rumah terkait dengan treatment kita hari ini yang kita bahas, Dok. Baik, dari tadi kita membahas tentang kulit sehat ya. Yang ingin saya sampaikan bahwa stigma tentang cantik atau harus putih itu harus kita patahkan sekarang, karena cantik itu tidak harus putih, tapi cantik itu adalah kulit yang sehat meskipun face patricknya gelap tapi tetap bisa berkilau, bercahaya, natural, seperti cerah alami aja. Jadi tidak harus berpatokan harus
putih. Kalau datang ke klinik, diusahakan untuk menyampaikan bahwa saya ingin kulit kita sehat, tapi cerah, natural, dan glowing, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Tribuners. Terima kasih banyak loh Dokter Sari sudah mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan tindakan dan juga treatment. Mungkin ya banyak sekali pasien yang hari ini datang ke LS Skincare, tapi Dokter Sari ini luar biasa loh Tribuners. Walaupun beliau nggak bisa datang secara langsung ke studio, tapi sudah meluangkan waktunya melalui Zoom. Terima kasih banyak loh Dok. Nanti kapan-kapan kita bakalan main ya Dok ya ke studio. Siap, terima kasih. Oke. Nah, itulah tadi Tribuners bincang kecantikan bersama dengan saya Kusnula Syaifah, dan tentunya hari ini dengan narasumber saya Dr. Sari dari LS Skincare. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang warga gagalkan aksi pencurian di sebuah warung. Aksi pencurian yang terjadi di sebuah warung di Jalan R.E. Marta Dinata, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Diketahui pelaku melancarkan aksinya pada Sabtu 15 Oktober 2022 sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Beruntung aksi tersebut berhasil digagalkan oleh aksi heroik warga yang melihat pelaku sedang melancarkan aksinya. Orang tua Amrullah pada Senin 17 Oktober 2022 mengatakan bahwa anaknya yang memergoki pelaku. Ia mengatakan kejadian tersebut berlangsung saat ia akan menunaikan sholat subuh. Dari rekaman CCTV, pelaku datang dari arah Sukamaju menuju arah Keteguhan TBT. Kemudian pelaku yang menggunakan motor metik berhenti tepat di depan warung Alam. Selanjutnya pelaku mendongkel pintu warung tersebut yang terbuat dari papan lalu melancarkan aksinya. Aksi pelaku kemudian disadari oleh salah seorang warga yang melihat gerak-gerik mencurigakan. Sementara itu salah seorang saksi Ian mengatakan saat keluar dari warung pelaku sudah naik motor dan segera meninggalkan lokasi. Namun pelaku langsung dikejar dan dipukul jembatan besi oleh warga yang bernama Amrullah. Sempat jatuh dari motor, namun pelaku bangun lagi dan langsung kabur. Ia melanjutkan barang curian pelaku terjatuh setelah pelaku terjatuh. Adapun pelaku sempat mengambil uang senilai Rp200.000 serta 4 bungkus rokok. Menurut Ian, peristiwa tersebut tidak sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pasalnya, korban merasa barangnya sudah kembali dan tidak ada lagi kerugian material. Berita selanjutnya, puluhan warga Malangsari demo minta kasus mafia tanah diusut sampai tuntas. Puluhan warga Malangsari, Lampung Selatan menggelar demo di depan Kejaksaan Tinggi Lampung pada Senin 17 Oktober 2022. Kali ini, petani Malangsari menuntut agar Kejati Lampung mengusut tuntas kasus mafia tanah yang melibatkan tanah yang mereka garap. Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bandar Lampung, Suma Indra Jarwadi mengatakan,
Demo kali ini adalah untuk meminta komitmen Kejati Lampung terhadap pemberantasan mafia tanah di Malangsari. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Polda Lampung telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait kasus mafia tanah di Malangsari, Lampung Selatan. Kelima tersangka tersebut merupakan oknum yang berasal dari berbagai pihak. Sejumlah oknum tersebut diantaranya merupakan pensiunan polisi, kepala desa, PPAT, camat, hingga oknum dari BPN. Sumaindra mengatakan kali ini pihaknya juga meminta agar Kejati mengungkap pemodal dan yang mendekengi kasus ini. Ia melanjutkan jika saat ini ada gugatan di Pengadilan Negeri Lampung Selatan antara pembeli dan penjual tanah di Malangsari. Menurutnya, hal ini ada kemungkinan untuk mengkaburkan proses hukum terkait kasus mafia tanah yang terjadi di Malangsari. Lebih lanjut, Sumaindra mengatakan sepertinya pihak penegak hukum lebih berhati-hati dalam menangani kasus ini. Pasalnya, mafia tanah merupakan jenis kejahatan yang sistematis dan terorganisir. Menurutnya, jika ada mafia tanah, artinya juga ada kemungkinan berujung kepada mafia hukum. Berita selanjutnya, curanmor kembali terjadi di Indekos Bandar Lampung, 2 motor raib. Aksi pencurian sepeda motor atau curanmor kembali terjadi di sebuah indekos di Bandar Lampung. Kali ini, pelaku curanmor berhasil menggondol 2 unit sepeda motor sekaligus di salah satu indekos, yakni Indekos Handakos di Jalan Jati Baru 2 nomor 38 Durian Payung, Bandar Lampung. Adapun kedua motor yang dicuri pelaku yakni Honda Beat berwarna putih dan Yamaha NMAX berwarna hitam. Aksi pencurian itu sendiri terekam oleh Closed Circuit Television atau CCTV pada Minggu 16 Oktober 2022 sekira pukul 3:20 dini hari. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang mengincar 2 unit sepeda motor yang terparkir. Salah satu korban yakni Dedi mengatakan dari rekaman CCTV pelaku berjumlah 2 orang. Menurutnya awalnya para pelaku sempat mondar-mandir di depan indekos. Dalam aksinya, pelaku membawa 2 unit sepeda motor yakni Beat putih yang belum memiliki nomor polisi. Menurut korban, ciri-ciri motor miliknya yakni velg motornya dipilok berwarna silver, ada stiker Jepang di pojok kanan rem tangan kiri bengkok, warna Beat putih, joknya ada 2 sobekan. Adapun motor lainnya yakni NMAX hitam dengan nomor polisi B4874 BEC. Sementara itu, Alif selaku penjaga indekos mengatakan saat kejadian dirinya tak menyadari aksi pelaku. Setelah itu, Alif dan para korban melaporkan kejadian kepada pemilik kos. Menurutnya, pelaku tidak terlihat menggunakan kendaraan saat tiba di lokasi. Lebih lanjut, Alif mengatakan saat kejadian terdapat 8 motor yang terparkir. Lebih lanjut, Alif mengatakan kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung untuk dicari pelakunya. Berita selanjutnya, dinilai tak serius hitung kerugian negara, Kejati Lampung cabut audit BPKP. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung mencabut audit BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam perhitungan kerugian negara kasus KONI Lampung. Kejati Lampung menilai BPKP tidak serius menghitung kerugian negara dalam pengelolaan dana hibah KONI. Untuk itu, Kejati Lampung mencabut audit BPKP sebab sudah 1 tahun bergulirnya kasus KONI, kesimpulan perhitungan kerugian negara tidak ada. Hal tersebut disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Lampung, Imade Agus Putra Adnyana saat diwawancarai awak media di kantor Kejati Lampung pada Senin 17 Oktober 2022.
Kejati Lampung cabut audit BPKP karena sudah 1 tahun bergulirnya kasus ini tidak ada hasil yang didapatkan. Terkesan ada keseriusan yang dilakukan oleh BPKP Lampung dalam menghitung kerugian negara. Sebelum mencabut audit tersebut, pihaknya mengaku sudah bolak-balik berkoordinasi dengan BPKP Lampung. Ada sebanyak 5 kali koordinasi yang dilakukan kepada BPKP Lampung, tapi nihil hasilnya. Karena semua apa yang diminta dan dibutuhkan oleh BPKP selalu dipenuhi oleh Kejati Lampung. Atas perintah dari pimpinan bahwa untuk audit perhitungan kerugian negara atas dugaan Tipikor Dana Hibah KONI akan digantikan dengan institusi lain. Maka Kejati Lampung menggantinya dengan lembaga kantor akuntan publik di Jakarta. Artinya audit ini akan dilakukan secara independen. Saat ditanya kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus KONI Lampung tersebut, Made hanya menyampaikan nanti saja kerugian negara yang dihitung oleh lembaga akuntan publik yang akan menyampaikannya. Pihaknya juga telah menyurati lembaga akuntan publik di Jakarta untuk segera cepat mengaudit kerugian negara. Beberapa kali pemeriksaan pendalaman juga sudah dilakukan, bahkan 2 hari yang lalu sudah disampaikan untuk mengambil sikap. Harapannya audit yang dilakukan tim akuntan publik di Jakarta bisa lebih cepat dari BPKP. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Berita selanjutnya mengenai salah satu kebutuhan pokok. Harga cabai setan melonjak tinggi hingga menembus Rp60.000 per kilogram. Harga cabai setan di sejumlah pasar yang ada di Lampung Selatan melonjak tinggi hingga tembus di angka Rp60.000 per kilogram. Menurut sejumlah pedagang di Pasar Impres Kalianda dan Pasar Tanjung Bintang Lampung Selatan, harga cabai setan Rp60.000 per kilogram ini sudah terjadi selama 2 minggu terakhir. Namun kenaikan harga cabai setan ini jarang terjadi karena menurut mereka harga cabai setan cenderung stabil jika dibandingkan harga cabai lainnya. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di Pasar Impres Kalianda dan Pasar Tanjung Bintang, sejumlah pedagang tidak banyak menyetok cabai setan dengan alasan mereka takut barang tidak laku dan membusuk. Pedagang sayuran di Pasar Impres Kalianda Butet mengatakan harga cabai setan sudah naik sejak awal bulan lalu. Butet mengatakan harga cabai setan cenderung stabil jika dibandingkan dengan harga cabai lainnya. Namun kali ini justru harga cabai setan yang melonjak tinggi di saat harga cabai lainnya sedang turun. Menurutnya langkanya cabai setan diduga karena sudah memasuki musim penghujan. Sementara untuk harga cabai rawit cenderung menurun. Jika sebelumnya harga cabai rawit di angka Rp30.000 per kilogram, kini sudah turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Butet mengatakan harga cabai hijau juga mengalami penurunan. Selain harga cabai, harga bawang juga ikut mengalami penurunan terpisah. Pedagang di Pasar Tanjung Bintang Mursono mengatakan tingginya harga cabai setan sudah terjadi selama 2 pekan lalu. Mursono mengatakan harga cabai lainnya seperti cabai rawit, cabai hijau mengalami penurunan. Mursono juga mengatakan harga bawang merah mengalami penurunan harga. Berita selanjutnya,
Produk fashion hardware di Mall Kartini diskon hingga 70%. Hardware Mall Kartini memberikan promo menarik yang sayang jika sampai dilewatkan. Kepala Toko Hardware Mall Kartini, Syara, mengatakan promo ini berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2022 mendatang. Promo ini adalah diskon hingga 70%. Diskon berlaku untuk semua produk fashion yang dijual di Hardware Mall Kartini. Dengan adanya diskon itu, harga produk fashion di Hardware Mall Kartini semakin terjangkau. Tak hanya diskon, Hardware Mall Kartini juga memberikan penawaran menarik lainnya untuk para pelanggan setia. Kalau pelanggan membeli produk fashion Hardware Mall Kartini minimal seharga Rp500.000 dalam satu struk akan mendapatkan gratis member. Jadi member Hardware Mall Kartini tidak akan rugi. Keuntungan yang didapatkan ketika menjadi member Hardware bisa mendapatkan diskon 15% untuk produk fashion New Arrival. Kalau pengguna member Hardware berulang tahun akan mendapatkan diskon 30% produk fashion New Arrival. Hardware Mall Kartini adalah toko yang menjual produk fashion wanita mulai dari usia remaja hingga usia dewasa. Produk fashion itu adalah fashion casual atasan dan bawahan. Produk fashion di Hardware Mall Kartini modelnya selalu kekinian. Selain itu, produk fashion di Hardware Mall Kartini juga kualitasnya terbaik, nyaman digunakan, tidak mudah membuat gerah saat digunakan, dan juga awet. Hardware Mall Kartini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Kira-kira beasiswa ini tuh sebenarnya dari siapa sih Mbak dan seperti apa beasiswanya? Ya kalau teori itu yang paling penting itu kan kalau di tari ya, ya itu gimana praktikalnya. Hukumnya itu cuma satu. Kalau kamu mau mencapai sesuatu ya jalan terus. Selama Mbak menekuni ini ada nggak sih Mbak kendala atau kesulitan nih yang Mbak alamin mungkin sampai Mbak berpikir, kayaknya ini bukan bakat saya deh. Aku tuh seperti menggenggam duniaku, kayak ya udah, ya apalagi yang lakukan. Jadi kalaupun mau aku jatuh di sini ya memang ini pilihanku. Aku nggak perlu harus excuse apapun bidang kalian. Ya jalani. Kalau memang suka itu ya perjuangkan gitu, karena nggak ada hal yang mudah. Berarti harapan kedepannya apa nih Mbak untuk seni tari di Lampung nih Mbak? Ya pemerintah bantu dong. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di Tribun Lampung Podcast. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu seni yang memang cukup akrab di masyarakat Lampung, yaitu seni tari. Dan kita sudah kedatangan narasumber hebat kita, seorang perempuan yang tentunya menginspirasi karena beliau ini sudah mendapatkan beasiswa kelas tari online dari Singapura. Wah, luar biasa sekali di Tribuners. Dan untuk tema podcast kita kali ini yaitu menggali ilmu menari via daring
ke Singapura. Wah, luar biasa sekali ya. Sesuai dengan temanya, maka kita juga sudah kedatangan narasumber yang hebat, yaitu Mbak Kiki Rahmatika Syaher. Halo Mbak, apa kabar? Halo. Bisa sapa dulu nih Tribuners di rumah Mbak? Ya, halo Tribuners. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Ya Mbak Kiki, bisa dikenalin dulu nih, boleh kasih tahu kepada Tribuners di rumah, lagi sibuk ngapain aja sih Mbak belakangan ini? Oh ya, halo semuanya. Saya Kiki Rahmatika, saya tinggal di Lampung, khususnya Lampung Timur. Sekarang ini saya sedang sibuk mempersiapkan karya yang berjudul Inersia. Nah, karya Inersia ini sendiri sebenarnya sedang saya persiapkan untuk presentasi kelas tari online saya pada tanggal 27 dan 28 Oktober secara daring, dan ini bisa disaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Wah, luar biasa sekali, dan ini bentar lagi berarti waktunya. Berarti Mbak ini sebelum datang ke podcast Tribun Lampung lagi latihan ya? Iya, tadi. Berarti memang lagi padat-padatnya jadwal untuk latihan tari ya Mbak ya? Untuk nanti presentasi ya? Wah, luar biasa sekali. Nah, berbicara tentang beasiswa yang Mbak dapatkan, boleh dikasih tahu nggak nih Mbak, kira-kira beasiswa ini tuh sebenarnya dari siapa sih Mbak, dan seperti apa beasiswanya gitu? Sebenarnya kalau mau ngomong beasiswa, ini sebenarnya nggak langsung didapat ya. Iya. Tidak langsung didapat, oh kamu mau dapat beasiswa. Nah, dia tidak seperti itu. Tapi waktu itu Dance Nucleus Singapura, mereka membuka program yang namanya CPCube. CPCube itu sertifikat program, terus critical perspektif, terus sama satu lagi contemporary performance. Nah, ini bersertifikat. Jadi kita tuh harus mendaftar terlebih dahulu. Kemudian kalaupun kita lolos, itu belum tentu langsung dinyatakan kita penerima beasiswanya gitu. Yes, penerima beasiswa. Nah, nanti kita dilihat dulu sama mereka potensi yang dimiliki oleh setiap peserta itu bagaimana, apakah cocok gitu kan untuk mendapatkan beasiswa ini. Kebetulan waktu pas sudah lewat semester 1 ya, semester pendek, tapi itu aku ditawari oleh mereka itu berupa donation. Donation itu tuh untuk apa namanya, untuk supaya kita tidak berbayar waktu kita mengikuti sekolah itu. Sekolahnya, iya. Kemudian aku langsung terima, dan penerima donation itu juga tidak semua peserta menerima donation itu. Aku menjadi salah satunya. Aku nggak tahu persis siapa saja, tapi aku salah satu penerima donation. Mbak tahu nggak kira-kira berapa sih jumlah penerima beasiswa di masanya Mbak gitu, yang berbarengan dengan Mbak kira-kira? Aku nggak tahu persis ya, tapi mungkin bisa aja itu sekitar 3-5 orang. Oke, itu dari Indonesia aja Mbak, atau dari berbagai negara juga Mbak? Ada juga dari Sri Lanka yang aku tahu. Dari Sri Lanka ada, terus yang lain aku nggak tahu. Oke, jadi berarti beasiswa ini tidak hanya untuk istilahnya penerima beasiswa dari Indonesia saja, tapi ada juga dari beberapa negara lainnya ya. Salah satunya yang tadi Mbak sebutkan Sri Lanka, betul ya Mbak ya? Nah, terkait dengan beasiswa, bagaimana sih beasiswa tersebut didapatkan? Apakah ada sistem khusus, maksudnya dari tahapan awal kan tadi Mbak jelaskan kita daftar dulu nih, terus seleksinya itu seperti apa Mbak, bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah? Kalau soal itu aku tidak tahu persis ya, karena aku bukan penyelenggara. Tapi biasanya mereka memang melihat gimana sih progres pesertanya. Kebetulan si pemilik Dance Nucleus itu, bukan pemilik, artistic director Dance Nucleus itu menyatakan bahwa oh kamu sudah sharing banyak progres ya, dan mungkin itulah salah satu sebabnya kenapa mereka memberikan donation dan bantuan. Mungkin lebih ke ini ya, lebih kepada siapa yang tepat untuk mendapatkannya. Oke, jadi bukan karena dia berasal dari Singapura, dari Indonesia atau apa, tapi memang sungguh-sungguh memang dilihat bagaimana si peserta ini mengembangkan dirinya, bakatnya tentunya ya, di
sekolah tari tersebut, sekolah online tersebut. Berarti memang Mbak ini udah apa ya, bisa dikatakan banyak sekali karya-karyanya ya, berupa tarian-tarian yang udah Mbak ciptakan dan sebagainya seperti itu ya Mbak ya, bisa dilihat dari hal Ya kebetulan Inersia ini karya produksiku yang ke-11. Yang ke-11, oke, luar biasa sekali. Berarti yang pertama itu sejak tahun berapa Mbak, karya pertama Mbak? Pertama itu tahun 2013 dan sekarang 2022 udah karya yang ke-11. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini kan tadi dikatakan bahwa Mbak ini penerima beasiswa kelas tari secara online nih Mbak. Boleh kasih tahu nggak sih Mbak kira-kira gimana sih sistem pembelajarannya gitu, karena kan ini secara online. Sistem pembelajarannya menarik dan aku sangat suka meskipun ini secara online tuh, tapi ini seperti kita bertatap muka secara langsung. Karena kan di Zoom itu memiliki capability untuk share screen. Seperti misalnya kita dalam kelas juga kan teacher atau dosen kita gitu, itu kan akan ini ya, tetap share screen juga kan. Tapi kan dia melalui proyektor. Kalau ini kita melihatnya melalui layar Zoom. Nah, dan yang diajarkan itu multi perspektif ya. Itu yang membuat aku suka, karena di pembelajaran kelas online sendiri ada 8 mentor dari 8 negara. Wah, luar biasa. Jadi ya dan setiap mentor itu kan punya perspektifnya sendiri. Iya, masing-masing. Bagaimana memandang tentang tari. Misalnya seperti ada yang dari Thailand namanya Pichet Kluncun. Dia berbasis lebih pada ke tradisi. Kemudian ada Padmini Cetur dari India. Padmini lebih kepada gerak-gerak yang tidak atraktif, tetapi gerak itu dikaji dengan sangat apik sehingga bisa memunculkan produk pengetahuan baru. Ada Arkorens yang dia lebih kepada dramaturgi abstrak ya. Jadi bagaimana karya itu bisa tergambar gitu, tanpa kita berbicara banyak, tetapi orang mampu menangkap apa kita ingin kita sampaikan. Dan masih banyak lagi. Ada juga dari Indonesia Melati Suryo Darmo yang lebih ke performance art, tapi karyanya itu selalu apik dan simple, tetapi mendunia dalam artian itu dia universal dan semua orang bisa tangkap itu. Nah kalau misalkan pembelajaran kan tadi secara online nih, apakah itu tiap hari, apa ada kayak seminggu sekali, dan itu apakah selama misalkan satu hari itu dari pagi sampai sore kah, atau ada jam-jam tertentu Mbak? Ada jamnya dan ada harinya, karena kan mentor-mentor ini kan juga koreografer. Iya, betul. Kebetulan juga mereka sudah menjadi koreografer dunia kan gitu. Jadi nggak bisa tiap hari juga. Jadi itu dibagi. Jadi bulan ini dengan Pichet, kemudian bulan berikutnya dengan Nanako Nakajima dari Jepang, kemudian dengan Aisa Jackson, dengan Melati, dengan Padmini, Arko, Luke George, kemudian Xiaoke dari Taipei. Luar biasa sekali, berarti ada 8 pengajar yang memang tersebar dari berbagai negara ya, yang makanya dia 8 bulan. Berarti udah koreografer, udah hebat yang tingkat dunia ya Mbak ya. Dan nih selama pembelajaran melalui via Zoom kan Mbak ya, itu selama setiap kali pembelajaran apakah Mbak sendiri sebagai pesertanya atau itu berapa ratus orang Mbak yang mengikuti Zoom tersebut? Itu kan kelas private ya. Kelas private. Jadi yang boleh ikut itu hanya yang memang lolos dilihat dipilih oleh mereka. Dan kemudian kalau nggak salah itu waktu itu ada 22 nama yang lolos. Tapi yang aku sekali lagi aku nggak tahu sistem mereka ya. Tapi yang bisa ikut terus belajar itu hanya 20 orang. 20 orang. Yang kelas. Itu pun juga berkurang lagi dan pada akhirnya yang bisa presentasi untuk tanggal 27 dan 28 Oktober itu hanya
15 atau 16 orang kalau nggak salah. Berarti Mbak luar biasa, hebat sekali nih. Wah, Tribuners, memang narasumber kita ini udah terbukti hebat ya. Bahkan bisa dikatakan ini sudah tingkat internasional ya. Karena saingan tidak hanya dari peserta Indonesia saja, tapi dari berbagai negara. Nah, Mbak, apakah pernah ada pembelajaran yang mengharuskan Mbak tatap muka di Singapura gitu, Mbak? Untuk saat ini nih, sejauh ini? Setauku belum ada ya, karena kan Singapura juga sendiri kan masih sangat berhati-hati dengan COVID. Iya, betul sekali. Hanya saja waktu itu Artistic Director Dance Nucleus Daniel Kok itu pernah bilang bahwa 2 atau 3 orang dari presentasi kalian yang terbaik itu akan diberikan kesempatan untuk pentas di sana. Luar biasa. Saya doakan semoga Mbak Kiki dan Tribuners di rumah doakan ya semoga Mbak Kiki bisa lolos dan bisa menampilkan karyanya yang nanti di Singapura ya Mbak ya. Wah. Nah, terkait dengan apa penampilan yang tadi Mbak katakan di 27 Oktober mendatang ya, DKL ya Mbak ya, betul? Bukan, kalau di DKL itu lain lagi ya Mbak ya? Tanggal 20-21. Oke, nah kalau misalkan terkait dengan persiapan untuk penampilan di DKL itu seperti apa Mbak sejauh ini persiapannya? Sejauh ini persiapannya ya latihan terus. Setiap hari latihan ya Mbak? Ya, mantap. Dan iya, karena kan ini kerja kolektif ya. Betul. Jadi aku beruntung aku didampingi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan sangat suportif tentunya ya Mbak ya. Aku punya produser, ada Mbak Iin, kemudian aku ada desainer lighting, itu ada Om Wahyu, ada komposerku itu Reno, ada stage manajerku itu Farid dan Danar, kemudian ada manajernya Hujan Hijau sendiri juga itu ada Benny. Nah itu aku merasa aku ditemani oleh teman-teman yang sangat bisa menjadi support system bagi aku. Tentunya itu penting ya Mbak ya. Dan selain itu aku juga ini ya tidak hanya mendapatkan support system secara tenaga dan secara spirit. Ya. Tapi aku juga mendapatkan dorongan secara materi. Ya, misalnya kayak dari orang-orang yang memberikan donasi untuk performance Mbak. Karena kan donasi yang ku dapat dari Dance Nucleus itu kan itu hanya untuk sekolahnya saja. Aku tidak mendapatkan donasi untuk membuat performance. Jadi aku harus berdaya sendiri. Nah gitu. Nah kebetulan aku punya produser yang keren dan teman-teman yang keren dan juga dia sehingga bisa mempackage pertunjukan ini yang sebenarnya adalah presentasi dari hasil sekolahku, nah gitu, sehingga aku bisa diberikan kesempatan untuk ini. Sekali aku ngomong terima kasih ya, terima kasih untuk Dewan Kesenian Lampung yang sudah memberikan misalnya seperti Bang Satria Bangsawan, kemudian Bang Ansori Jausal yang sudah sangat support sangat besar sekali kan. Kalau apa dibuat nominal itu pun juga besar. Seperti misalnya mereka kasih aku gratis untuk pakai stage selama 1 minggu. Biasanya orang-orang kan kalau mau perform paling 3 hari sebelum kan. Aku itu pun juga kalau mau latihan langsung saja pergi ke stage itu kalau mau dipakai. Aku bisa dapat akses free untuk itu. Nah gitu. Kemudian aku mendapatkan ini juga ya, bantuan dana dari Kak Dedi Wijaya Chandra. Dia ini ketua generasi muda Buddhis Indonesia. Mungkin keterhubungannya orang pasti tanya ya, mungkin terhubungannya apa kan? Tapi mungkin karena ini ya, aku juga kan berlatih meditasi Buddhism. Jadi mungkin ada energi yang saling tarik menarik. Saling sinergi ya satu sama lain ya Mbak. Sinergi gitu kan. Jadi dan bantuannya lumayan cukup sangat besar gitu. Aku nggak perlu sebut nominal ya. Sangat besar gitu. Dan
ya sangat membantu kami untuk apa ya, untuk memenuhi segala kebutuhan untuk performance kami. Kemudian ada Forum Semesta yang sebelumnya juga udah support di waktu aku partisipatori, waktu sebelum presentasi ini. Ya, aku ada partisipatori, mereka juga support. Kemudian Teater 1 yang juga support untuk kasih dukungan secara spirit, juga dukungan secara memberikan dukungan, meminjamkan banyak perlengkapan untuk kami, nggak hanya materi kan. Kalau bantuan kan nggak hanya materi. Kemudian ada komunitas Dongeng Dakocan yang juga ya dari dulu membantu aku untuk dan mensupport aku untuk menjadi lebih baik kan. Kemudian ada Bapak Senator Bustami Zainuddin yang dari DPD RI Provinsi Lampung, itu juga memberikan bantuan dana untuk performance ini nanti. Kemudian ada Bung Adolf Ayatullah, Bung Dolof itu juga memberikan banyak support kepada kami gitu kan, supaya performance ini menjadi lancar, baik secara pemberitaan, terus juga ya tempat latihan, tempat untuk diskusi dan semua itu alhamdulillah aku mendapatkan semua itu free access ya. Dan ya aku merasa beruntung kan sebagai anak Lampung, tapi ternyata banyak sekali orang-orang yang mau membantu aku untuk mewujudkan impian ini. Wah, luar biasa sekali. Jadi dengan banyaknya dukungan orang-orang di sekitar Mbak dari berbagai pihak yang mendukung, makanya Mbak bisa nanti melakukan performance nanti ya Mbak, tanpa banyak kendala karena udah banyak orang yang udah membantu baik dari segi finansial ataupun memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Wah, luar biasa sekali. Nih Mbak, terkait kan nanti kan Mbak ada penampilan di DKL, terus juga tentunya akan memakan waktu banyak untuk persiapan. Sedangkan Mbak juga nih ada kelas online. Tentunya apakah ada Mbak kebingungan untuk membagi waktunya atau seperti apa Mbak? Iya. Kebetulan kan sekarang kan aku masa mentoring ya. Jadi kelasnya udah selesai. Oh, kelasnya sudah selesai. Jadi sekarang masa mentoring, masa bimbingan. Gitu, dibimbing karyanya. Ya, kebetulan aku ketemu mentor-mentor yang enak. It's okay soal waktu gitu kan. Juga misalnya kayak kemarin aku kan sempat sakit ya, sempat sakit dan aku bilang aku boleh nggak reschedule? Oh nggak apa-apa, no problem katanya. Moga cepat sembuh ya, nanti kita bicara lagi gitu. Jadi aku nggak merasa ada problem. Ya, gitu. Yang problem itu adalah sebenarnya gimana aku mempersiapkan diri. bukan kepada pembagian waktunya. Gitu. Bahkan mentor-mentornya sangat profesional semua. Aku kebetulan dimentori oleh 3 mentor, itu oleh Arkorens yang punya jam lebih banyak dengan aku dari Eropa, gitu. Kemudian ada Nana Konakajima dari Jepang, kemudian sama satu lagi Padme Cetur dari India. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, Mbak ini kan kalau tari kan sebenarnya banyak nih jenis tarinya. Kalau Mbak Kiki sendiri itu fokusnya ke tari apa Mbak kalau boleh tahu? Kontemporer. Tapi aku juga nggak bisa ya mau sebut itu sekonyong-konyong itu kontemporer. Karena aku sebenarnya gini, aku basisnya lebih senang kepada membuat karya berdasarkan eksperimen. Harus ada pengalaman eksperimennya dulu. Sama kayak inersia ini. Inersia ini kan sebenarnya hukum fisika ya. Yang bunyinya adalah soal kelembaman, bunyinya adalah tentang kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan posisinya. Misalnya kayak benda ini, misalnya aku coba ya, aku dorong, dia nggak berubah ya, kakinya nggak copot atau nggak apa gitu kan. Tapi itu di benda mati. Nah, itu hukum Newton 1. Nah, ternyata ada nama lain yang sebenarnya itu bisa terjadi di tubuh kita. Itu namanya inersia. Nah, misalnya kayak kalau inersia itu contohnya itu misalnya kalau kita misalnya ada di bus, tiba-tiba bus itu
berhenti mendadak. Kita Iya, mau nggak mau badan kita ikutan ke depan, iya, betul sekali. Dikenai daya dorong. Daya dorong ya, iya. Itu. Nah, itu yang aku riset. Nah, aku penasaran karena aku pernah ngeliat di YouTube ada kejadian orang lagi banyak banget ini apa namanya kayak senang-senang gitu, tiba-tiba truknya berhenti mendadak, semua orangnya jatuh. Itu kan karena satu ya hukumnya si orang-orang itu kehilangan awareness tubuhnya. Dia tidak siaga dengan tubuhnya, padahal kalau dia siaga dia pasti akan tetap berada di posisinya seperti itu ya. Dia pikiran dia tidak di saat ini dan sekarang, tapi dia euforia. Nah, itu yang membuat aku melakukan riset. Nah, pada akhirnya riset inilah yang aku buat menjadi suatu karya. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang ini terinspirasi dari hukum fisika malah jadi ya, Mbak. Jadi Newton 1 ya, maksudnya karya seni gitu kan, tapi ternyata inspirasi itu datang dari ilmu saintek gitu kan, bisa dikatakan ilmu fisika. Luar biasa sekali nih Tribuners. Mbak kan sudah belajar banyak hal gitu dari kuliah Mbak yang secara online dan diajarkan oleh banyak pengajar dari berbagai dunia yang tentunya merupakan pengajar-pengajar terbaik pilihan ya. Nah, bisa diceritakan nggak sih Mbak ke Tribuners di rumah, yang Tribuners di rumah kan mungkin ada yang memiliki ketertarikan nih untuk belajar tentang dunia tari. Nah, ada nggak sih Mbak ilmu yang Mbak bisa sharing kepada Tribuners di rumah terkait dengan ilmu tari yang udah Mbak dapatkan selama perkuliahan online itu Mbak? Itu ilmu tarinya secara apa dulu? Secara garis besar aja nih Mbak. Teori atau? Teori boleh. Kalau teori ya, ya kalau teori itu yang paling penting itu kan kalau di tari ya bagi aku itu gimana praktikalmu. Jadi hukumnya itu cuma satu. Kalau kamu mau mencapai sesuatu ya jalan terus. Jangan misalnya kan kalau sekarang ya aku sering banyak banget ngeliat anak-anak muda itu kan patah dikit langsung belok. Nggak pas. Ngerasa bukan bakatnya gitu kan. Itu menurutku itu tapi itu udah bergantung kepada orangnya ya. Nah, kebetulan aku memang tipikal orang yang dari kecil itu kalau aku mau itu ya itu. Nah, kebetulan memang nggak ada bidang lain yang aku jalani itu dari kecil itu kecuali ya nari itu. Memang ya nari itulah. Berarti Mbak Kiki ini sudah dari kecil memang mencintai seni tari ya Mbak ya? Kalau misalkan dari kecil sejak kapan nih Mbak benar-benar sudah mulai menekuni dunia seni tari ini? Sebenarnya kalau ofisial masuk sanggar itu sebenarnya aku di SMP ya. SMP. Kalau SD sampai itu tuh memang karena cuma ngelihat kadang saudara aku niruin, aku bisa ternyata. Tapi secara ofisial aku itu menjadi anak sanggar itu SMP. Jadi memang dari SMP Mbak udah benar-benar menekuni ya dunia seni tari ini ya Mbak ya. Selama Mbak menekuni ini ada nggak sih Mbak kendala atau kesulitan nih yang Mbak alamin, mungkin sampai Mbak berpikir, kayaknya ini bukan bakat saya deh, kayaknya saya harus pindah jalur deh. Aku sering mengalami itu ya. Bahkan sampai sekarang pun juga aku sering mengalami itu gitu. Tapi kadang karena gini Kak, aku kadang sekarang berpikirnya begini. Dulu sulit banget bagiku itu setelah lulus SMA untuk meraih jalan aku sendiri itu. Tapi ketika aku udah sampai sini gitu, terus aku jatuh kan, aku menjadi ingat kembali gitu, bukankah ini yang kamu mau kan? Karena dulu aku selalu melihat, misalnya kayak aku melihat diri aku sendiri gitu ya, misalnya kita refleksi ya, kita ngeliat diri kita, aku seperti nggak ngeliat diri aku kalau dulu itu. Nah, tapi ketika aku udah bener-bener bisa meraih nih, aku S2 tari. Aku bisa dapat S2 tari nih, bisa sekolah S2 tari. Aku tuh seperti menggenggam duniaku gitu. Kayak ya udah, ya apalagi yang mau. Jadi kalaupun mau aku jatuh di sini ya memang ini pilihanku. Aku nggak perlu harus excuse, nggak perlu harus salahin si A, si B, si C. Aku yang pilih. Jadi kalau aku sih menyarankan untuk generasi muda itu lebih ini ya, apapun bidang kalian, ya jalani. Kalau memang suka itu ya perjuangkan gitu, karena nggak ada hal yang mudah gitu. Sama kayak
aku untuk dapetin duniaku ini aja ternyata aku harus pergi ke ekonomi dulu baru aku bisa dapetin ini. Oh, jadi Mbak memang punya latar belakang S1-nya bukan di seni tari. Iya. Tapi aku tetap berkesenian gitu. Itu yang alhamdulillah membantu aku tuh untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, bisa S2 juga, S2 itu terutama kan. Nah, ternyata itu maksudku tuh kalau kamu memang menginginkan menjadi A, B, C atau D kan, yang harus ditanamkan saat ini adalah paling penting adalah nggak ada sesuatu yang mudah, nggak ada yang cuma kasih sayang orang tua kok yang mudah itu. Iya memang iya kan? Iya betul. Yang mudah tanpa pamrih yang mudah kita dapatkan itu cuma kasih sayang orang tua, kan? Tetapi cita-cita itu tidak pernah mengajarkan kita kemudahan. Nggak pernah itu. Selama aku ini menjalani ini semua nggak ada yang mudah. Nggak ada yang mudah. Maksudku tuh jangan dilihat karena aku sekarang misalnya aku mendapatkan jangan lihat posisi sekarang gitu ya. Tapi coba tolong dilihat apa sih yang udah pernah aku alami sehingga aku sampai di sini. Prosesnya dan usahanya bisa sampai seperti ini ya Mbak ya. Bisa mendapatkan beasiswa S2 di bidang yang memang Mbak sukai gitu. Jadi intinya pesannya untuk anak muda di bidang apapun kalian sukanya jalani, pilihan kalian ada di tangan kalian. Ketika jatuh bangkit kembali ya Mbak ya. Jangan sampai kalian menyesal dengan pilihannya. Luar biasa sekali Mbak Kiki. Nih Mbak Kiki kan tadi udah memberikan pesan juga untuk anak muda. Tadi kita juga sudah mengobrol tentang seni tari, tentang perkuliahan Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak, menurut Mbak seperti apa sih potensi seni tari di Provinsi Lampung Mbak? Sangat potensial ya. Itu sangat potensial. Aku pernah waktu itu pergi ke Sanggar Sangsaka, ada di Wai Halim. Anak-anaknya sangat potensial. Sangat potensial. Maksudnya tuh mereka umur SMP aja mereka udah bisa buat koreografi. Ya. Tapi koreografi itu maksudku tuh setiap umur itu kan pasti ada levelnya. Iya betul sekali. Kan aku nggak bisa mengukur mereka dengan levelku. Aku tentu akan mengukur mereka dengan levelnya mereka. Itu sangat potensial. Terus ya banyak lah ya sanggar-sanggar lain. Kebetulannya aja aku mungkin pernah mengajar di Sangsaka dan aku melihat anak-anak itu sangat potensial dan bisa diajak untuk untuk menjelajahi potensi tari yang jauh lebih lebih serius, terus lebih kepada hal-hal yang bisa terkaji oleh mereka dan menambah wawasan mereka sendiri. Oke, berarti memang potensinya sangat luar biasa ya untuk di Provinsi Lampung ini seni tari. Provinsi Lampung itu sangat luar biasa. Misalnya karena kan maksudku tuh koreografer itu nggak cuma aku loh. Ada temanku namanya Ayu Permatasari. Dia sudah pernah mementaskan karyanya ke Jerman. Ada Ari Ersandi. Dia sudah pernah diundang ke American Dance Festival. Kemudian ya kalau Lampung baru 2 itu. Oke. Berarti tapi memang udah bisa ada Nufus. Meskipun dia lebih ke tarinya lebih kepada soal ini ya, lebih serius ke soal kostum ya. Bagaimana tari dan kostum dikombinasikan. Terakhir kemarin aku dengar kabar dia pergi ke Australia karena itu. Luar biasa. Berarti banyak sekali emang koreografer atau mereka yang bekerja di dunia seni tari ini udah sampai ke luar negeri ya. Lampung itu sebenarnya nggak kurang-kurang kok untuk ini. Yang kurang itu cuma bantuan. Oke, berarti sangat membutuhkan bantuan dan kerjasama tentunya mungkin dari pemerintah daerah nih ya untuk memajukan seni tari di Lampung ya Mbak. Aku rasa nggak semua orang seberuntung aku bisa dibantu oleh berbagai pihak ya Mbak ya. Misalnya gitu kan. Berarti harapan kedepannya apa nih Mbak untuk seni tari di Lampung nih Mbak? Ya pemerintah bantu dong. Ya, koreografernya banyak yang bisa melahirkan karya-karya keren, festival misalnya gitu, festival yang mendunia. Ya kita nggak usah buru-buru harus mendunia ya, tapi minimal kan kita bisa undang kayak misalnya orang yang punya akses
berhubungan dengan orang-orang se-Asia Tenggara. Iya, betul. Misalnya gitu. Misalnya kayak aku punya cita-cita mau bikin festival. Dari sekolahku kemarin aku bisa punya akses untuk undang teman-temanku ya. Misalnya nggak usah Eropa dulu ya, kejauhan. Maksudnya di Asia dulu. Di temanku yang dari Filipina, dari Thailand, dari Vietnam, kemudian dari Singapura. Aku mungkin bisa ajak mereka untuk kemari gitu. Tapi permasalahannya kan, ayo dong Lampung dibantu. Membutuhkan wadah dan fasilitas sebenarnya ya Mbak ya. Iya. Kalau misalkan berbicara bakat, tentunya bakatnya sudah sangat banyak gitu. Artinya gini, kalau Dewan Kesenian Lampung aja gitu, bisa memberanikan diri untuk membantu salah satu pemudi di Lampung yang sedang berjuang untuk berkarya, artinya juga sebenarnya lembaga-lembaga yang lebih tinggi dari Dewan Kesenian Lampung harusnya bisa support lebih dong. Wah, luar biasa. Ini sepertinya kode nih ya. Kode secara langsung ya. Ini ya Tribuners di rumah, memang kalau misalkan berbicara potensi terkait dengan seni tari di Lampung, Mbak tadi sudah jelaskan banyak sekali potensi-potensi hebat yang bahkan tidak terkenal hanya di negara sendiri Indonesia, tapi udah terkenal di berbagai negara. Wah, luar biasa sekali. Nih Mbak, tadi kan Mbak sempat bilang kalau misalkan ada penampilan nanti di DKL itu bisa ditonton oleh banyak orang nggak sih Mbak? Apa itu khusus saja Mbak? Oh, tentu bisa. Tentu bisa. Nih bisa nih Mbak ajak Tribuners di rumah untuk nonton. Tapi buru-buru ya. Karena takut nanti tiketnya mungkin udah Oke. Bisa dipromosiin nih Mbak ke Tribuners di rumah. Kepada Tribuners, aku mengajak kalian untuk menonton karya Inersia. Karya Inersia ini adalah hasil dari belajarku di City Cube dengan Dance Nucleus Singapura, dan semoga karya ini bisa menjadi salah satu bahan tontonan yang baik untuk kita semua di Lampung. Amin. Wah, luar biasa sekali Tribuners. Jangan lupa datang nih ya ke acara Mbak Kiki karena menampilkan hasil karyanya yang udah dirancang selama berapa lama ini Mbak karyanya Mbak? Sebenarnya ini aku dapat beasiswa. Oke. Nah, mungkin itu saja nih Mbak bahasan kita pada hari ini Tribuners. Terima kasih banyak Tribuners. Oh iya, aku lupa ada yang mau bilang. Boleh Mbak. Soal tiket, tiketnya murah. Berapa itu Mbak? Spill aja Mbak ke Tribuners. Oke, berapa? 25.000. 25.000. Dan udah bisa melihat hasil karya Mbak ya tentunya. Tribuners jangan lupa nih beli tiketnya 25.000. Bisa melalui apa nih Mbak pemesanannya? Instagram kah atau WA kah? Di kontak Hujan Hijau ya. Oke, nah Tribuners jangan lupa ya beli tiketnya untuk saksikan hasil karya dari Mbak Kiki, salah satu penari bisa dikatakan seperti itu Mbak, atau koreografer terhebat di Provinsi Lampung yang sudah mendapatkan beasiswa. Kita doakan bisa yang paling hebat Mbak. Masih banyak yang lebih hebat daripada aku di Lampung. Karena Mbak Kiki ini sudah bisa mendapatkan beasiswa tentunya dari Singapura, dan itu luar biasa sekali. Semoga Tribuners di rumah terinspirasi dengan cerita dari Mbak Kiki dan Tribuners di rumah yang memiliki cita-cita di bidang seni tari bisa mendapatkan motivasi baru lagi nih untuk lebih bangkit dan lebih semangat tentunya ya, bisa melihat bagaimana perjuangan Mbak Kiki untuk bisa berada di posisi saat ini. Terima kasih banyak Mbak Kiki atas waktunya. Sangat bermanfaat sekali obrolan kita pada sore hari ini tentunya. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan narasumber hebat kita Mbak Kiki. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.